Sesuai dengan aturan yang berlaku, siapapun yang terlibat dalam kasus ini, dan sekali lagi saya minta proses keadilan yang seadil-adilnya. Saudara, polisi masih mendalami kasus penganiayaan yang melibatkan mantan anak pejabat di lingkungan Ditjen Pajak dengan mengumpulkan alat bukti dan untuk mengetahui pasti siapa saja yang terlibat selain tersangka Mario Dandi. Penyelidikan kasus penganiayaan David, anak pengurus GP Ansor oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan masih berlanjut. Penyidik terus mengumpulkan data secara lengkap dari saksi-saksi yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut, termasuk meminta kesaksian dari teman perempuan Mario, AG. Pengacara AG mengklaim kliennya berulang kali mencoba menghentikan pelaku Mario Dandi sebelum peristiwa penganiayaan terjadi. Pengacara juga membantah jika saksi AG mengadu kepada Mario Dandi terkait perlakuan korban kepada dirinya hingga berujung penganiayaan. Klien kami Agnes sudah memperingatkan sampai 2-3 kali. 2-3 kali, bahkan di mobil saat turun, dan dia juga sudah secara psikis diam. Akhirnya dia benar-benar menyampaikan ke kami bahwa pada saat saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Pengakuan AG sendiri apa Bang yang menyebabkan akhirnya dia mengadu kepada tersangka MDS? Dia tidak mengadu, Pak. Sebelumnya polisi juga sudah menetapkan satu lagi tersangka berinisial S yang merupakan teman tersangka Mario Dandi. Polisi berjanji akan profesional dalam menangani perkara ini. Kasus M yang ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, Polres Metro Jakarta Selatan sejauh ini sudah dirilis kemarin dengan adanya penambahan satu tersangka, saudara S. Tentu Polres Metro Jakarta Selatan dalam hal ini penyidik telah melakukan langkah-langkah secara proporsional, prosedur, dan tentunya mendasari pada alat bukti. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan Mario Dandi Satrio dan S sebagai tersangka penganiayaan terhadap David Ozora yang terjadi di Ulu Jami Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sementara David yang menjadi korban masih jalani perawatan medis secara intensif di rumah sakit. Polisi masih belum bisa meminta keterangannya karena kondisinya belum pulih. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD mendorong penegak hukum untuk menyelidiki harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun yang menjadi ayah pelaku penganiayaan Mario Dandi. Mahfud juga mendorong kasus penganiayaan ini harus diusut secara tuntas. Mahfud menegaskan pengunduran diri Rafael Alun, ayah Mario Dandi, dari jabatannya tidak boleh menghentikan proses penyelidikan harta kekayaannya. Mahfud menyebut jika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Rafael seperti penghimpunan dana tidak sah, pencucian uang hingga penggelapan pajak harus ditindaklanjuti. Sudah jalan, hukum administrasi sudah jalan juga karena bapaknya sebagai pejabat Kementerian Keuangan itu sudah diberhentikan dan kemudian minta mengundurkan diri. Tapi menurut saya mengundurkan diri itu tidak menghilangkan proses hukum. Bila sebelum mengundurkan diri memang ada kasus-kasus hukum yang dilakukan, misalnya penghimpunan dana secara tidak sah, pencucian uang, penggelapan pajak orang yang kemudian dinikmati juga, itu harus diteruskan karena itu terjadi ketika dia menjabat kalau benar ya. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda. Kasus penganiayaan yang menyeret Mario Dandi, anak mantan pejabat Ditjen Pajak, berbuntut panjang. Yang baru, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar para pejabat pajak menjelaskan ke publik sumber harta kekayaannya dan melarang segala bentuk pamer. Selengkapnya akan kami bahas dalam dialog sesaat lagi yang akan dikawal oleh Bayu Setiono. Harga Gledek online tiket nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Membangkitkan bencana.
yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft kapsul dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. IP vitamin dan mineral, IP-nya dong, pilihan pas keluarga, IP-nya dong, dang ding dong, dang ding dong. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Fakta, air jernih juga tercemar. Virus kuman bakteri pindah ke pakaian saat dicuci. Kesehatan terancam. Pakai Soclean Antisep, deterjen plus protection dengan auto active power bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri, pakaian bersih terlindungi. Melalui gerakan Indonesia Sehat Berseri, wujudkan keluarga Indonesia yang bersih, sehat, terlindungi. Stay safe every day dengan Soclean Antisep. Wingscare. Mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Tegas, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya di Direktorat Jenderal Pajak. Sri Mulyani juga memerintahkan Inspektorat Jenderal untuk memeriksa kewajaran harta kekayaan Rafael. Pencopotan Rafael berkaitan dengan kejelasan asal harta kekayaannya setelah anaknya Mario menjadi tersangka penganiayaan. Anak pejabat pajak ini disorot karena kerap pamer kekayaan. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAT.
pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Beberapa saat usai dicopot dari jabatannya, Rafael mengajukan pengunduran diri dari PNS Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Secara aturan, permintaan ini tidak diperbolehkan. Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tertulis, permintaan PNS berhenti ditolak apabila dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS. Sebelumnya, Rafael meminta maaf atas penganiayaan yang dilakukan anaknya. Rafael menyebut siap diperiksa terkait harta kekayaannya. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Kasus ini menjadi perhatian publik karena mobil yang dikendarai tersangka saat menganiaya menggunakan plat palsu. Selain itu, polisi menduga mobil tersangka menunggak bayar pajak. Dalam laporan harta kekayaan ayah tersangka, Rafael Alun Trisambodo, mobil tersebut per 31 Desember 2021 belum dilaporkan. Meski demikian, terbuka peluang kendaraan ini baru saja dibeli. Hanya saja, kendaraan ini sering dipamerkan tersangka melalui akun media sosialnya. Data LHKPN per 31 Desember 2021 sebagai pejabat, harta kekayaan Rafael mencapai 56,10 miliar rupiah. Kekayaan dan harta Rafael terdiri dari 11 lahan dan rumah senilai 51,9 miliar rupiah. Selain itu, 2 mobil senilai 425 juta rupiah serta harta bergerak, surat berharga, kas dan harta lain sebesar 2,53 miliar rupiah. Harta kekayaan Rafael sebagai pejabat eselon 3 menjadi sorotan publik. Di Perpres nomor 37 tahun 2015 disebutkan gaji pokok eselon 3 berkisar 2,9 juta rupiah hingga 5,2 juta rupiah per bulan. Sementara tunjangan kinerja tertinggi eselon 3 bisa mencapai 46,4 juta rupiah. Seluruh pejabat wajib melaporkan harta kekayaan ke LHKPN setiap tahunnya. Data LHKPN per 23 Februari 2023 tercatat 43,13% jajaran Kemenq belum melaporkan harta kekayaan 2022 ke KPK. Sementara 56,87% sudah melapor. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan KPK akan segera melakukan pemanggilan terhadap ayah Mario Dandi Satrio, Rafael Alun Trisambodo dalam waktu dekat. Pihaknya akan menelusuri aliran dana kekayaan dari Rafael yang dinilai tidak wajar. Tentu KPK segera akan melakukan pemanggilan klarifikasi ya pada yang bersangkutan untuk nanti hadir di KPK, kemudian akan dilakukan klarifikasi terkait dengan faktual tentunya ya harta yang dimilikinya sebagaimana di dalam LHKPN tersebut. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan transaksi mencurigakan yang diduga dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Melalui percakapan lewat WhatsApp dengan Kompas TV, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut, ini kasus lama yang kami serahkan ke penyidik Kejaksaan dan KPK. Juga izin Kemenq RI sejak 2012. Sekarang sudah 2023, RAT tampaknya masih bekerja baik. Ya, transaksi signifikan tidak sesuai profil yang bersangkutan dan menggunakan pihak-pihak yang patut diduga sebagai nomine atau perantaranya. Sementara itu, korban penganiayaan anak pejabat Ditjen Pajak saat ini masih dirawat di rumah sakit. Menteri Agama yang juga Ketua Umum GP Ansor Yakut Khalil Qomas sempat menjenguk korban. Setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Permata Hijau, korban kini dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Mayapada Jakarta. Korban merupakan anak dari pengurus GP Ansor DKI Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kecewa dengan bawahannya melakukan aksi pamer harta melalui komunitas motor gede di Direktorat Jenderal Pajak. Menteri Keuangan juga memerintahkan kepada para pejabat di Direktorat Pajak untuk menginformasikan kepada publik sumber kekayaan mereka. Semua ini dilakukan setelah ramai kasus penganiayaan yang menyeret Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak dengan harta 56 miliar rupiah di LHKPN-nya. Bagaimana dengan transparansi kekayaan para pejabat pajak selama ini? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Di antaranya, kami mengundang dan hadir secara daring Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, serta mantan atau Kepala PPATK periode 2002-2011, Yunus Hussein. Pak Yunus, Mas Boyamin, Bang Saud, selamat pagi. Salam sehat untuk Anda semua. Selamat pagi. Ya.
Harian Kompas hari ini menurunkan juga tajuk rencananya. Beberapa hari belakangan ini Kompas juga mengatakan bahwa ini mencemaskan. Dalam satu kasus kita melihat berbagai pelanggaran. Utamanya adalah yang juga menyorot, kita mengutamakannya karena sekarang pajak sedang dipungut sedemikian rupa untuk pemasukan negara, tapi pejabat pajaknya menuai ketidakpercayaan di tengah masyarakat. Di media sosial nyinyir banget sudah mengenai para petugas pajak di negara ini. Nah, Pak Yunus, ini LHKPN menurut Pak Ivan, Ketua PPATK, Kepala PPATK sekarang ini 2012. Sebenarnya LHKPN ini dan data juga ternyata banyak yang belum melaporkan para pejabat negara ini. Banyak ya yang mencurigakan, bahkan di zaman Bapak menjadi Kepala PPATK sedemikian rupa, dan diserahkan kemana dan mengapa kemudian kalau melihat kasus ini menurut Pak Yunus terhambatnya di mana? Sehingga dari 2012 baru ketahuan ke publik setelah ada kasus penganiayaan dulu. Pak Yunus. Baik, makasih. Jadi untuk menjawab ini harus diperjelas dulu. Ada LHKPN yang dibuat pejabat belum disentuh oleh KPK ataupun PPATK, dan LHA, laporan hasil analisis atau bisa laporan hasil pemeriksaan PPATK. Ini dua hal yang sangat berbeda ya. Kalau LHA itu dibuat berdasarkan laporan-laporan transaksi keuangan dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, mereka yang mengidentifikasi transaksi mencurigakan itu melaporkan ke PPATK. Lalu PPATK memperdalam, menganalisis ya, dengan berbagai data, termasuk data LHKPN juga dipakai dalam rangka mendalami LHA itu. Jadi LHA itu bukan barang mentah. Nah, yang saya anggap kenapa tidak begitu jalan, saya duga ada mispersepsi di KPK bahwa LHA itu sama dengan pengaduan masyarakat, DUMAS, masih dianggap mentah, jika harus diklarifikasi lalu. Padahal kalau menurut saya ini udah penyelidikan pendahuluan, seharusnya KPK sebagai penyidik ya, itu langsung melakukan penyelidikan. PPATK kan seperti gelandang dalam permainan bola, midfielder, kasih umpan ke penyidik termasuk KPK. Kalau udah dapat umpan ini udah diolah demikian rupa oleh para ahli ya, analis di PPATK, harusnya dilakukan dalam penyelidikan. Bukan dianggap sebagai pengaduan masyarakat lagi, bukan. LHA ini harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Saya yakin waktu Anda menjadi Kepala PPATK ini sudah didiskusikan dengan KPK. Apa menurut Pak Yunus kendalanya di KPK? Saya pernah jumpa dengan teman-teman dari pengaduan masyarakat, untuk presentasi di sana juga. Mereka justru menganggap LHA itu sebagai pengaduan masyarakat. Kalau menurut saya itu keliru besar. Karena ini udah barang olahan, barang jadi dibuat oleh analis-analis berdasarkan berbagai macam informasi. Jadi transaksinya sudah mencurigakan dan kemudian dilaporkan. Pointersnya itu udah jelas sebetulnya. Begitu ya Pak Yunus ya? Yang melaporkan itu penyedia jasa keuangan dalam kasus ini. PPATK mendalami, mengolah, kemudian memberi nilai tambah. Setelah ada indikasi dugaan terjadi pidana, baru kita teruskan kepada penyidik gitu. Jadi barangnya udah boleh dibilang penyelidikan pendahuluan sudah setengah matang lah paling tidak. Jadi nggak perlu dianggap lagi pengaduan masyarakat. Akan dilakukan penyelidikan. Ya, nanti kita sambung ya Pak Yunus. Pak Saud, mengapa tuh KPK sampai kemudian ini udah setengah jadi sebetulnya? Saya menganggap berarti ada indikasi korupsi yang sudah sangat jelas begitu. Tetap kemudian agak lambat di prosesnya, Pak Saud. Kenapa di KPK? Ya, saya beberapa kali berkunjung ya ketika PPATK berdiri dan ketemu beberapa anak-anak pintar di sana ya. Ya. Mereka menggunakan banyak teori-teori, ada peralatan, ada sejumlah aplikasi-aplikasi yang memungkinkan sehingga mereka melakukan laporan hasil analisisnya. Yang menurut saya setuju dengan Pak Yunus tadi, itu udah barang matang sebenarnya itu. Nggak ada alasan lagi masuk laci itu barang. Hanya kan waktu itu PPATK setelah era Pak Yunus pernah beberapa kali datang juga mempertanyakan apa yang dilakukan KPK ketika itu. Saya pribadi menganggap saya orang yang paling sebel gitu ya kalau kelihatan reaksinya lambat itu ya. Kalau umpamanya beberapa kali direktur gratifikasinya bahkan dan direktur LHKPN saya panggil untuk kemudian mendalami setiap laporan harta kekayaan itu. Jangan didiemin terus masuk laci ya. Datangi rumahnya, kalau dia nggak bisa bertanggung jawabkan, kenakan TPPU langsung.
Itu jelas kok itu. Ketika seseorang punya harta penyelenggara negara nggak bisa dijelaskan dari mana asalnya, itu TPPU sudah. Itu hasilnya LHKPN. Jadi Mas Bayu, ini persoalannya kolektif kolegial di KPK ini kan tidak ditentukan oleh satu orang. Ketika kita harus memutuskan bagaimana naik ke proses berikutnya gitu ya. Tuh saya yakin banyak sekali tuh model-model yang sama itu. Karena waktu saya di sana juga tuh banyak itu pejabat-pejabat yang di lingkungan tertentu yang kemudian itu sangat lambat ditanganinya. Pada bagian lain kalau saya gambar sendiri, biasanya saya gambar sendiri. Iya. Dengan A2 namanya, itu bisa dilihat ini kemana, ini kemana, ini kemana. Itu ketahuan sebenarnya siapa gatekeepernya, siapa. Jadi kalau ditanya saya kenapa lambat, di mata saya sih saya nggak mau lambat gitu. Itu aja kira-kira. Oke. Nah, Mas Boyamin, kalau melihat ada situasi seperti ini dan kemudian di tengah masyarakat seperti ini, barang udah jadi, sebetulnya kan berfungsi nih sebetulnya kan, laporan harta kekayaan pejabat negara ini untuk melihat, sehingga kemudian nggak harus muncul hal semacam ini, tapi kita membiarkannya cukup lama. Anda punya komentar berkaitan dengan situasi seperti ini? Saya malah membayangkan lebih jauh lagi, misalnya ini Bitcoin gitu. Ini kan yang terungkap kemarin itu kan harta yang nampak karena ada bergerak, tidak bergerak, tidak tabungan. Lah kalau Bitcoin betapa lebih sulitnya lagi. Dan saya tahu persis itu beberapa pejabat tinggi kita itu juga punya Bitcoin. Apakah itu dilaporkan ke LHKPN atau bisa diendus oleh LHA-nya PPATK gitu. Ini kan sesuatu yang kita semakin tertinggal jauh sebenarnya. Sementara kita masih berkutat yang masih konvensional begini gitu. Lah, kalau ini saham nomine yang di Barbados terus kemudian Bitcoin gitu, apa ndak lebih ngeri lagi? Dan bukan saya ngajari ini jelek gitu, tapi memang kenyataannya beberapa orang sudah begitu. Panama Papers itu kan tidak terjangkau, tidak tersentuh karena itu kan dalam pengertian yang memang kalau PPATK kita itu kan dari hasil di Indonesia mungkin di transfer ke luar negeri masih ketahuan, tapi kalau transaksinya di luar negeri semua seperti apa? Dan beberapa pejabat tinggi kita, beberapa saya mengetahui proses-proses seperti itu. Ya, tapi sebelum sampai ke sana ya Mas Boyamin, ya saya terbayang lagi betul bagaimana kalau kemudian ini lebih canggih lagi dan kita belum mampu lagi melacaknya sedemikian rupa. Wong yang terlacak saja nggak ada gerakan, what happened nih Mas Boyamin? Apakah semua tahu sama tahu? Semua ngerti sama ngerti, semua melakukan hal yang sama, sehingga kecuali ada kasus, baru deh bergerak, Mas Boyamin. Iya, kita kan terbiasa seperti itu. Dulu misalnya PPATK itu menemukan rekening gendut kepala daerah, yang terungkap hanya dari Sulawesi Tenggara, itu Nur Alam, yang nilainya hanya 40-an miliar. Padahal saya tahu ada beberapa kepala daerah nilainya itu rekeningnya ada yang sampai mendekati triliun begitu. Dan itu tidak terungkap sampai sekarang. Jadi memang kemudian harus ada seperti pemicu ini. Saya tetap berdoa David supaya cepat sembuh. Apapun pengorbananmu itu menjadikan ini sesuatu orang merasa menjadi terbuka semua. Dan sayangnya memang beberapa kali saya mengajukan gugatan pra-peradilan itu ketika berkaitan dengan temuan PPATK ataupun berkaitan dengan kasus korupsi seperti EKTP segala macam, sebenarnya mudah untuk penegak hukum malah menjadikan ini sebuah instrumen untuk pembuktian. Karena apa? Sudah ketahuan uangnya ada di mana dan berapa begitu. Jadi seperti kemarin di Kejaksaan Agung itu relatif itu juga menggunakan dasar dari PPATK. Memang istilahnya itu memang tidak bisa dibuka karena ada rahasia yang memang tidak boleh dibuka temuan PPATK. Tapi kalau penyidik kan boleh gitu demi penegakan hukum. Boleh. Inilah yang pada posisi inilah menurut saya memang penegak hukum kita belum terengginas dan kemudian pada hal yang lain itu ada dugaan yang juga nakal malah digunakan untuk pemerasan gitu. Jadi ini yang sesuatu yang sangat kita prihatinkan posisi-posisi seperti ini gitu. Jadi ya sebenarnya saya pengen maju ke Mahkamah Konstitusi sebenarnya. LHA PPATK itu kan memang sudah bahan yang matang, bukan setengah matang aja Pak Yunus. Itu sudah di ujung gitu kan. Mestinya ini harus dikatakan sebagai alat bukti dan
kemudian penegak hukum yang tidak menindaklanjuti harus ada sanksi gitu. Karena beberapa treatment seperti di LPSK itu penegak hukum yang tidak menangani ada pasal sanksinya. Nah, mestinya nanti BPATK ini penegak hukum yang tidak menangani ada sanksi gitu. Nah, sanksi bisa administratif, bisa sampai level-level yang lebih jauh lagi. Kalau dalam pengertian itu kan bisa kita anggap menghalangi penyidikan, Bayu. Karena tahu suatu alat bukti kejahatan kemudian tidak lanjuti oleh penegak hukum, berarti sampai level menghalangi penyidikan. Itu yang saya berharap betul bisa lebih jauh lagi kita ini, lebih tegas lagi dikit lah gitu. Mengingat datanya begitu banyak yang kemudian belum ditindaklanjuti, belum melaporkan sedemikian rupa juga cukup banyak begitu. Pak Yunus, apa usulan Anda agar ini bisa nggak percuma begitu? LHKPN ini kemudian menjadi sebuah aturan bagi pejabat negara ke depannya. Jadi pertama, selain katakanlah dibuat transparan ya, misalnya sekarang udah dibuat di website. Kalau menurut saya perlu pakai pendekatan naming and shaming ya, artinya yang disebutkan namanya supaya punya efek malu begitu. Ya asetnya berapa, kalau ada yang nggak benar kan dia malu sendiri ya. Nah pendekatan ini murah sebenarnya karena publik yang akan mengawasi, ada pressure dari luar, itu yang pertama kalau menurut saya. Selama ini kurang begitu dibuat transparan. Kalau kita mau tahu kita harus buka dulu satu persatu, makan waktu lama, nggak semua sempat. Tapi kalau katakanlah dibuat publish gitu, saya kira bagus ya. Yang kedua, memang harus ada follow up dari KPK. KPK mungkin kekurangan tenaga ya, karena terlalu banyak LHKPN yang diterima. Mungkin perlu bantuan teknologi, kalau perlu coba ahli-ahli IT membantu buat aplikasi bagaimana mengecek laporan-laporan itu online dengan cara-cara online juga, aplikasi juga, sehingga tidak terlalu kewalahan. Dari sana kalau timbul red flag atau indikator warning yang aneh-aneh baru didalami oleh KPK dengan tindakan yang namanya ya mau disebut investigatif interview, mau namanya penelitian penyelidikan ataupun namanya enhanced due diligence, silakan. Jadi ada prioritas yang aneh-aneh saja yang muncul dari aplikasi tadi, itulah yang didalami. Karena kalau didalami semuanya 100% kewalahan juga. Harus ada prioritas mana yang harus didalami. Kalau pejabat pajak, kalau menurut saya termasuk yang prioritas, karena dia high risk ya. High risk, dengan kewenangan yang ada itu dia high risk public official ya. Kalau di bank namanya high risk customer, yang harus dilakukan enhanced due diligence. Itu kurang lebih 2 usulan itu. Ya, terbayang Pak Yunus. KPK bisa, Bang Saud, sebetulnya melakukan ini? Kalau tadi sempat disebutkan kekurangan tenaga, ada benarnya juga kah begitu, Bang Saud? Ya bisa jadi itu jadi pembenaran ya, selain tugas-tugas mereka yang lain. Tapi sebenarnya itu tidak bisa diterima, karena itu kan ada prioritas. Terus kemudian kalau dari tahun 2012 sampai 2023 nggak jalan, apa itu kesimpulannya? Kekurangan orang gitu kan? Kan jadi nggak saja itu. Jadi maksud saya gini loh, yang esensi adalah sebenarnya ketika mulai LHKPN ini dibuat, yang dimulai saat selesai reformasi tahun 1999 itu kan paling tidak di KPK itu sudah 3 kali peraturan KPK-nya dibuat. Mulai tahun 2002-nya setelah undang-undang di jalan, yaitu yang KPKPN diambil alih oleh KPK. Terus kemudian tahun 2016 juga kita ubah lagi aturannya, dibuat lebih fleksibel. Kemudian ada ILHKPN dan seterusnya, lebih gampang, lebih cepat gitu ya. Terus kemudian berubah lagi tahun 2020 kemarin ada lagi perubahan, mendefinisikan posisi anak itu kayak apa, sehingga kemudian beberapa tempat-tempat kemungkinan dijadikan gatekeeper itu entah anak, entah menantu dan seterusnya itu bisa disasar. Tapi kembali lagi perubahan-perubahan yang 3 kali sudah dilakukan oleh KPK dalam pengertian peraturan KPK yang bisa mensasar LHKPN ini lebih berefek jera, nggak menimbulkan hasil karena memang ya itu tadi, kita ini masih mainstreamnya itu selalu ngomong pencegahan. Nggak bisa, ini sekarang udah masalahnya penindakan itu, pencegahan itu udahlah, itu udah selesai itu gitu. Jadi sekali lagi sebenarnya saatnya kalau katakanlah kekurangan orang, saya paham betul di sana, makanya saya selalu mintakan bila perlu 20.000 pegawai gitu. Kan presidennya pernah janji mau ngasih uang 10 kali lipat anggaran. Bullshit, nggak ada anggaran kan sekarang itu, nggak nambah-nambah orangnya.
Gedungnya aja masih segitu-segitu aja kan, gedungnya udah penuh gitu. Jadi maksud saya, gambaran besar yang memungkinkan kita untuk serius menangani aset harta kekayaan penyelenggara negara yang berawal dari isu KKN dan itu awal dari reformasi, ya kan? Setelah sekian tahun itu nggak ada apa-apanya ternyata gitu. Jadi kemudian kita mau normatifnya saja. Kalau saya bilang sudah jangan normatif, saya setuju Boyamin tadi, udah itu kenakan aja menghalangi penyidikan. Udah jelas kok, saya pernah baca itu laporan, bukan pernah, sering lah menerima laporan LHA itu bagaimana, itu udah barang matang itu. Udah jelas, nggak butuh, bukan duga-dugaan atau segala macam bahwa si A ini enggak, sudah detail. Bahkan beberapa diantaranya sudah di cross check sama teman-teman di PPATK itu, kalau dia ini apa bisnis lainnya dan seterusnya, ada tambahan-tambahan yang disebut Pak Yunus tadi, ada edit value-nya. Jadi sekali lagi, ini persoalannya adalah persoalan penindakan. Oke, LHKPN itu pencegahan, tapi mainstream berpikir kita itu harus penindakan gitu. Jangan ini pencegahan kemudian otak mikirnya itu cuma pencegahan gitu, enggak. Ini pencegahan, berpikirnya penindakan gitu loh. Baik, kita sambung nanti dan perdalam lagi setelah jeda. Tetap bersama kami. Greges-greges nih. Dingin kok disemprit? Minum Angesari susu jahe dengan jahe emprit. Kecil jahenya, besar manfaatnya. Nah, ini jahe emprit. Jahe ya Angesari. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft kapsul dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Dia hadir di tengah kasus-kasus panas tanah air. Menelisik butir demi butir fakta. Tanpa ada surat tugas memilih CCTV untuk diambil. Mengupas lapis demi lapis kejanggalan yang mengusik rasa keadilan. Ikuti saya, saudara. Nilu. Setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Didukung oleh
Kadar gula darah yang tinggi menjadi salah satu tanda diabetes. Dapat memicu timbulnya berbagai penyakit lainnya. Diabetes dijuluki Mother of all Disease atau ibu dari berbagai penyakit. Bagaimana cara menyembuhkannya? Temukan jawabannya dalam Bincang Kita bersama CMI. Sembuhkan diabetes hingga tuntas. Senin 27 Februari pukul 9 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Masih bersama Saud Situmorang, mantan Komisioner KPK, Yunus Hussein, mantan Kepala PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Boyamin Saiman, Koordinator MAKI Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Mas Boyamin, kalau ngelihat sistem bekerjanya, seharusnya kan nanti Pak Saud menanggapi lagi, di KPK-nya ini harusnya udah bisa lebih cepat gitu untuk ditangkap sedemikian rupa upaya-upaya pelaporan yang sudah barang jadi nih. Ada LHKPN yang mencurigakan. Ya. Mas Boyamin. Jadi di mana titiknya sehingga kan saya secara umum mengatakan apa jangan-jangan apa takut KPK-nya karena mungkin ada high profile pejabat dan lain-lain begitu. Mas Boyamin. Ya, sebelum ke sana pun kan ada pernyataan yang menurut saya salah gitu kan. Bahkan sampai Paduka Yang Mulia Presiden Jokowi pun mengatakan jangan pamer. Berarti hanya jangan pamer kan, gitu kan? Berarti disuruh menyembunyikan itu. Jadi ini yang setuju juga saya dengan kalimat itu ya. Kalau hanya dibilang jangan pamer, berarti boleh punya tapi jangan diungkap gitu. Nah, Bu Sri Mulyani baru aja kemarin 2 hari yang lalu kan juga begitu karena pamer segala macam, jangan pamer gitu. Berarti kan kalau disembunyikan boleh dong malahan kan gitu kan jadinya kan. Nah, ini sesuatu yang salah bahwa mestinya statementnya apapun Anda menyembunyikan akan kami kejar gitu kan. Pamer tidak pamer tetap akan kami tindak. Artinya kan begitu posisinya dan itu bukan hanya narasi aja ditindaklanjuti. Seperti kejadian yang ini, apapun David itu korban dari sistem Kementerian Keuangan yang belum tata kelola yang baik, belum menghindari salah laku. Kalau ini misalnya tidak kaya raya kan anaknya bisa jadi tidak arogan, bisa aja dia sederhana dan tidak memukuli orang kan itu. Jadi jangan merasa kemudian cukup mengunjungi besuk anaknya yang sakit di rumah sakit oleh Bu Menteri, tapi bahwa dia harus flashback bahwa tata kelolanya memang belum baik. Dan saya tunjukkan deh ini. Ada tagihan pajak yang dikatakan seakan-akan ini perusahaannya sudah bubar, 1,7 triliun, ada perintah menyandera 3 orang, komisaris, direktur utama, dan direktur. Yang kemudian disandera itu hanya direktur yang tidak punya saham, dan kemudian buru-buru setelah disandera dibuatkan aturan di Kementerian Keuangan untuk menyita hartanya aja berdasarkan SPT. Nah, SPT ini kan pasti sudah dikurang-kurangi. Hanya 20 miliar yang disandera 1 orang direktur yang tidak punya saham tadi, itu kemudian dilepaskan. Terhadap 2 orang yang mempunyai saham, direktur utama dan komisaris, tidak pernah disandera sampai sekarang. Padahal surat yang menandatangani untuk menyetujui disandera Bu Menteri. Mestinya Bu Menteri kan nagih, loh ini yang 2 kok belum disandera. Padahal itu 1,7 triliun loh, itu tagihannya. Saya tahu persis datanya sampai ada yang bocorkan saya, tidak apa-apa, saya dianggap membuka rahasia pajak juga nggak apa-apa lah, saya buka di sini. Tapi kemudian itu, terus kemudian juga peraturan tadi yang membolehkan hanya berdasarkan harta yang dimiliki, kewajiban bayar pajaknya, dibuat ketika sedang disandera. Dan itu ditandatangani level saya itu sebelum ke luar negeri 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Gitu. Jadi ini sesuatu yang sudah saya laporkan juga kepada KPK, sampai sekarang KPK tidak bisa lanjuti. Sebenarnya kalau mau diproses korupsi bisa aja, karena kemudian pejabat negara tidak melakukan pekerjaannya, itu kan delik omisi kalau mesti, dan kemudian tidak menagih 1,7 triliun tadi. Masa pajak 1,7 kewajiban hanya diselesaikan dengan 20 miliar. Dan sampai sekarang sudah saya laporkan KPK pada saat Angin Prayitno Haji itu rame, juga saya laporkan ke sana karena ada irisannya juga tidak ditindaklanjuti. Dan kemudian saya tagih katanya baru ditelaah, ya telahnya sampai kiamat kali kan gitu. Ini yang banyak hal-hal yang kasus ini sebenarnya pada belum kaitannya yang dengan kemarin KPK OTT itu perusahaan-perusahaan besar tidak disentuh, yang disentuh hanya konsultan pajaknya. Gitu. Nah, padahal untuk membayar nyuap itu kan dari perusahaan. Yang ini baru hanya level-level bawah gitu kan. Yang ditangkapi ada pegawai pajak dan konsultan pajaknya. 3 perusahaan besar itu juga belum disentuh. Jadi inilah menurut saya
tata kelola yang baik itu belum tersentuh, minimal dari keteladanan aja belum ada. Gitu. Jadi bagaimana kita berharap ini sesuatu yang akan lebih baik masyarakat lebih dipedulikan gitu. Karena keteladanan di instansi masing-masing aja belum ada untuk bagaimana tertib, administrasi, terbuka, transparan segala macam tidak ada. Dan disinilah sesuatu yang bagaimana baru juga kemarin itu juga yang baru misalnya bukan hanya di pajak, di bea cukai, barang-barang masuk mewah, bea masuk juga jadi terhutang. Kemudian ada sesuatu yang kecil dikejar-kejar, yang besar malah tidak gitu. Dan politisi ada yang memasukkan mobil lewat pelabuhan kecil di luar Jawa. Saya tahu persis. Dan itu semua hal. Terus kemudian kalau nanti tanya, datanya kasihkan saya. Loh, data itu ada di mereka, kok saya bocorannya juga dari mereka. Ada masih orang yang baik, ada yang idealis membocorkan ke saya gitu. Jadi ini ketawa aja seperti ayam dan telur, Bayu mau duluan yang mana. Padahal mereka yang punya datanya. Ya, saya melihat hilirnya bahwa sebetulnya kan sudah ada kekuatan bagaimana ini kalau udah ada mencurigakan itu nggak perlu harusnya udah bisa ditindaklanjuti. Saya jadi tahu pagi ini, masyarakat jadi tahu pagi ini kalau menonton Kompas TV dari Pak Yunus Hussein itu udah tinggal cetak gol. Tapi ada sedikit kendala di KPK, nanti saya perdalam di Pak Saud. Tapi Pak Yunus gini, kalau dengarkan dari Mas Boyamin, tata kelola di instansi-instansi kita masih memungkinkan. Kemudian seseorang, apalagi pejabat negara yang hartanya sebetulnya bisa terukur, jadi bukan main. Nah, saya mau katakan bahwa LHKPN ini ada bagusnya, sedemikian rupa ya Pak Yunus, karena jadi ketahuan dia punya berapa dan segala macam. Agak susah ya menghindar dari LHKPN itu, sehingga mungkin banyak juga yang males atau takut melaporkannya, karena LHKPN ini benar-benar akan terbongkar begitu. Berapa sih harta saya kalau saya jadi pejabat publik dan saya harus isi LHKPN itu sulit ya bagi saya, bagi siapapun untuk tidak melaporkan. Begitu ya Pak Yunus ya? Kok banyak banget yang nggak ngelapor Pak? Ya banyak itu karena laporannya terlalu banyak juga. Mungkin waktu saya dulu lapor ada 30 berapa satu halaman. Malas mungkin ya, agak ribet. Kalau di Amerika saya pernah tanya cuma 9 halaman ya. Dan sebenarnya LKPN itu tidak jadi jaminan, tidak juga masuk LKPN lalu sah, tidak. Anggap legalisir juga tidak. Karena lapor itu ada dua, ada 3 macam lah. Pertama jujur sesuai harta. Yang kedua di markup. Apa perlunya markup? Ya untuk mengakomodir, untuk melegalisir penambahan kekayaan-kekayaan yang tidak wajar. Kalau udah di markup duluan ya udah tersalur. Catat. Yang ketiga markdown. Kalau markdown disembunyikan. Dia nggak mau kelihatan, dia sembunyikan. Tidak dilaporkan mobilnya, tidak dilaporkan mobilnya. Itu markdown ya, artinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya lebih rendah. Jadi semua itu terjadi sebenarnya. Banyak markdown. Banyak juga yang saya mau sampaikan Pak, gitu. Tapi PPATK tuh bisa tahu ini markup atau markdown itu pasti bisa ketahuan, begitu Pak? Ya, PPATK punya akses terhadap LHKPN karena kerjasama dengan KPK. Industri keuangan juga kita berikan. Tapi yang harus mengecek pertama kali LHKPN itu sudah tentu KPK, sesuai dengan fungsi pencegahan dan dia yang terima. Mungkin kekurangan tenaga, kekurangan anggaran dan lain sebagainya itu ya perlu diperkuat ya. Sama perlu pakai katakanlah teknologi biar lebih cepat, perlu pakai prioritas ya. Yang high risk public officer mungkin jadi prioritas karena risiko tinggi. Pendekatannya risk management gitu. Dan kalau sudah dianalisis, sudah diverifikasi, hasilnya tolong publik dikasih tahu juga gitu. Jadi ada naming and shaming tadi. Publik bisa memberikan semacam market disiplin lah gitu. Memberikan penalti sosial gitu. Ini kan agak murah kalau penalti sosial. Oke, terbayang. Iya, Pak Yunus. Nah, Pak Saud, sedikit dong saya ingin menggali lagi apa yang kemudian di KPK, karena ya selama ini kalau ada indikasi terjadinya korupsi, data dari KPN ini kan sudah, kalau Mas Boyamin tadi bilang udah nggak separuh jadi, udah jadi itu barang begitu, tapi kemudian masih ada kendala kemudian di KPK. Kalau Pak Saud masih di sana mungkin masih adalah beberapa yang bisa Pak Saud tarik begitu tadi di ceritanya. Jadi bagaimana dong KPK-nya ini, satu hal nanti tata kelola di masing-masing kementerian, lembaga pemerintah harus dibenahi. Karena kalau enggak mereka akan malu sendiri. Kita berharapkan begitu. Nanti mereka kena sendiri nih. Tapi efek jerahnya kan sekarang kita berharap pada KPK yang mendapatkan laporan dan ini barang jadi gitu. Pak Saud, apa yang sebetulnya bisa dilakukan? Kalau di KPK-nya masih sulit, kekurangan dana,
Pak Saud mau ngomong ke siapa deh, mudah-mudahan didengar gitu. Pak Presiden mudah-mudahan mendengar juga bahwa ini jadi percuma. Kalau hanya kemudian digadang-gadang begini, begitu udah ketahuan, sedemikian rupa nggak ditindaklanjuti. Percuma kita, Pak Saud. Ya, coba aja deh kalau lihat Ibu Sri Mulyani ngomong, Presiden ngomong, para menteri terkait ngomong, terus kemudian para swasta ngomong. Itu mereka paham benar itu yang namanya GRC itu, Governance Risk Compliance ya. Kepatuhan. Nah, untuk governance dan risiko-risiko ini sudah ada instrumen semua. Bahkan ada yang kalau Pak Yunus paham betul 3 lines of defense gitu ya, bahwa lapis pertama itu pengamanan ini dulu. Lapis pertama itu kalau di kementerian tuh mereka ada unit LKHPN di unit di lembaga itu. Jadi dia mengawasin orang-orang yang di lembaga itu, baru kemudian nanti melaporkan ke KPK. Instrumen-instrumen itu yang saya sebutkan tadi GRC-nya itu semua sudah ada gitu. Dan itu tinggal online, LKPN itu deg itu nyampe hari itu juga ke KPK. Ya kan, cuman bagaimana sekarang persoalannya adalah ketika kemudian mereka melapor itu kita bertanya. Kalau saran saya sebenarnya kalau dia umpamanya menteri, itu sebaiknya ngisi sendiri tuh. Biar ketahuan dia bohong di situ. Tapi kalau disuruh sama staf, ya udah gitu loh. Coba menterinya suruh login, terus ngisi sendiri. Terus hati nuraninya baru main di situ gitu. Bila perlu dikasih online gitu kalau. Maksud saya gini loh. Kalau kita hanya berpikirnya sangat normatif, yaitu artinya dari sisi pencegahan seperti saya bilang tadi, ini akan begini terus. Jadi baik kita sebagai katakanlah wajib lapor LKPN dan wajib pemeriksanya, ini harus sama-sama berpikir bahwa ini pencegahan, tapi berpikirnya itu harus investigatif, jadi harus detail. Oke. Kalau umpamanya orang melaporkan hartanya cuma sekian, itu sepertinya kalau Pak Yunus bilang itu cenderung 20%, 20 kali lebih itu disembunyikan. Itu yang muncul itu Pak Yunus ada teorinya itu. Itu biasanya 10, itu di belakang itu ada 30 itu. Nah, kalau kita nggak curiga kayak gitu, ya udah seperti saya bilang, ya udah laporin, selesai gitu aja. Jadi ada perlu pemikiran yang revolusioner dalam kaitan penindakan, dan sekali lagi tone at the top-nya itu penting. Ya, suara dari atas itu seperti apa? Suara dari menterinya, suara dari direkturnya, terus ke bawah ya. Makanya saya katakan juga sekarang ini kita kan baru eselon 1, eselon 2 dan seterusnya. Kan kita punya pengalaman juga di instansi keamanan kemarin, uang itu di gatekeeper-nya kepada pangkat yang paling rendah. Ya kan? Nah, itu kan jadi nggak ada alasan sebenarnya kalau eselon 1, 2, semua pegawai negeri, semua polisi, semua tentara harus lapor gitu loh. Jadi ini baru serentak membawa efek jera yang cukup kuat gitu. Karena yang merampok itu tidak hanya satu Rubicon. Anda $1 aja itu ngerampok di negeri ini, nggak bisa kayak begitu. Kesempatan ngerampok 3 triliun, Anda ngerampok 3 triliun. Jadi maksud saya, sambung, Bayu. Iya. Ada yang revolusioner harus kita ubah. Bentar, Mas Boyamin. Iya. Ya. Oke, Mas Boyamin gini ya. Tindakan tegas dari Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani dan lain-lain tentu menjadi ya sebutlah tetap ada apresiasinya begitu. Tapi pagi ini ternyata sedemikian rupa carut marutnya dari hulu sampai ke hilirnya bahwa pejabat negara itu memang mampu untuk menyembunyikan banyak hal berkaitan dengan harta kekayaannya. Apa dong, Mas Boyamin, yang bisa bikin kita ini optimis berkaitan dengan situasi seperti ini, sehingga kami nih netizen, rakyat tidak nyinyir, tidak punya prasangka buruk lagi. Paling tidak optimismenya ke arah sana. Momentum dari kasus ini bisa nggak kita harapkan, Mas Boyamin? Ada 3 dulu. Berkaitan dengan Pak Saud tadi yang penyimpan uangnya ternyata yang paling rendah. Itu saya punya catatan 2 yang terkait kemarin dengan rame-rame pembunuhan Joshua itu, bahkan yang diduga nyimpen duit itu tenaga harian bahkan gitu. Dan misalnya di Kementerian Perdagangan itu ada istilahnya dulu oknum itu juputor, juru pungut, juru setor, itu malah orang swasta begitu yang menjadi penghubung gitu. Terus kedua adalah kepatuhan terhadap itu sebagai bentuk LHKPN pun saya kemudian keadaan interest jadi detektif partikelir itu saya mampu menemukan misalnya eselon 2 di Kejaksaan Agung itu punya rumah di Jalan Ayub yang besar, itu saya cek di LHKPN juga nggak ada. Jadi keteladanan ini bukan hanya dari birokrat kita, dari penegak hukum pun juga
ya tidak patuh gitu. Jadi ini yang berkaitan dengan proses-proses itu gitu. Saya yang partikelir aja bisa kok melacak itu kalau mau pas kebetulan ada interest begitu. Saya temukan rumahnya mewah di Jalan Ayub itu Pejaten Barat begitu, dan kemudian saya cek di LHKPN-nya nggak ada itu. Dan itu saya yakin nilainya pasti besar, rumah mewah dan 2 lantai dan kemudian luas begitu juga begitu. Jadi ini yang sesuatu yang memang keteladanan dari sisi itu aja memang rata-rata pejabat kita itu menyembunyikan harta kekayaannya. Itu udah bukan rahasia Boyamin lagi sebenarnya, rahasia umum. Terus solusinya begitu. Ya. Saya ingin menyampaikan kepada Pak Yunus juga pada Pak Saud itu bahwa upaya KPK atau penegak hukum untuk merampas harta-harta yang seakan-akan diperoleh dengan cara tidak benar tapi tidak ada predikat crime-nya itu sekarang menabrak tembok gitu. Dulu Pak Hasyim Asybi itu kalau tidak salah PK-nya dikabulkan untuk harta yang lain yang 60 miliar. Terus Joko Susilo juga begitu. Harta-harta yang lain itu juga dikembalikan. Terus Tubagus Heriwardana juga dikembalikan yang tidak terkait. Padahal itu besar sekali nilainya. Nah, ini solusinya berarti kan memang kalau memang mau ini di masa-masa yang sudah tinggal 2 tahun ini, Pak Duka Yang Mulia Presiden Jokowi memaksa DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan 3 undang-undang. Pembatasan uang kartal, terus yang penting lagi adalah tentang perampasan aset, yang ketiga adalah pembuktian terbalik. Itu undang-undang pembuktian terbalik semua sudah ada di pemerintah, tinggal mengegulkan di DPR. Nah, kalau memang tidak mau dibuat aja Perpu, sekalian ketahuan siapa sebenarnya yang tidak mau menghendaki ini disahkan begitu. Siapa-siapa nanti kalau perlu voting sehingga rakyat bisa menghukum mereka tidak memilih pada posisi periode pemilu berikutnya. Ini solusi yang paling gampang sekarang ini adalah dilakukan itu, mengesahkan 3 undang-undang ini. Undang-undang perampasan aset, undang-undang pembuktian terbalik, dan juga terakhir adalah pembatasan uang kartal. Kalau itu tidak dilakukan, bullshit lagi deh. Udah, kita nggak usah bicara IPK kita akan naik atau bicara bahwa ini pemerintahan baik mengelola dan segala macam tata lakunya seperti apa, adalah suatu yang tidak bisa kita harapkan lagi, Bayu. Masih. Ya, oke. Pak Yunus, mungkin dari Anda sedikit saja harapan. Bagaimana kemudian agar ini semua sesuai dengan awal dibentuknya laporan harta kekayaan ini memang bisa berdaya guna? Selain komprehensif tadi dari Mas Boyamin, Pak Yunus. Jadi pertama RUU perampasan aset yang kita mulai sejak 2008 ya, sekarang udah 2023 ya. Di DPR tolong diselesaikan ya. Oke. Kemudian di dalamnya ada illicit enrichment, ada pembuktian terbalik juga ya di dalam undang-undang perampasan aset tindak pidana tadi. Dasarnya bisa saja nanti ada LKPN, ada SPT dan penelitian lainnya. Kemudian kalau ini udah jadi, di Indonesia ini kan seringkali jauh panggang dari api. Aturannya A, pelaksanaannya bisa bukan A, bisa D misalnya. Nah, selain sosialisasi juga konsistensi. Contoh dari atas ya, sebagai role model perlu sekali. Di Indonesia itu kenapa banyak korupsi terus? Karena orang kita nggak bisa bedakan mana halal dan haram. Banyak konflik of interest. Contoh dari atas sangat-sangat sedikit sekali. Ya kalau anjlok CPI-nya dari 38 menjadi 34 kalah sama Timor Leste misalnya, itu maklum saja karena kita semua salah ya. Tidak bisa bedakan halal haram, contohnya dari atas tidak ada. Nah nanti kalau udah ada ketentuan itu silahkan tadi dilaksanakan dengan prinsip risk management sehingga ada efisiensi, ada prioritas. Kemudian tolong pinjam tenaga publik, hasilnya diumumkan kepada publik kalau ada yang menyimpang. Sehingga ada sanksi sosial, itu perlu. Sebenarnya nggak banyak makan ongkos sanksi sosial itu. Yeah. Tapi efektif itu tolong dimanfaatkan juga. Diatur supaya bisa didisclose mana yang menyimpang setelah dilakukan verifikasi tadi. Itu saja sementara dari saya. Ya, baik. Pak Yunus. Istilahnya ucapan terima kasih itu dianggap halal gitu, Bayu. Jadi konflik kepentingan seperti Pak Yunus tadi, orang tidak memahami bahwa itu tidak boleh. Loh ini masa terima kasih nggak diperbolehkan? Nah habis terima kasih nanti lama-lama pemerasan, Bayu. Itu yang sangat prihatin kita. Ya, itulah yang sebetulnya kita sudah tahu selama ini dan masih tampaknya terus terjadi. Pak Yunus, Bang Saud, Mas Boyamin, terima kasih untuk diskusinya. Kita belum dengar nih Pak Presiden Jokowi menanggapi kasus ini. Kita berharap ada komen dan dikawal momentum dari Kementerian Keuangan mengenai kasus ini untuk para pejabat publik di bawah Pak Presiden Jokowi yang sisa 2 tahun, seperti juga mengawal kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Bapak bisa, Pak Presiden,
mengawal IKN dalam waktu yang sangat singkat. Kita meyakini itu. Ini mudah-mudahan juga bisa dikawal oleh Presiden Jokowi di masa tersisa 2 tahun. Mudah-mudahan itu. Kalau tidak, percuma juga kita ngobrol pada pagi hari ini. Tapi mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua pentingnya seorang pejabat negara untuk mendapatkan kepercayaan murni dari publik. Terima kasih untuk diskusi kali ini. Kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Selamat pagi. Salam sehat. Selamat pagi. Semoga semua tetap sehat, semangat. Ya saudara, itu tadi bagaimana menyelidiki harta oknum pejabat negara yang bermula dari atau momentumnya dari pejabat pajak. Kita berharap mudah-mudahan dari kasus ini ada perbaikan mengenai laporan harta kekayaan untuk kemudian menuai kepercayaan publik ke depan. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda di Sapa Indonesia Pagi. Setelah menetapkan 2 tersangka untuk kasus penganiayaan terhadap David, polisi kini fokus memeriksa saksi lain, yaitu ada 2 teman perempuan Mario Dendi. Mungkinkah ada tersangka baru dalam kasus ini yang akan diumumkan dalam waktu dekat? Selengkapnya usai jeda. Harga Gledek online tiket nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang. We'll create a statement and bring we'll never color loud, we'll love all, no room to swell. We'll never color loud, cause flame never gonna stop style. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Get it now. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft kapsul dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Minyak kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wings Food. Demam bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dengan kandungan ibuprofen, Proris terbukti cepat meredakan demam dan nyeri. Durasi kerja hingga 8 jam membuat anak beristirahat dengan nyenyak. Bila anak demam dan nyeri, Proris please. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede.
Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang Better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Saudara, setelah menetapkan 2 tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap David, polisi kini fokus memeriksa saksi lain, yakni 2 teman perempuan Mario Dandi. Hal ini pun mengindikasikan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus ini. Polisi terus menyidik kasus penganiayaan David yang kondisinya hingga saat ini masih koma dan belum sadarkan diri. Setelah menetapkan 2 tersangka, kini polisi juga fokus meminta keterangan saksi lain termasuk 2 teman perempuan dari Mario Dandi. Salah satunya adalah Agnes, teman dekat Mario Dandi yang saat kejadian berada di lokasi. Selain Agnes, polisi juga periksa teman perempuan Dandi lain yang diduga sebagai pelapor awal sehingga Dandi tersulut emosi untuk menganiaya David. 2 tersangka terkait kasus penganiayaan terhadap David sudah ditetapkan. Yang pertama adalah Mario Dandi. Dandi dijerat dengan pasal 76C Junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, subsidiar pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain Dandi, polisi juga telah menetapkan tersangka lainnya dalam kasus penganiayaan, yakni Shane Lucas. Shane juga dijerat pasal 76C Junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Shane terancam hukuman 5 tahun penjara. Karena tersangka S berdasarkan 2 alat bukti dan barang bukti yang sudah kami sita, diduga atau disangka melakukan tindakan membiarkan adanya kekerasan terhadap anak. Dengan adanya pemeriksaan para saksi yang juga diduga terlibat, polisi pun tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus penganiayaan terhadap David ini. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk memantau perkembangan terkini terkait dengan sejauh mana penyidikan atas kasus penganiayaan David, putra pengurus GP Ansor, pagi ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Gracia Adur di Polres Jakarta Selatan. Selamat pagi Gracia, sejauh mana penyidikan atas kasus ini? Baik Valen dan juga saudara, sejauh ini polisi masih melakukan pemeriksaan itu terakhir pada hari Sabtu malam tanggal 25 Februari 2023 dan ini melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang bernama Agnes dan ini pemeriksaan dilakukan sebanyak 3 kali saudara. Tapi sampai sejauh ini masih belum ada pernyataan resmi ataupun yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum Agnes terkait bagaimana perkembangan atau apa saja yang ditanyakan oleh tim penyidik terhadap Agnes saudara. Selain Agnes yang baru diperiksa sebanyak 3 kali, polisi pun juga sebelumnya sudah memeriksa teman perempuan Mario Dandi yang berinisial APA yang ini dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2023 dan itu baru dilakukan pemeriksaan sebanyak 1 kali saudara, sehingga dari Humas Polres Jakarta Selatan terkait pemeriksaan saksi terhadap APA ini masih belum menemukan titik terangnya karena masih dilakukan pemeriksaan sebanyak 1 kali saudara. Nah, untuk bagaimana peran dari saksi Agnes dan juga saksi APA ini adalah saksi AID berinisial
yang berinisial AID ini perannya adalah ia yang menghubungi David sebelumnya untuk meminta lokasi keberadaan dengan alasan mengembalikan kartu pelajar. Itu adalah peran dari saksi yang berinisial A, dan kemudian setelah mendapatkan lokasi keberadaan dari David, saksi berinisial A, kemudian Mario dan juga Syade ini datang mengunjungi lokasi keberadaan David, saudara. Sedangkan apa peran dari saksi berinisial APA? Ia yang melaporkan kepada Mario tentang apa saja perbuatan yang tidak baik yang dilakukan David terhadap saksi berinisial A, saudara. Nah, informasinya juga kami tadi juga sudah berusaha untuk mengkonfirmasi kepada pihak dari GP Ansor, rencananya juga akan datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tujuannya untuk memantau secara langsung bagaimana proses penyidikan dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Mario ini, saudara. Tapi tadi saya sudah mencoba menghubungi, tapi masih belum diketahui kapan nantinya yang akan datang ke Polres Jakarta Selatan ini. Valen. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Gracia Adur langsung dari Polres Jakarta Selatan. Saudara, Universitas Terbuka Jakarta menggelar wisuda pada periode 1 tahun 2023. Universitas Terbuka Jakarta yakin pembekalan selama menjadi mahasiswa mampu membawa wisudawan siap hadapi persaingan global. Pada periode 1 tahun 2023, Universitas Terbuka Jakarta meluluskan 3.042 mahasiswa dari diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Universitas Terbuka optimistis melalui transformasi digital dalam literasi komputer dan internet mampu meningkatkan daya saing universitas yang menjadi salah satu pencetak aparatur sipil negara terbanyak di Indonesia. Juga yang lebih penting bagi kami adalah sekarang itu bagaimana supaya mahasiswa kita bisa hidup di era baru ya, digital transformation di masyarakat. Nah, oleh karena itu salah satu penciri dari lulusan UT adalah mereka sangat tinggi dalam literasi komputer dan literasi internetnya. Pemanfaatan internet, pemanfaatan information communication technology di dalam proses pembelajaran telah kita lakukan dengan sangat masif, sehingga UT telah bertransformasi menjadi sebuah digital ecosystem, termasuk juga di dalam layanan mahasiswa. Optimalisasi potensi diri, tumbuhkan personal branding, dan attitude excellent dalam menghadapi persaingan global menjadi tema yang diangkat dalam acara wisuda. Untuk mewujudkan alumni yang mampu bersaing secara global, perbaikan kurikulum menjadi salah satu strategi yang diterapkan sejak mahasiswa berkuliah di Universitas Terbuka. Ya, betul. Seperti yang dibilang oleh Pak Rektor tadi, bahwa ada perbaikan kurikulum dan segala macam, dan untuk supaya mahasiswa kita itu meningkat dalam hal literasi internet maupun juga aplikasi yang digunakan, maka sejak awal masuk mereka itu sudah kita berikan yang namanya layanan kesuksesan belajar jarak jauh. Di situ ada mulai dari USMB, ada juga pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Terus juga ada workshop tugas dan klinik UAS. Itu dalam 1 semester awal itu kita bekali dengan keterampilan yang begitu. Jadi tidak dilepas begitu saja, kita kawal. Sistem pembelajaran jarak jauh dan mandiri menjadi alasan bagi calon mahasiswa mendaftar di Universitas Terbuka. Salah satunya selebritas Tamara Geraldine. Dengan sistem ini, mahasiswa mampu mengikuti kegiatan perkuliahan tanpa perlu hadir secara fisik. Sejujurnya pada waktu itu kenapa? Karena saya punya rencana untuk kuliah paralel sosiologi dan teologi. Karena teologi saya harus onsite, jadi saya memilih untuk online-nya di Universitas Terbuka. Sebagai, ya kita tahu ya bagaimana cara belajar mengajar di sini kan memang sudah lebih dulu, bahkan sebelum era pandemi memang sudah cara belajar jarak jauh. Gitu. Tapi pada akhirnya di detik-detik terakhir kedua disiplin ilmu itu memang harus saya jalani dua-duanya dengan online. Gitu. Itu sebenarnya motivasi pertama saya, kenapa saya juga memilih UT di samping sekolah tinggi teologi saya. Diharapkan para lulusan Universitas Terbuka memiliki kompetensi dan daya saing global. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, Banteng Muda Indonesia atau BMI meresmikan gedung baru di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Peresmian gedung baru ini menjadi pendorong sekaligus semangat untuk terus bergotong royong dan berkreasi dalam memperjuangkan kepentingan kaum muda. Naik ke atas panggung, kami mengundang Gedung DPP Banteng Muda Indonesia atau BMI diresmikan pembina BMI Puan Maharani, didampingi Ketua Umum DPP BMI Muhammad Herfiano Widiatama, Deklarator BMI Eriko Sutarduga, Catur Adi S. Broto, serta Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto. Selain itu, sejumlah tokoh dan fungsionaris PDI Perjuangan lainnya juga tampak menghadiri acara berlangsung penuh semangat. Puan optimis peran BMI yang juga merupakan organisasi sayap PDIP di bawah kepemimpinan Muhammad Herfiano sebagai ujung tombak PDIP dalam merangkul anak muda akan berkembang dan semakin maju di tahun-tahun mendatang. BMI yang sekarang ini betul-betul menjadi BMI harapan dan masa depan kaderisasi dan regenerasi PDI Perjuangan sebagai salah satu ormasnya PDI Perjuangan, dan saya betul-betul optimis bahwa di bawah kepemimpinan Ketum Vino dan seluruh struktur DPP yang ada, saya akan terus memantau dan buktikan bahwa kalian mampu, bahwa kalian bisa, dan akan membesarkan BMI dan PDI Perjuangan ke depan. Sementara itu, Ketua BMI Muhammad Herfiano bertekad mengantarkan PDIP mencetak hat-trick menjadi pemenang pemilu 2024. BMI akan fokus merangkul anak muda yang merupakan pemilih mayoritas pada pemilu tahun depan dengan komposisi mencapai 60%. Alhamdulillah, kita pengurus pusat Banteng Muda Indonesia bersyukur bisa bergotong royong punya base camp pusat di daerah Tebet ini. Tentunya pertama-tama sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum bahwa kita harus berjuang membumikan Pancasila, pikiran-pikiran Pancasila Bung Karno terhadap anak muda. Terutama bagaimana kita bersama kawan-kawan muda di Indonesia bisa ikut berjuang memecahkan masalah-masalah bangsa yang sedang terjadi. Gedung baru Banteng Muda Indonesia ini nantinya menjadi pendorong semangat bagi seluruh pengurus dan anggota untuk terus bergotong royong dan berkreasi dalam memperjuangkan kepentingan kaum muda, termasuk pelaku UMKM, yang juga menjadi bagian dari perjuangan memenangkan PDIP dalam pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai jeda kami masih akan hadir dengan informasi salah satunya sorotan dari Kompas Bisnis. Setelah menaikkan suku bunga sejak Agustus 2022, Bank Indonesia akhirnya memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan. Apakah ini jadi tanda Bank Indonesia yakin akan kondisi ekonomi global dan dalam negeri yang sudah membaik? Simak perbincangannya bersama Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia di Kompas Bisnis hari ini bersama Paskali Siswari. Harga Gledek online tiket nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Aku pakai Dettol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Sejak awal, kami terus berupaya menyajikan jurnalisme berkualitas. Lebih jeli melihat yang terabaikan, lebih banyak mendengar yang terpinggirkan. Semuanya kami sampaikan secara jujur, dengan hati nurani. Komitmen inilah yang kami selalu setia jalankan untuk Anda, masyarakat Indonesia. Dukung kami menjaga keberlanjutan jurnalisme berkualitas, karena suara masyarakat adalah suara yang harus didengar. Yo, buka meternya. Buka mulutnya yang gede.
kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang Better tambah gede, nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas oye. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Iya, hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. Kadar gula darah yang tinggi menjadi salah satu tanda diabetes. Dapat memicu timbulnya berbagai penyakit lainnya. Diabetes dijuluki Mother of All Disease atau ibu dari berbagai penyakit. Bagaimana cara menyembuhkannya? Temukan jawabannya dalam Bincang Kita bersama CMI. Sembuhkan diabetes hingga tuntas. Senin 27 Februari pukul 9 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Anda memasuki segmen Kompas Bisnis bersama saya Paskalis Siswari. Saudara, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan ini memutuskan untuk mempertahankan suku bunga di angka 5,75%. Keputusan ini jadi respons BI untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita akan bahas pagi ini bersama Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Solikin M. Juhro. Halo Pak Solikin, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, selamat pagi Mbak Paskalis. Selamat pagi juga Pak. Sebelum kita bicara detail soal keputusan BI akhirnya mempertahankan suku bunga, kita bicara dulu soal kondisi ekonomi secara global Pak. Ini sebenarnya masih ada bayang-bayang resiko. Misalnya ada kebijakan zero covid Tiongkok, meskipun di saat yang sama kalau kita lihat inflasi global mulai melambat dan ketidakpastian pasar mulai mereda. Nah BI melihat kondisi global saat ini seperti apa Pak? Ya, jadi begini, kalau kita melihat nuansa saat ini hampir tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya kami perkirakan mengenai ketidakpastian ya. Jadi ketidakpastian itu masih tinggi di global itu. Namun kali ini kami memproyeksikan atau melihat bahwa perekonomian global ini berpotensi lebih baik dari perkiraan awal. Beberapa indikator, misalkan kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi global ya, kita pertama semula memperkirakan 2,3% ya. Ini berpotensi bisa sampai 2,6%. Juga kalau kita melihat ini apa faktornya? Faktornya tentunya di sini salah satunya adalah karena revisi perekonomian Tiongkok yang semula itu 4,6 hingga diproyeksikan lebih tinggi bisa menjadi 5,1 karena memang di sana ada pembukaan ekonomi pasca penghapusan zero covid policy yang memberikan impact kepada atau spillover positif kepada perekonomian dunia sebagai mitra perdagangan dan sebagainya. Kalau dari sisi resesi tentunya masih ada potensi di beberapa negara maju di dunia. Nah, dengan konteks itu kita melihat bagaimana inflasinya. Inflasi ini kalau kita melihat
dengan ekonomi yang tidak setinggi tahun 2022 ini agak melambat memang. Inflasinya melanggar karena memang ada perbaikan gangguan rantai pasokan ini sudah mulai membaik. Nah, tadi dengan Tiongkok yang mulai membaik juga, tentunya ini akan memperbaiki supply chains-nya dari sisi global. Nah, ini tentunya menjadikan inflasi ini tentunya akan sedikit dari sisi supply tertangani. Nah, walaupun memang masih pada level yang tinggi. Nah, dengan konteks inflasi yang agak mereda tadi, Mbak Paskalis, ini tentunya kita melihat kebijakan moneter ketat ini juga diperkirakan sudah mendekati titik puncaknya gitu. Kalau kita lihat inflasi sudah melalui titik puncaknya, tentunya respon kebijakan yang hawkish ya, atau yang terlalu peningkatan suku bunga dari policy rate dari negara-negara maju itu memang sudah mulai titik puncaknya, dan tetapi memang dia akan stay karena memang inflasinya masih ada di atas target jangka menengahnya. Jadi higher for longer itu masih akan terjadi, tetapi tidak tinggi lagi karena inflasi sudah mencapai puncaknya. Nah, dengan konteks itu maka ini diharapkan ketidakpastian di pasar keuangan global juga akan menurun, dan sentimen untuk aliran modal masuk ke dalam emerging market juga akan lebih baik, dan termasuk di Indonesia. Nah, ini tercermin kepada beberapa saat terakhir ya, Januari, Februari ini aliran masuk terutama portofolio investment ke Indonesia cukup besar, dan ini mendorong atau mengurangi tekanan pada rupiah, bahkan membuat apresiasi nilai tukar rupiah. Demikian itu kondisinya, Mbak Paskalis. Ini berarti akan menular nggak, Pak Solikin, ke ekonomi dalam negeri? Ya, tentunya dalam konteks analisis ekonomi spillover ya, pasti akan menular ke beberapa dimensi. Karena kita melihat dari beberapa channel ya, channel dari tadi, kalau kita melihat spillover global itu ada channel dari jalur komoditas ya, atau jalur perdagangan, atau juga yang lainnya adalah jalur pasar keuangan. Dari sisi jalur komoditas maupun perdagangan, tentunya dengan perbaikan ekonomi Tiongkok ya tadi, yang tentunya ini akan mendorong potensi ekspor Indonesia ke Tiongkok, karena seperti diketahui porsi ekspor Indonesia ke Tiongkok itu cukup besar, hampir sekitar 21% ya. Dengan kalau ekonomi Tiongkok itu kembali bergairah gitu ya, konsumsi meningkat, tentunya ekspor untuk memenuhi kebutuhan domestik Tiongkok akan besar dan memberikan dorongan kepada ekspor di dalam barang-barang yang menjadi andalan Indonesia seperti ekspor CPO, kemudian biji logam ya, untuk mendorong perkembangan manufaktur di Tiongkok. Nah, ini tentunya kondisi ini kalau ekspor ini berkembang tentunya akan merambat memberikan dampak positif kepada konsumsi tentunya ya, permintaan meningkat. Nah, di Indonesia ini kita syukuri karena kita sudah ada penghapusan PPKM ya, kita masuk pandemi era yang tentunya ini akan mendorong konsumsi masyarakat juga, dan ini akan memberikan feedback yang positif sehingga ekonomi akan tumbuh lebih besar. Kalau kita perkirakan itu bisa bias ke atas dari kisaran kita 4,5 sampai 5,3 lah, kita bisa bias ke kisaran atasnya. Demikian itu Mbak Paskalis. Oke, berarti keuangan bagus juga. Ini ada prediksi ada spillover atau tadi dari dampak ekonomi global. Melihat data yang baru saja dirilis juga oleh BPS soal PDB Indonesia 2022 ada di angka 5,3%, begitu juga dengan inflasi yang angkanya turun di bulan Januari. Kedepannya apakah data yang baik ini akan terus terjadi, Pak, di ekonomi dalam negeri? Iya. Jadi pertama yang harus kita syukuri bahwasanya ekonomi kita itu sangat resilient gitu ya. Kita mencapai 5,3% di era yang sulit ini, tekanan global dan ketidakpastian itu adalah capaian yang luar biasa yang harus diapresiasi, kerjasama dari sinergi dari pemerintah, Bank Indonesia, semua instansi terkait yang mendorong perekonomian kita. Kita bisa tumbuh ekonomi kita, ini tentunya menunjukkan bahwasanya ekonomi kita cukup resilient dan siap untuk tumbuh lebih baik lagi. Ya, 5,3% di tahun 2022 ini. Inflasi juga begitu, walaupun kita ada pengaruh dari kenaikan harga global waktu itu ya, kemudian harga minyak yang mendorong penyesuaian harga BBM, kita cukup terkendali ya. Kita tumbuh inflasi kita sekitar 5,3% juga. Ini tentunya adalah hasil yang bagus karena kita awalnya memproyeksikan ini lebih tinggi dari itu, konsensus forecast itu 6,5%. Kita juga memperkirakan sekitar itu dah. Dengan konteks ini kita menunjukkan ekonomi kita syukuri cukup resilient, dan ini ke depan kita tahun ini kalau kita tahun 2023 ini kita harapkan itu ada di
cenderung bias di kisaran atas dari 45,5 sampai 53, bahkan ini bisa berlanjut sampai tahun 2024. Tentunya dorongan tadi permintaan domestik yang di dalam negeri ini yang kuat ya, masyarakat juga kalau kita melihat dari sisi ekspor topangan tadi, walaupun ekonomi global sedikit tidak setinggi tahun lalu, tetapi ekspor kita masih mempunyai produk-produk andalan. Nah, inilah yang menjadikan ekonomi kita siap untuk tumbuh lebih baik lagi ke depan. Ini mungkin juga akhirnya yang membuat Bank Indonesia bulan ini mempertahankan suku bunga setelah dari Agustus nih Pak, kan naik terus akhirnya mempertahankan suku bunga. Tapi apalagi sebenarnya pertimbangan kenapa men-stop kenaikan suku bunga di bulan Februari ini? Pak Soliki, nanti kita ngobrol lagi usai jeda dan jangan kemana-mana saudara. Sapa Indonesia Pagi, Kompas Bisnis akan segera kembali. Sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Hei Van, lagi-lagi ini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu, ngilangin gerah. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Ada vitamin A, B dan C, D3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Ipi-pipinya dong, ipinya dong, pilihan pas keluarga. Ipi-pipinya dong, ipinya dong, dang ding dong, dang ding dong. Sari Gandum Big Pack buat sharing rame-rame. Isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kadar gula darah yang tinggi menjadi salah satu tanda diabetes. Dapat memicu timbulnya berbagai penyakit lainnya. Diabetes dijuluki Mother of all Disease atau ibu dari berbagai penyakit. Bagaimana cara menyembuhkannya? Temukan jawabannya dalam Bincang Kita bersama CMI. Sembuhkan diabetes hingga tuntas. Senin 27 Februari pukul 9 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Ada vitamin A, B dan C, D3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral.
masih bersama dengan Solikin M. Juhro, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia pagi ini. Pak, sekarang kita ngobrol soal BI ini akhirnya Pak di Februari memutuskan mempertahankan suku bunga setelah dari Agustus berturut-turut naik terus suku bunganya di angka 5,75%. Apa pertimbangannya? Kenapa di bulan Februari ini Pak di stop kenaikan suku bunganya? Jadi pertama yang harus kita pahami adalah bahwasanya stans kebijakan Bank Indonesia ini selalu konsisten ya, preemptive dan forward looking. Ini yang menjadi kita jaga. Sehingga dalam konteks keputusan yang lalu adalah untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. Ini latar belakangnya Mbak Paskalis. Kalau kita lihat dari sebagaimana kami sampaikan tadi, IHK ya, inflasi IHK itu sampai Desember sudah mencatat 5,51% tahun 2022 dan bahkan di dalam Januari ini juga sudah menurun 5,28%. Nah tentunya ini adalah harus kita jaga terus. Kemudian kalau kita lihat dari sisi ekspektasi inflasi juga sudah mulai menurun ya, dan ini tentunya menjaga stabilitas ini adalah harga mati gitu. Nggak bisa ditolak-tolak, nggak bisa dihentikan, sehingga kita memastikan itu yang harus kita upayakan, termasuk melalui bagaimana kita mengawal untuk pengelolaan atau pengendalian harga pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Nah, konteks pesan kebijakan tentunya juga harus memperhatikan pertumbuhan ya. Kita melihat bahwasanya while ini sudah cukup untuk mengawal memastikan inflasi ke bawah turun terus ke dalam sasarannya, dan juga ini harus juga memberikan positif potential gains kepada upaya untuk menjaga pemulihan ekonomi. Nah, inilah yang kita sampaikan kenapa kemarin disampaikan bahwa stans kebijakan tetap ini untuk mempertahankan bahwasanya inflasi stabilitas terjaga, sementara kita bicara untuk juga dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung untuk lebih kuat lagi. Demikian, Mbak. Ini targetnya adalah 3+-1% untuk inflasi, sekarang angkanya di 5,28. Nanti berbaginya gimana, Pak, dari kebijakan moneter? Dan tadi Pak Solikin juga sempat sebut ada Gerakan Nasional Pengendalian Pasar atau GNPP. Ini nanti bagaimana pembagian tugasnya begitu? Jadi konteks kita nanti kita harapkan bahwasanya angka yang kenapa di atas lebih 5%, karena memang pada saat itu ada penyusunan harga BBM yang dilakukan pada bulan September. Nanti setelah September nanti itu base year-nya turun, Mbak. Jadi diharapkan memang di semester 2 itu sudah inflasi akan rendah. Tetapi itu kita lihat concern kita saat ini adalah juga terkait dengan harga pangan. Harga pangan, ketahanan pangan ini adalah esensi dari kesejahteraan masyarakat yang harus kita kawal. Nah, tentunya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi ini, kita untuk inflasi pangan, kita bersama dengan pemerintah untuk mengawal dan Bank Indonesia menginisiasi gerakan ini bekerjasama dengan kementerian dan KL terkait untuk mengawal harga pangan untuk terkendali di seluruh Nusantara. Nah, ini kita bagi-bagi tugas karena konteks menjaga inflasi, menjaga stabilitas itu adalah harga mati, dan itu kita lakukan secara sinergi bersama kementerian dan lembaga terkait. Nah, ini selain mengawal inflasi untuk bisa mencapai target, tentu juga tugas lain adalah mendorong pertumbuhan, lalu juga menjaga stabilitas, Pak Solikin. Adakah ke depan, Pak, target-target ataupun kebijakan yang akan ditempuh tidak hanya bersama pemerintah, tapi juga LPS, OJK dalam KSSK, ini apa lagi yang akan ditempuh? Iya, jadi konteks untuk mendorong keberhasilan pemulihan ekonomi itu adalah ada 3 kunci. Pertama, kita melakukan secara konsisten, ya. Yang kedua, kita lakukan dengan inovasi, breakthrough kebijakan yang kita sudah sampaikan tadi beberapa melalui langkah-langkah kebijakan Bank Indonesia. Dan ketiga ini yang penting adalah sinergi, Mbak. Sinergi tentunya kita tidak hanya mengawal tadi, konteks stabilitas itu harus hand in hand berjalan dengan upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi. Konteks stabilitas pun juga harus kita lakukan tadi secara sinergi. Kita bersama dengan Kementerian Keuangan, dengan OJK, dengan LPS di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menjaga bagaimana ekonomi kita itu resilience terhadap gejolak-gejolak global, termasuk tekanan-tekanan nilai tukar yang bisa memberikan dampak kepada ketidakstabilan makroekonomi. Nah, ini yang kita jaga terus, dan kita berupaya tentunya optimis bahwasannya dengan sinergi ini stabilitas itu terjaga, sementara kemudian juga upaya-upaya untuk mendorong perekonomian, mendorong sektor-sektor yang prioritas ini dapat kita lakukan dengan baik supaya ekonomi kita tumbuh dengan lebih resilient, lebih kuat, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Solikin sudah berbagi pagi ini di Kompas Bisnis Sapa Indonesia lagi. Sehat selalu Pak Solikin, sampai ketemu lagi. Terima kasih, sama-sama Mbak Paskalis.
Saudara Sapa Indonesia Pagi akan jeda sejenak. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lain. Jangan kemana-mana. Pengabdian utama jurnalisme adalah pada kepentingan publik. Dalam jurnalisme investigasi, kerja redaksi difokuskan untuk mengungkap potensi penyelewengan kekuasaan yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Jurnalisme investigasi membantu publik mengungkap korupsi, meminta pertanggungjawaban yang kuat dari para penyelenggara pemerintahan. Inilah esensi media sebagai anjing penjaga, pilar keempat demokrasi. Kerja jurnalistik lain yang juga berfokus pada kepentingan publik adalah jurnalisme data. Dengan jurnalisme data, publik mendapatkan wawasan, memahami dunia menggunakan angka dan fakta. Pembaca bisa menemukan tren, masalah, pola baru, serta memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Media dan masyarakat dapat sama-sama memastikan kepentingan publik tetap terjaga. Kami berkomitmen tetap mengabdi pada kepentingan publik melalui liputan investigasi dan jurnalisme data. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Get it now. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. IP vitamin dan mineral. IP-nya dong, IP-nya dong. Pilihan pas keluarga. IP-nya dong. Dang ding dong, dang ding dong. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. IP vitamin dan mineral. IP-nya dong, IP-nya dong. Pilihan pas keluarga. IP-nya dong. Dang ding dong, dang ding dong.
Ya, saudara, saya dengan Valentina Sitorus hadir lagi untuk bagian terakhir dari Sapa Indonesia pagi hari ini. Informasi yang kami hadirkan ini mengenai Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya untuk dipastikan kesiapan dari stadion ini untuk menggelar Piala Dunia U20. Maka perwakilan FIFA melakukan inspeksi mendadak atau sidak. Pembenahan yang saat ini dikerjakan diantaranya di Gelora Bung Tomo adalah pemasangan instalasi listrik serta jaringan internet. Selain itu, jalur evakuasi pemain juga dibahas dalam pertemuan dengan FIFA. FIFA terus memantau persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Salah satunya dengan melakukan sidak ke stadion yang akan digunakan sebagai venue pertandingan. Stadion yang digunakan untuk Piala Dunia diantaranya Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Perwakilan FIFA kembali mendatangi Stadion GBT untuk memastikan kesiapan menjadi penyelenggara event sepak bola dunia. Perwakilan FIFA berkeliling Stadion GBT bersama Kementerian PUPR, Pemkot Surabaya, dan Mabes Polri. Menurut Kadis Disbudporapar Kota Surabaya, Wiwik Widayati, saat ini tengah dilakukan pemasangan instalasi listrik dan internet. Selain itu, dalam pertemuan dengan FIFA juga dibahas jalur evakuasi pemain jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Intinya tadi saya sampaikan bahwa mereka ingin mendengar progres yang sudah dicapai oleh pemerintah, oleh tim oleh tim yang di venue Surabaya. Kita tadi tahu bahwa semua progres yang dijalankan oleh PUPR juga running well, ya, sampai dengan nanti batas waktunya adalah di Maret. Di Maret semuanya akan dari yang memang melalui pekerjaan yang dilaksanakan oleh PUPR akan diselesaikan sampai dengan Maret, seperti itu. Baik itu yang bersifat fisik maupun yang procurement, jadi yang di pengerjaan dan sebagainya. Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan digelar mulai 20 Mei hingga 23 Juni 2023. Telah dipilih 6 stadion menjadi venue pertandingan, diantaranya Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Manahan Solo, dan Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Saudara, Banteng Muda Indonesia atau BMI meresmikan gedung baru di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Peresmian gedung baru ini menjadi pendorong sekaligus semangat untuk terus bergotong royong dan berkreasi dalam memperjuangkan kepentingan kaum muda. Naik ke atas panggung, kami mengundang... Gedung DPP Banteng Muda Indonesia atau BMI diresmikan pembina BMI Puan Maharani, didampingi Ketua Umum DPP BMI Muhammad Herfiano Widiatama, Deklarator BMI Eriko Sutarduga, Catur Adi S. Broto, serta Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto. Selain itu, sejumlah tokoh dan fungsionaris PDI Perjuangan lainnya juga tampak menghadiri acara yang berlangsung penuh semangat. Puan optimis peran BMI yang juga merupakan organisasi sayap PDIP di bawah kepemimpinan Muhammad Herfiano sebagai ujung tombak PDIP dalam merangkul anak muda akan berkembang dan semakin maju di tahun-tahun mendatang. BMI yang sekarang ini betul-betul menjadi BMI harapan dan masa depan kaderisasi dan regenerasi PDI Perjuangan sebagai salah satu ormasnya PDI Perjuangan, dan saya betul-betul optimis bahwa di bawah kepemimpinan Ketum Vino dan seluruh struktur DPP yang ada, saya akan terus memantau dan buktikan bahwa kalian mampu, bahwa kalian bisa, dan akan membesarkan BMI dan PDI Perjuangan ke depan. Sementara itu, Ketua Umum DPP BMI Muhammad Herfiano bertekad mengantarkan PDIP mencetak hat-trick menjadi pemenang pemilu 2024. BMI akan fokus merangkul anak muda yang merupakan pemilih mayoritas pada pemilu tahun depan dengan komposisi mencapai 60%. Alhamdulillah, kita pengurus pusat Banteng Muda Indonesia bersyukur bisa bergotong royong mempunyai base camp pusat di daerah Tebet ini. Tentunya pertama-tama sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum bahwa kita harus berjuang membumikan Pancasila, pikiran-pikiran Pancasila Bung Karno terhadap anak muda. Terutama bagaimana kita bersama kawan-kawan muda di Indonesia bisa ikut berjuang memecahkan masalah-masalah bangsa yang sedang terjadi. Gedung baru Banteng Muda Indonesia ini nantinya menjadi pendorong semangat bagi seluruh pengurus dan anggota untuk terus bergotong royong dan berkreasi dalam memperjuangkan kepentingan kaum muda, termasuk pelaku UMKM, yang juga menjadi bagian dari perjuangan memenangkan PDIP dalam pemilu 2024.
Tim Liputan, Kompas TV. Ya, laporan tadi mengakhiri seluruh sajian kami untuk Sapa Indonesia pagi hari ini. Kami akan kembali untuk Anda mulai pukul 7 besok waktu Indonesia Barat. Kami pamit, saya Bayu Sutiono. Dan saya Valentina Sitorus, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Menjatuhkan dengan pidana penjara selama 10 bulan. Sidang etik bagaimana Abang melihat? Berharapnya gimana Bang? Pengen tetap ya Bang? Optimis bisa ya Bang? Sejujurnya sih saya masih mau Mbak. Tapi perasaan kecewa itu pasti ada. Nilu, Senin 27 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Ibu dan ibu, kata paling sakral yang membuat hati bergetar ketika disebut. Apalagi kalau bukan karena besarnya kasih sayang seorang ibu pada sang anak. Ya, kemuliaan seorang ibu juga ada dalam diri Yati Sumiati. Ia bertahan dalam ganasnya penyakit diabetes mellitus hanya untuk anak dan cucu-cucunya. Di usia yang ke-53, Yati yang awalnya sehat, tiba-tiba didera berbagai keluhan fisik tak biasa, bahkan nyaris tak bisa bergerak bak orang lumpuh. Pertama saya itu sakitnya sakit ini nih kaki sebelah. Setahun lebih Yati didera penyakit kronis ini hingga membuatnya tak bisa lagi beraktivitas normal. Bahkan satu kali pernah kadar gulanya 4 kali lipat di atas ambang normal. Yati pun seringkali pingsan. Badan terasa sakit semua, sampai ke punggung-punggung, bahkan tangan nggak bisa sampai ke atas, mandi juga cuman segini. Terus ini sakit. Sampai ke sini semuanya itu sakit, sampai kaki semuanya sakit. Kalau udah sakit tuh saya sampai nangis. Saking ingin sembuh, segala jenis pengobatan, baik tradisional maupun medis dijalaninya. Namun kondisi ibu asal Cirebon ini tak juga kunjung membaik. Awalnya, Yati tak sadar sedang digerogoti ganasnya diabetes mellitus. Pola makan yang tak terjaga diduga jadi pangkal munculnya penyakit ini. Saat pertama kali memberanikan diri berobat ke dokter, Yati pun kaget bukan kepalang. Ternyata sudah lama ia terserang diabetes mellitus. Padahal itu saya mengidapnya sampai 1 atau 2 tahun lah. Gulanya sampai 630. Ya, seperti halnya Yati, mayoritas penderita sakit gula tak sadar berbagai keluhan yang ia rasakan terjadi akibat tingginya kadar gula darah.
Gejala seperti banyak kencing, sering merasa haus dan lapar, gatal-gatal, hingga mengalami penurunan berat badan tanpa sebab seringkali diabaikan penderitanya. Tak pelak lagi, banyak pasien yang berobat dalam kondisi terpapar parah, bahkan kadar gulanya melambung melebihi batas normal. Bahayanya, penyakit yang dikenal sebagai the mother of all disease ini bak seorang ibu yang melahirkan banyak anak. Jika dibiarkan, diabetes bisa dengan cepat memicu munculnya penyakit mematikan lainnya. Akibat terlalu banyak gula yang menetap dalam darah, komplikasi penyakit diabetes akan berkembang secara bertahap, mulai dari mempengaruhi pembuluh darah, syaraf, mata, ginjal, hingga sistem kardiovaskular seseorang. Erat hubungannya dengan pola hidup tak sehat, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penderita diabetes terbesar kelima di dunia. Berdasarkan laporan International Diabetes Federation, pada tahun 2021 tercatat 19,5 juta warga Indonesia berusia 20 hingga 79 tahun mengidap penyakit mematikan tersebut. Untuk mencegah penyakit ini, kita harus memahami faktor resiko penyebab diabetes, mulai dari kegemukan, kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, riwayat penyakit jantung, diet tak seimbang, hingga faktor genetik. Selain mengenali faktor resiko dan gejala penyakit diabetes, seseorang bisa terhindar dari komplikasi penyakit diabetes dengan cara deteksi dini penyakit diabetes mellitus. Pasalnya, keengganan mendeteksi dini diabetes mellitus serta tidak menindaklanjutinya dengan pemeriksaan berkala, sama halnya dengan membiarkan penyakit tersebut berkembang menjadi lebih parah. Jika Anda merasakan gejala awal diabetes, segeralah lakukan pemeriksaan laboratorium, mulai dari pengukuran konsentrasi gula darah, pemeriksaan HbA1c atau pengukuran rata-rata jumlah sel darah merah, hingga screening medis lainnya. Meskipun dari banyak pandangan ahli medis, penyakit ini tidak bisa disembuhkan total dan hanya bisa dikendalikan, Yati punya pengalaman yang berbeda. Pesan buat semuanya yang punya penyakit diabetes atau gula, setelah saya berobat ke GR Setra CMI, saya alhamdulillah jadi bisa beraktivitas seperti sedia kala, seperti dulu, bisa ngerjain apa aja. Belajar dari perjuangan Yati Sumiati melawan ganasnya diabetes mellitus, lalu bagaimanakah caranya menyembuhkan diabetes mellitus secara tuntas? Ya saudara, itu dia tadi tayangan yang akan menjadi bahan perbincangan kita pada hari ini dalam Bincang Kita, yaitu dengan tema Sembuhkan Diabetes Hingga Tuntas. Tentunya perbincangan ini bukan saya sendiri, kita akan membahasnya bersama dua narasumber yang luar biasa yang telah hadir di studio pada hari ini. Ada Dr. Diantika selaku dokter dari Klinik CMI Bandung, dan juga ada Dr. Jennifer Priscilla selaku dokter spesialis patologi klinik. Kita akan membahasnya lebih lengkap, tapi usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Siapapun pasti tak ingin didera penyakit kronis seperti kanker, diabetes, jantung, hingga gagal ginjal. Selain mematikan, pasien pun biasanya diharuskan menjalani pengobatan dengan cara yang invasif dan tinggi efek samping. Berbeda dengan CMI Hospital, kami menawarkan pengobatan medis yang mengutamakan keamanan dan kenyamanan pasien. Kami memastikan pengobatan penyakit kanker, diabetes, jantung, hingga gagal ginjal
tanpa operasi, tanpa kemoterapi, dan tanpa tindakan invasif lainnya. Dilengkapi dengan pelayanan medis terpadu antara pengobatan barat, klasik timur, dan laboratorium Avicenna, setiap pasien yang berobat dijamin mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat dan akurat oleh tenaga kesehatan yang berpengalaman dan profesional. Saya lebih yakin lagi bahwa ini Tuhan sudah taruh saya di sini nih, berarti saya bisa sembuh. Dan pada saat itu juga saya minum obat dari CMI. Saya sudah merasa sehat. Efek samping nggak ada yang saya rasakan selama ini, bahkan malah tubuh saya semakin segar. Tubuh saya segar, juga mungkin kulit saya semakin bagus ya. Terus pelayanannya juga enak, bagus, udah kayak saudara aja gitu. Nggak ada canggung atau gimana, kita konsul juga bebas gitu. Selain itu, CMI Hospital selalu membuka diri untuk seluruh lembaga dan instansi kesehatan manapun untuk bekerja sama demi memperluas pelayanan kesehatan bagi pasien yang membutuhkan pertolongan. Segera konsultasikan keluhan penyakit Anda di CMI Hospital. Kembali lagi bersama kami dalam bincang kita, dan tentunya seperti janji saya, kita akan membahas tema sembuhkan diabetes hingga tuntas bersama dua narasumber yang begitu luar biasa. Ada Dr. Diantika dan juga ada Dr. Jennifer. Kita langsung saja berbincang ya. Yang pertama mungkin kita berbincang terlebih dahulu dengan Dr. Jennifer mengenai diabetes. Nah, biasanya nih dok, seringkali bahkan bukan biasanya penyakit diabetes ini tidak disadari oleh penderitanya, dan baru disadari ketika sudah terjadi komplikasi di dalam tubuhnya. Apakah memang diabetes ini sulit dikenali gejalanya? Justru sebetulnya untuk diabetes itu Mbak Widi ada gejala khasnya, seperti misalnya sering haus, sering lapar, sering kencing, penurunan berat badan, dan juga gatal-gatal. Cuma memang pada pasien itu seringkali gejalanya diabaikan, seperti itu. Dan memang ya betul sekali tadi yang disebutkan, memang diabetes itu seringkali terjadi komplikasi hingga ke penyakit lain karena tidak diketahuinya itu, sehingga dapat juga dikatakan sebagai mother of disease. Dari pemeriksaan darah, jika sudah dilakukan pemeriksaan darah, indikator apa yang bisa dikatakan menunjukkan kemungkinan seseorang terkena diabetes ini, dok? Apakah bisa dijelaskan juga bagaimana parameter tersebut dapat menjadi indikator dari penyakit diabetes? Ya, untuk diagnosis dari kencing manis berarti ya, itu kita menggunakan pemeriksaan darah. Pemeriksaan darahnya itu ada 4 macam, yaitu bisa dengan glukosa darah puasa, glukosa darah sewaktu, glukosa darah 2 jam postprandial, dan juga dengan HbA1c. Kenapa 4 marker ini dipilih? Untuk yang glukosa darah ini memang tujuannya untuk menilai langsung kadar glukosa di dalam darahnya. Sedangkan kalau untuk yang HbA1c ini adalah menilai hemoglobin. Hemoglobin itu yang ada di dalam darah kita ya, dia selama masa hidupnya itu nanti dia akan berikatan dengan glukosa. Nah, oleh karena itu, jadi kelebihan dari pemeriksaan HbA1c ini adalah dapat menilai rata glukosa selama 3 bulan terakhir sesuai dengan usia sel darah kita. Seperti Baik, itu. sebelum kita lanjutkan nih ke Dr. Diantika, kita saksikan terlebih dahulu tayangan edukasi berikut ini dari Klinik CMI Bandung. Mother of disease adalah istilah yang diberikan kepada penyakit diabetes mellitus. Istilah ini disandangkan kepada penyakit ini setelah diketahui kemampuannya dalam merusak organ tubuh yang lain. Faktanya, komplikasi bukanlah hal yang terjadi akibat proses dalam waktu yang singkat. Akan tetapi, proses panjanglah yang menimbulkan komplikasi dari diabetes. Kondisi darah yang terlalu kental dalam jangka waktu yang panjang tentu akan memperberat organ tubuh kita yang lainnya, sehingga muara akhir dari kondisi ini adalah komplikasi atau kerusakan pada organ-organ yang lainnya. Sayangnya, masyarakat kita baru menyadari bahwasannya di dalam tubuhnya terdapat permasalahan kesehatan setelah terjadinya komplikasi. Melakukan pemeriksaan secara rutin atau medical check-up adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan, dikarenakan dengan melakukan kegiatan ini, kita akan mengetahui permasalahan awal yang timbul di dalam tubuh kita, sehingga langkah-langkah pencegahan atau pemeliharaan kesehatan bisa kita lakukan ke depannya.
Oke, lalu bagaimana jika sudah ada komplikasi? Kita bicara mengenai pengobatan dengan metode Ibnu Sina di CMI ya. Ketika sudah terjadi komplikasi, otomatis pengobatan yang dilakukannya juga tidak hanya untuk perbaikan pola hidup saja nih dok. Bagaimana dengan metode Ibnu Sina ini direalisasikan atau dipraktekkan? Jadi sebenarnya pengobatan dari Ibnu Sina ini, obat dibuat itu fungsinya adalah untuk meluruhkan gula yang ada di dalam darah gitu. Jadi karena orang yang terkena diabetes ini ada penumpukan gula dalam darah, harusnya gula itu diubah menjadi energi gitu ya. Tapi biasanya pasien itu memang aktivitas juga tidak baik, makanya tadi salah satu pengobatan harus dengan pola hidup sehat. Jadi dibantu dengan obat-obatan yang ada di CMI. Nah, dan untuk mekanisme lebih jelasnya lagi bagaimana pengobatan di Klinik Utama CMI akan dijelaskan oleh tim farmasi di Klinik Utama CMI berikut ini. Pada dasarnya, solusi untuk penyakit diabetes yang diharapkan yaitu terapi yang mampu meluruhkan glukosa yang berlebih dalam darah. Maka dari itu, kami tim farmasi GR Setra CMI menjadikan hal tersebut tujuan utama terapi agar pasien mendapatkan efek farmakologi yang optimal. Adapun terapi yang kami rancang untuk mencapai efek farmakologi tersebut didukung dengan bahan obat yang kami gunakan. Salah satunya yaitu kasein glikomakropeptid hidroliset dan beberapa bahan pendukung lainnya. Untuk memberikan beberapa efek farmakologi, diantaranya merevitalisasi sel beta pankreas sehingga dapat memproduksi hormon insulin kembali, meningkatkan sensitivitas reseptor insulin dengan cara memperbaiki kerusakan pada reseptor insulin, serta memperbaiki saraf dan pembuluh darah yang rusak sehingga dapat mencegah dan mengobati komplikasi akibat diabetes seperti impotensi dan katarak. Dari beberapa efek farmakologi tersebut, secara bertahap kadar HbA1c dapat kembali normal. Dengan tahapan yang akurat, efek samping yang ditimbulkan pun minim sehingga pasien dapat merasa nyaman. Ya saudara, semakin menarik sekali ya jika kita melihat tayangan tadi bahwa ternyata ada metode Ibnu Sina yang bisa dipraktekkan atau yang bisa dilakukan sebagai bentuk pengobatan diabetes hingga tuntas. Nah, tentunya semakin penasaran seperti apa sih metode pengobatan Ibnu Sina yang memang dilakukan di Klinik Utama CMI Bandung ini. Seperti apa juga fasilitas yang ada di Klinik CMI Bandung. Kita akan gali lebih dalam lagi usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Siapapun pasti tak ingin didera penyakit kronis, seperti kanker, diabetes, jantung, hingga gagal ginjal. Selain mematikan, pasien pun biasanya diharuskan menjalani pengobatan dengan cara yang invasif dan tinggi efek samping. Berbeda dengan CMI Hospital, kami menawarkan pengobatan medis yang mengutamakan keamanan dan kenyamanan pasien. Kami memastikan pengobatan penyakit kanker, diabetes, jantung, hingga gagal ginjal tanpa operasi, tanpa kemoterapi, dan tanpa tindakan invasif lainnya. Dilengkapi dengan pelayanan medis terpadu antara pengobatan barat, klasik timur, dan laboratorium Avicenna, setiap pasien yang berobat dijamin mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat dan akurat oleh tenaga kesehatan yang berpengalaman dan profesional. Saya lebih yakin lagi bahwa ini Tuhan sudah taruh saya di sini nih, berarti saya bisa sembuh. Dan pada saat itu juga saya minum obat dari CMI. Saya sudah merasa sehat. Efek samping nggak ada yang saya rasakan selama ini, bahkan malah tubuh saya semakin segar. Tubuh saya segar, juga mungkin kulit saya semakin bagus ya. Terus pelayanannya juga enak, bagus, udah kayak saudara aja gitu. Nggak ada canggung atau gimana, kita konsul juga bebas gitu. Selain itu, CMI Hospital selalu membuka diri untuk seluruh lembaga dan instansi kesehatan manapun untuk bekerja sama demi memperluas pelayanan kesehatan bagi pasien yang membutuhkan pertolongan. Segera konsultasikan keluhan penyakit Anda di CMI Hospital.
kasih Anda masih menyaksikan Bincang Kita dan masih membahas mengenai tema sembuhkan diabetes hingga tuntas bersama Dr. Diantika dari Klinik CMI Bandung dan juga Dr. Jennifer Priscilla selaku dokter spesialis patologi klinik. Nah, seperti janji saya tadi, namun sebelum saya menjelaskan mengenai pengobatan metode Ibnu Sina yang bisa Anda saksikan, saya juga mau mengingatkan terlebih dahulu nih untuk Anda yang ingin mungkin sekedar mengenal terlebih dahulu seperti apa sih atau sebenarnya apa sih Klinik CMI Bandung ini, bisa langsung saja lihat atau kunjungi media sosial CMI yang tertera di layar kaca Anda. Ini ada Instagramnya, ada YouTube-nya, pokoknya silahkan kunjungi saja dan Anda bisa lebih mengenal mengenai Klinik CMI Bandung. Nah, ini dia tayangan yang akan memberikan Anda informasi mengenai metode pengobatan Ibnu Sina yang dilakukan di Klinik CMI Bandung. Penyakit diabetes atau kencing manis terjadi akibat tingginya kadar gula dalam darah sehingga dapat menimbulkan komplikasi mematikan. Mulai dari penyakit jantung, darah tinggi, hingga gagal ginjal. Banyak yang tak menyadari kehadiran penyakit ini, lantaran gejala awal yang ditimbulkan baru terdeteksi setelah terjadi komplikasi. Penyakit diabetes merupakan penyakit purba. Jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina telah melakukan penelitian dan merancang komposisi obat untuk pengobatan diabetes mellitus yang ditulis di dalam karya bukunya The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib. Ibnu Sina menyebut diabetes dengan istilah al-dulab atau roda air. Dalam Zaukul Kulia atau diare ginjal. Menurut Bapak Kedokteran modern ini, penyakit diabetes hadir karena pola hidup yang tidak sehat. Formulasi Ibnu Sina yang dikenal kehebatannya di seluruh dunia dijadikan dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. Berdiri di Kota Bandung, Jawa Barat, sejak 2008 lalu, CMI Hospital hadir memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer, kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern, terapi medis di CMI Hospital menjadi lebih nyaman, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. Selain mengaplikasikan ilmu medis konvensional, Klinik GR Setra CMI juga menerapkan ilmu yang diambil dari buku Al-Qanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine, yang merupakan buku yang ditulis oleh Bapak Kedokteran modern, yaitu Ibnu Sina atau Avicenna. Meskipun buku ini sudah ada sejak 10 abad yang lalu, namun keilmuannya masih sangat relevan hingga saat ini. Bukan hanya itu saja, Klinik GR Setra CMI juga terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi terbaru. Hal ini untuk menyokong pelayanan pasien dari sejak penegakan diagnosis hingga pemberian terapi. Dengan menggabungkan metode keilmuan ini, Klinik GR Setra CMI berani bergerak untuk memberikan penanganan kepada pasien penyakit kronik seperti kanker, diabetes, jantung, dan gagal ginjal. Tentu saja dengan efek samping yang minimal dan tanpa tindakan yang invasif, sehingga pasien bisa sehat dan nyaman. CMI Hospital berkomitmen memberikan pelayanan terbaik pada setiap pasien. Dengan dukungan fasilitas medis yang dilengkapi dengan laboratorium, tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnu Sina. Di klinik utama CMI, metode untuk pengobatan penyakit diabetes mellitus sudah dibuat dengan sistematis berdasarkan ilmu konun karya Ibnu Sina. Pemberian racikan obat formula Ibnu Sina harus disesuaikan dengan hasil diagnosa dokter ahli di CMI Hospital. Sehingga pasien tak perlu lagi mengkonsumsi obat-obatan sepanjang hidupnya.
Penyakit diabetes mellitus atau sakit gula ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Pada umumnya, pasien-pasien diabetes mellitus menggunakan obat yang sifatnya hanya menekan dan mengontrol gula darah. Sehingga pasien harus mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang lama, bahkan seumur hidup, karena sifat obat tersebut tidak mampu merubah glukosa menjadi energi seperti yang diinginkan oleh tubuh kita. Tapi obat formula yang ada di klinik utama GR Setra CMI mampu merubah glukosa menjadi energi dan memperbaiki fungsi pankreas serta reseptor insulin, sehingga pasien tidak perlu minum obat lagi seumur hidup. Dan keluhan-keluhan yang dialami sebelumnya seperti rasa gatal, pusing, lemas, kesemutan di anggota badan akan kembali normal seperti semula. Dengan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnu Sina, tingkat kesembuhan pasien bisa mencapai 80%. Tak heran, kini klinik utama CMI menjadi pilihan utama banyak pasien. Tadinya saya lagi sakit tuh, semua badan sakit ya Bu. Terus saya udah gitu gak bisa aktivitas, gak bisa apa-apa. Tiap hari tuh cuman lemes, tiduran sama apa. Makan gak enak, apa-apa juga gak enak. Tapi setelah saya minum obat dari CMI selama 3 bulan sekarang lah, ya alhamdulillah saya sehat sekarang, udah nggak kerasa apa-apa, badan udah enakan, lemesnya nggak ada. Selama itu 3 bulan ya alhamdulillah saya berterima kasih sama CMI. Pesan buat semuanya yang punya penyakit diabetes atau gula, setelah saya berobat ke GR Setra CMI, saya alhamdulillah jadi bisa beraktivitas seperti sedia kala, seperti dulu, bisa ngerjain apa aja. CMI Hospital hadir memberikan solusi tak hanya untuk penderita penyakit kanker, namun juga penyakit mematikan lainnya seperti jantung, gagal ginjal, dan diabetes. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan klinik utama CMI yang menerapkan metode pengobatan komplementer terintegrasi sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga klinik utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Bila Anda sudah divonis menderita diabetes mellitus, tak perlu putus harapan. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke klinik utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21, Kota Bandung, atau telepon di 022 253 1000 dan di nomor WhatsApp di 0812 2998 327. Tidak terasa nih 30 menit sudah berlalu, tapi sebelum kita menutup perbincangan kita, tentunya saya juga ingin mengingatkan kepada Anda yang mungkin ingin mengenal lebih dalam mengenai pengobatan metode Ibnu Sina yang dilakukan di klinik CMI Bandung, atau mungkin ingin mengetahui juga fasilitas apa saja sih yang ada di klinik utama CMI Bandung, atau mungkin ingin mengetahui perjalanan kesembuhan dari pasien-pasien di klinik utama CMI Bandung juga ada ya. Itu lengkap di media sosial CMI. Silahkan kunjungi media sosialnya seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah, Dr. Diantika dan juga Dr. Jennifer, terima kasih atas waktunya. Waktunya kita bertiga pamit undur diri dari hadapan Anda, dan semoga perbincangan ini bermanfaat bagi Anda, terutama bagi kesehatan Anda sekeluarga. Saya Widi Dwinanda, sampai jumpa lagi. Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh
Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, Anda bergabung di Breaking News Kompas TV, saya Paskale Siswari. Saudara, hari ini terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria akan menghadapi sidang vonis. Satu persatu terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua menghadapi sidang vonis. Dan hari ini giliran dua orang, yaitu Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sebelumnya, sidang vonis keduanya sempat ditunda karena Hakim Ahmad Suhel belum siap membacakan vonis. Dan saudara, ini adalah gambar terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sepertinya Agus Nurpatria akan menjadi terdakwa pertama yang akan dibacakan vonis oleh majelis hakim yang diketuai oleh Ahmad Suhel. Setelah vonis yang harusnya dibacakan pada minggu lalu ditunda karena hakim belum siap membacakan vonis. Dan hari ini Agus Nurpatria akan jadi terdakwa kelima yang akan dibacakan vonisnya oleh majelis hakim, saudara. Agus Nurpatria sebelumnya dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan hukuman 3 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah, saudara. Agus Nurpatria yang merupakan mantan Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri dituntut karena dianggap turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja. Dalam rangkaian obstruction of justice atau perintangan penyidikan, Agus Nurpatria ini berperan memerintahkan Irfan Widianto untuk mengganti DVR CCTV di rumah Duren 3, Jakarta setelah kasus ataupun kejadian pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3. Di dalam ruang sidang sudah ada jaksa penuntut umum dan juga tim kuasa hukum dari Agus Nurpatria, tinggal menanti kehadiran dari majelis hakim untuk membuka persidangan, saudara. Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan yang hari ini juga akan mendengarkan vonis dari hakim dituntut atau dikenakan pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah ada jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnandes di sana. Putu, ini tampaknya sudah siap untuk terdakwa Agus Nurpatria akan dibacakan vonisnya terlebih dulu. Silakan laporan Anda dari sana, Putu. Waktu Indonesia bagian Barat sidang dengan agenda pembacaan vonis atau memberikan putusan terakhir untuk dua terdakwa dalam perkara perintangan penyidikan ini akan dimulai. Yang pertama menjalani proses persidangan adalah Agus Nurpatria, baru nanti setelah itu dilanjutkan oleh satu terdakwa lain yakni Hendra Kurniawan. Kalau kita lihat bagaimana jalannya proses persidangan kedua bagian atau mantan anggota dari Paminal ini memang cukup menarik perhatian karena setiap sidangnya ini selalu ada beberapa hal yang menarik. Kalau kita bicara soal Agus Nurpatria, ini merupakan pihak yang cukup banyak melakukan
aktivitas-aktivitas koordinasi dan lain sebagainya dalam perkara ini, bagaimana juga disusun dalam dakwaan jaksa penuntut umum, kemudian juga diulang lagi pada saat pembacaan tuntutan kemarin bahwa Agus Nurpatria ini melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, kemudian juga memberikan perintah untuk mengamankan dan juga menyisir CCTV yang ada di rumah Duren 3. Oleh karena itu juga kalau kita lihat bagaimana kronologinya, kita ulas sedikit Paskalis dan juga saudara supaya tidak lupa begitu, bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 baik itu Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria ini bertolak ke maksud kami pada tanggal 8 Juli 2022 Verdi Sambo ini menelpon Hendra Kurniawan untuk kemudian menyampaikan bahwa ada peristiwa baku tembak antar ajudan antar anggota polisi di kediamannya yang ada di Duren 3. Setelah itu ketika mendapatkan informasi tersebut, tentu saja karena ini berkaitan dengan anggota Polri, maka Biro Paminal dan juga Biro Provos yang waktu itu dipimpin oleh Beni Ali ini juga datang ke Duren 3 untuk melakukan klarifikasi. Untuk Agus Nurpatria sendiri ini sebelumnya ditelepon oleh Hendra Kurniawan yang juga sudah mendapatkan keterangan dari Verdi Sambo dan mendapatkan perintah dari Hendra Kurniawan untuk mengklarifikasi beberapa pihak yang waktu itu masih berstatus sebagai saksi, yakni ada Baradae atau Richard Eliezer, kemudian ada Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf. Bagaimana kemudian pada saat itu hasilnya adalah dinyatakan ketiganya ini mengamini skenario yang diceritakan oleh Verdi Sambo, tetapi intinya yang perlu disampaikan adalah memang sampai dengan saat ini baik Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria ini dikenakan sanksi yang sama, dan kita nantikan bagaimana pagi hari ini apakah nanti putusan dari majelis hakim ini akan sama dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang menuntut keduanya dengan pidana 3 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah. Jika tidak bisa membayarkan denda, maka nanti harus diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Jadi kita nantikan rencananya pukul 9.30 akan dimulai dan kita menanti majelis hakim masuk ke dalam ruang sidang. Ibu Tutrisnanda, terima kasih. Nanti kita akan pantau lagi update dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara. Dan sembari kita menanti vonis yang akan dibacakan oleh majelis hakim untuk terdakwa Agus Nurpatria pada hari ini, kita akan berbincang pagi ini bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting. Bang Jamin, halo, selamat pagi, Bang. Oke, Bang Jamin? Ya, selamat Iya, pagi. oke. Tadi suaranya belum ada. Ini kita akhirnya sampai di babak akhir setelah pekan lalu ditunda. Hari ini akhirnya dibacakan untuk terdakwa Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan. Melihat 4 orang lain yang sudah divonis, Bang Jamin, kira-kira proyeksinya untuk kedua terdakwa hari ini seperti apa, Bang? Ya, jadi para pelaku OOJ ini masing-masing dihukum ya. Hampir ada yang setengah ya, seperti Cuk Putranto dari 2 tahun menjadi 1 tahun, baik Kuni juga demikian ya, hampir 50% ya dari tuntutan. Sementara yang lain Irfan dan juga Arif itu yang dituntut 1 tahun mendapat 10 bulan. Jadi ini suatu hal yang cukup menarik saya kira terhadap orang-orang yang pernah saya katakan hanya sebagai korban dari perintah atasan begitu ya, dalam level klaster yang paling rendah lah di antara para pelaku tindak pidana. Nah, kemarin harusnya Hendra dan Agus diputus, tetapi pengadilan menyatakan untuk menunda. Nah, ini pertanyaan cukup menarik. Kenapa sampai harus ditunda begitu? Tentu ada pertimbangan-pertimbangan hakim yang belum mendapatkan titik temu ya terkait dengan besar ringannya hukuman. Nah, kalau dilihat dari historis para pelaku lainnya, tentu kalau ditarik garisnya orang yang paling bertanggung jawab di sini adalah Hendra dan juga Agus begitu, yang memiliki posisi yang paling tinggi ya dalam mengambil kebijakan untuk melaksanakan perintah Verdi Sambo atau tidak melaksanakan perintah Verdi Sambo itu begitu. Nah, jadi kalau dilihat dalam struktur ilmu hukum terkait dengan kemampuan untuk berpikir dan konsep manajerial yang lebih tinggi, maka seharusnya hukumannya yang dari 3 tahun bisa lebih tinggi ya, kalau dalam konteks kemampuannya begitu ya. Tapi kalau dilihat dari struktur hukuman anak buah, kalau disamakan dengan posisi yang hanya ditipu, dibohongin ya oleh Verdi Sambo, maka kemungkinan sama juga mendapatkan diskon 50% dari tuntutan itu sendiri ya, yaitu 1,5 tahun. Nah, maka
kita lihat berpikir hakim, ada dua hal. Kalau hakim berpikir ini adalah aktor intelektual dalam OOJ, selain dari Ferdi Sambo yang memerintahkan ya, jadi mereka mempunyai kemampuan berpikir yang cukup tinggi, dan perhitungan dengan menunda suatu putusan sebelumnya, kemungkinannya lebih tinggi begitu. Tetapi kalau dia tidak ada konsekuensi tentang hal itu, sama saja kedudukan sebagai korban yang dibohongin sama Ferdi Sambo, maka tuntutannya diskon 50%, lebih rendah ya. Nah, jadi dua hal itu yang menjadi pola pikir nantinya. Tapi kalau saya amati ya, saya pribadi ya, dengan mengurangi rasa hormat kepada hakim yang akan memutuskan, saya kira hakim akan berpikir ini bagian dari perencanaan atau otak yang seharusnya mereka bisa melakukan suatu perbuatan mencegah tapi tidak melakukan pencegahan. Nah, yang menarik, yang duluan itu adalah Agus Nur Patria ya, Hendra setelah ini kan tentu. Berarti kedudukan Agus ini kemungkinannya lebih rendah ya dibandingkan daripada Hendra. Begitu kira-kira nanti analisis saya dari putusan itu. Ini juga memang sempat jadi pertanyaan ketika pekan lalu ditunda karena hakim belum siap. Padahal sebenarnya 4 lain bisa gitu di waktu yang sama, padahal sama-sama 2 minggu gitu. Tadi Bang Jamin juga bilang ini sepertinya belum ketemu titik temunya gitu untuk vonisnya berapa lama di pekan lalu. Ini saya mau nanya nanti titik temunya kira-kira apa sih yang masih dibingungkan gitu oleh majelis hakim. Tapi Bang Jamin jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak. Breaking News Kompas TV segera kembali. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Buka mata, bangkit, upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee Susu baru, campuran kopi terbaik Nusantara, susu dan gula asli. Top Coffee Susu baru, selalu upgrade. Enaknya makin menginspirasi dari Wings Food. Pengabdian utama jurnalisme adalah pada kepentingan publik. Dalam jurnalisme investigasi, kerja redaksi difokuskan untuk mengungkap potensi penyelewengan kekuasaan yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Jurnalisme investigasi membantu publik mengungkap korupsi, meminta pertanggungjawaban yang kuat dari para penyelenggara pemerintahan. Inilah esensi media sebagai anjing penjaga, pilar keempat demokrasi. Kerja jurnalistik lain yang juga berfokus pada kepentingan publik adalah jurnalisme data. Dengan jurnalisme data, publik mendapatkan wawasan, memahami dunia menggunakan angka dan fakta. Pembaca bisa menemukan tren, masalah, pola baru, serta memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Media dan masyarakat dapat sama-sama memastikan kepentingan publik tetap terjaga. Kami berkomitmen tetap mengabdi pada kepentingan publik melalui liputan investigasi dan jurnalisme data. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Fakta, air jernih juga tercemar. Virus kuman bakteri pindah ke pakaian saat dicuci. Kesehatan terancam.
Pakai Soklin Anti-Sep. Deterjen plus protection dengan Auto Active Power bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri, pakaian bersih terlindungi. Melalui gerakan Indonesia Sehat Berseri, wujudkan keluarga Indonesia yang bersih, sehat, terlindungi. Stay safe every day dengan Soklin Anti-Sep. Wingscare. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara, kami masih menantikan jalannya sidang pada hari ini. Vonis untuk terdakwa Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Saya masih bergabung bersama pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Bang Jamin, tadi pertanyaan saya adalah soal titik temu hakim yang sepertinya belum ketemu sampai akhirnya vonisnya harus ditunda pada hari ini di tanggal 27 Februari. Mengingat lagi dua orang ini adalah klaster yang tertinggi yang mendapat komando langsung dari Verdi Sambo. Kira-kira Bang Jamin, apa titik temu yang belum ketemu oleh majelis hakim nih di pekan lalu? Ya, kalau saya lihat kan kedudukannya, contohnya Hendra ini kan seorang lingkup jenderal ya. Jadi bahkan Agus Nurpatria juga merupakan salah satu kombes ya. Jadi ini sangat hati-hati ya dalam memberikan putusan, apakah mereka masih bisa dipertahankan di kepolisian, apakah mereka tetap akan menjalani PTDH begitu. Nah, kalau kita lihat konsepnya ini, maka konsep hukuman rendah itu mengarah kepada masih bisa dipertahankan dalam kepolisian ya. Sedangkan konsep pidana tinggi artinya itu akan masuk kepada PTDH secara tetap. Contohnya Agus Nurpatria dan juga Hendra ini kan harus mendapatkan persetujuan ya dari presiden sebagai orang yang memberikan, apalagi jenderal ya, kan perintahnya adalah SK presiden begitu. Jadi harus mendapatkan persetujuan selain dari putusan kode etik yang sudah ditetapkan PTDH tapi belum banding begitu ya. Nah, jadi ini menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk menentukan apakah ini kejahatan yang dilakukan ini akan masih bisa memberi kesempatan bagi mereka untuk masuk ke ranah kepolisian atau tidak begitu. Nah, inilah yang akan dipertimbangkan. Kalau yang empat yang tadinya yang anak buah dalam klaster korban atau orang-orang yang melaksanakan, itu kan kemungkinannya masih bisa dilakukan penerimaan kembali dari sidang kode etik ya. Walaupun nanti tetap ada prosedur banding kode etik, apakah mereka tetap bisa dibatalkan putusan PTDH sebelumnya begitu, Mbak. Tapi kalau Bang Jamin melihat, tadi memang ada dua potensi ya Bang Jamin kita ngobrol. Ada kemungkinan kalau melihat dari sisi manajerialnya dengan tingkatan yang lebih tinggi harusnya bisa secara logika menolak perintah. Tapi kalau melihat dari sisi lain, ini sama-sama karena terjebak komando Verdi Sambo, bisa saja pengurangan hukumannya mirip dengan yang divonis rekan-rekan sebelumnya yang sudah vonis pada pekan lalu. Tapi kalau Bang Jamin melihat potensi yang terbesar yang akan diputuskan oleh majelis hakim yang mana Bang Jamin? Ya, kalau saya melihat, kalau tadinya sama persis dengan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh bawahan mereka, tentu tidak ada alasan ya untuk bisa menunda. Artinya kan jadwal persidangannya kan tetap pada persidangan lebih awal dibandingkan dengan tindak pidana putusan-putusan oleh ini begitu ya. Nah, jadi kemungkinan ya, ini dan sekali lagi saya katakan ada kemungkinan putusannya, hukumannya ini bisa lebih tinggi ya dibandingkan jaksa penuntut umum begitu. Karena jaksa penuntut umum kan menuntut 3 tahun. Iya. Nah, itu hakim menilai wajar nggak sih dituntut dengan 3 tahun, bisa jadi tuntutannya lebih karena kedudukan mereka ini. Ya, Hendra juga ya, itu lebih banyak orang yang memerintahkan ya. Kedudukannya hampir sama sebenarnya dengan Verdi Sambo ya, karena mereka sebagai pimpinannya, mereka mempunyai kedudukan. Walaupun Verdi Sambo secara langsung memerintahkan kepada mereka, tetapi mereka yang mempunyai kedudukan dan intelektual yang cukup tinggi,
harusnya menyadari perbuatan itu dan bisa melawan gitu ya, artinya bisa menolak perintah tersebut karena levelnya masih dekat ya, bintang 1 dan bintang 2 begitu. Jadi mereka masih punya kemampuan untuk menolak, tapi tidak ditolak. Nah itulah menurut saya pertimbangannya lebih tinggi hukumannya dari tuntutan jaksa. Tetapi kalau hakim memberikan kedudukan mereka sama sebagai korban yang tidak mempunyai intelektual seperti yang lainnya, Cuk, Baikuni, Irfan atau ke Arif, saya kira ya tidak jauh beda dengan apa yang sudah diputuskan begitu, Mbak. Yang artinya kalau nanti vonisnya di atas 3 tahun atau sama dengan tuntutan yaitu 3 tahun, bandingnya untuk pemecatan dengan tidak hormat ini akan hangus ya Bang Jamin, tidak bisa lagi menjadi anggota kepolisian. Ya, jadi memang sekarang banyak pengamat yang menyatakan tidak ada kepastian. Saya baca sendiri di PP 1 nomor 2003 itu memang tidak ada aturan yang menyatakan bahwasannya berapa tahun hukuman bisa kembali lagi ya ke kepolisian ya. Jadi itu semuanya tergantung kepada sidang kode etik begitu. Jadi sidang kode etik itulah nanti yang menentukan karena mereka sudah kalau Eliezer kan beda ya. Kalau Eliezer sudah diingkrah dulu, baru sidang kode etik. Kalau mereka ini kan semua sudah di sidang kode etik dan PTDH. Hanya mereka mempunyai kesempatan untuk mengajukan banding begitu ya atas putusan PTDH tersebut. Nah, apakah dengan banding, apa alas dasar mereka sudah diputus? Artinya kan kalau 10 bulan mereka lawyernya tidak mengajukan banding atau terima. Ya, maka kalau nanti jaksanya nggak banding sudah ingkrah dan dengan 10 bulan itulah jadi bahan pertimbangan nanti bagi banding apakah mereka layak atau tidak layak untuk diterima kembali di kepolisian gitu, Mbak. Ini tapi kira-kira kalau mereka banding apakah akan sama nasibnya dengan Eliezer, Bang Jamin? Ya, kalau saya lihat satu sudah di PTDH, berarti sudah ada pertimbangan yang cukup matang ya terkait dengan karena kan beda ya, satu tidak pidana, satu etik ya. Saya kira kalau sudah kode etik diputuskan PTDH harus punya konsekuensi konsisten begitu. Jadi hakim yang menilai, pimpinan kode etik yang akan menilai dalam banding harus konsisten apa yang sudah diputuskan benar. Jangan sampai nanti orang sudah di PTDH lalu putusan pidananya di bawah 2 tahun ya. Langsung otomatis PTDH-nya hilang begitu. Berarti dia tergantung kepada putusan tindak pidana, bukan tergantung kepada etik. Padahal etik itu berbeda dengan pidana ya. Oke. Nah, begitu. Kita akan saksikan bersama-sama juga Bang Jamin karena Majelis Hakim sudah masuk ke ruang sidang. Kita akan langsung menuju ke ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih sebelumnya Bang Jamin sudah berbincang pagi ini di Breaking News Kompas TV. Kita akan menuju ke sidang vonis dengan terdakwa Agus Nurpatria, Saudara. Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK dengan segala identitas dirinya, tidak perlu kami bacakan, yang telah dibacakan pada awal persidangan ini. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan sekarang. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dr. Haji Henry Yusudiningrat dan kawan-kawan advokat penasihat hukum pada law firm Henry Yusudiningrat dan partner beralamat di distrik 8 Prosperity Tower level 5 Sudirman Center Business Distrik Alot 28 Jalan Jenderal Sudirman Kafling 5253 Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2022 nomor 710 SK hukum 10 Romawi 2022 dan didampingi pula oleh Humi Sarsahala
dan kawan-kawan advokat, pengacara, dan konsultan hukum berkantor di Gedung Gria Upakarti, Jalan Cikini 4, nomor 10, lantai 2, unit 2B, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Oktober 2022, nomor 703/SK/Hukum/10 Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 803 Pitsus 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 803 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum pada tanggal 27 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagaimana telah dibacakan pada persidangan, yang pada pokoknya adalah diulangi, yang pada pokoknya sebagaimana telah dibacakan pada persidangan sebelumnya. Ya, lanjut Pak. Baik, saya lanjutkan. Cek. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum pada tanggal 27 Januari 2023 yang pokoknya sebagaimana telah dibacakan pada persidangan yang diperuntukkan untuk itu. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagaimana telah dibacakan pada persidangan yang diperuntukkan untuk itu. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut atas nama saksi Aditya Cahya Sumunar Eskom, saksi Tomser Christian Natal, saksi Muhammad Munafri Bakhtiar SH, saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI, saksi Marjuki, saksi Supardi alias Anto, saksi Chong Jiu Fung alias Afung, saksi Ridwan Janari, saksi Rifaisal Samuel SIK MA, saksi Ridwan Reiki Nelson Soplanit SIK MH, saksi Dimas Arki Jati Pratama, saksi Dwi Robiansah, saksi Arsad Daifa, saksi Aris Yulianto SH, saksi Dirianto alias Kodir, saksi Arianto, saksi Redita Hernawa SPD, saksi Dr. Andes Agus Sariful Hidayat SH, saksi Irfan Widianto SH SIK, saksi Cuk Putranto SH SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, saksi Dr. Andes Seno Soekarto MBA, ahli Heri Prianto SH, ahli Dr. Flora Dianti AMD SHMH, ahli Dwi Senowi Janarko SHMH, ahli Profesor Dr. Mompang Panggabean SHMHUM, saksi ahli Adi Setia MKOM. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa Agus Nur Patria SIK dan telah pula mendengarkan keterangan saksi yang meringankan atau saksi adecas, yaitu saksi Iputu Edi Gita Perdana, saksi Mika Mei Salim, saksi Raditya Adiasa, saksi Agung Pratama Marta, saksi Mario Herlambang Santoso. Menimbang bahwa telah pula didengarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh terdakwa atas nama ahli Profesor Dr. Agus Surono SHMH, ahli Profesor Dr. Andika Duta Bahari SPD MHUM, ahli Dr. Frans Asisi Datang SS MHUM, saksi ahli Robintan Sulaiman SHMH MAMM CLA, ahli Silverius Suharso SEMM MPSI, ahli Dr. Margarito Kamis SHMHUM, ahli Dr. Haji Dian Adriawan Daeng Tawang SHMH, saksi ahli Dr. Eva Ahyani Zulfa SHMH,
Ahli Andi Widiatno SH Eskom MH, di mana keterangan saksi masing-masing saksi tersebut selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan tercantum pula di dalam putusan perkara ini, namun pada persidangan pada hari ini dianggap telah dibacakan namun tetap menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan yang diucapkan pada hari ini. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah diperlihatkan barang bukti berupa barang bukti yang telah diajukan oleh terdakwa mana terlampir dalam putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikualifikasikan melalui perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum terhadap diri terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu gabungan antara dakwaan subsidiaritas dengan dakwaan alternatif, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primer dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidiar dan seterusnya manakala dakwaan alternatif pertama primer tidak terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terdakwa didakwa dengan dakwaan primer telah didakwa melanggar pasal 49 pasal Jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 3. Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. 4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja menjadi subjek hukum pidana yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya. Yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa bernama Agus Nur Patria Adi Purnama SIK, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum, dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subjek hukum terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Menimbang bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan majelis hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar. Dengan cara majelis hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya. Menimbang bahwa menurut memori Van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja atau offset adalah willen and weten, dalam artian pembuat harus menghendaki atau willen melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti atau weten akan akibat daripada perbuatan itu. Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan sifat melawan hukum sebagai perbuatan tanpa hak, tanpa izin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum. Menimbang bahwa baik di dalam jurisprudensi maupun pendapat ahli disebutkan yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan.
dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Menimbang bahwa terhadap pengertian dengan sengaja tersebut di atas, ahli Dr. Effendi Saragi SHMH dan Dr. Flora Dianti AMD SHMH yang diajukan penuntut umum maupun ahli Profesor Agus Surono SHMH dan Dr. Haji Dian Adriawan Daeng Tawang yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa sependapat bahwa dengan sengaja diartikan bahwa si pelaku menghendaki atau willen perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui atau wetan akibat dari perbuatan tersebut. Menimbang bahwa adapun tanpa hak dan melawan hukum menurut Margarito Kamis adalah apabila seseorang melakukan perbuatan sudah sesuai dengan kewenangan dari jabatan yang dipegangnya, maka tidak termasuk dalam kategori tanpa hak. Pendapat mana sejalan dengan pengertian tanpa hak yang dirumuskan dalam KUHP di atas, yang menyebutkan tanpa hak adalah perbuatan yang melampaui batas kewenangannya. Menimbang bahwa saksi Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Ari Cahyanugraha, Irfan Widianto, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Ridwan Soplanit dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 saksi Ferdi Sambo memerintahkan saksi Hendra Kurniawan untuk mengecek dan mengamankan CCTV di sekitar Kompleks Polri Duren 3. Perintah mana langsung ditujukan Hendra Kurniawan kepada. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Iya, hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Chocolate Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Yang bikin my hubby bucin banget. Jadi makin senang ditemenin. Baru Chocolate Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Hadirkan wangi parfum yang romantis. Extra softness-nya melembutkan serat pakaian. Biar si dia betah di rumah. Chocolate Softener Twilight bikin makin romantis. Wingscare. Hamil? Yeay! Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Minyak kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wings Food. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Belepotan noda deh. Ayo kita
usah bandingin. Mana yang beneran, pasti noda. Iya ya, hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Hemaviton C1000 Total Care dengan Buffered Vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Kini kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Saudara, yang menggelar sidang lanjutan kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan terdakwa Irjen Teddy Minahasa, yang hari ini menghadirkan saksi mantan anak buah Teddy Minahasa, yaitu pemeriksaan AKBP Dodi Prawira Negara. Di samping yang di tengah dan sebelah itu juga ganting daripada saudara terdakwa juga. Karena saya berdiri di pintu mobil tersebut. Kemudian makan malam di Lauka Jalan Nurana Bypass. Setelah itu saudara terdakwa menuju ke hotel. Nah setelah itu saya sampaikan pada saudara Samsul Mahari, saya kejar terus karena perintah beliau adalah minggu depan. Saya tahu kalau saya terdakwa minggu depan, jangan coba-coba untuk tidak minggu depan. Nah kemudian setelah saya kejar terus, betul yang mulia, minggu depan kami ditangkap. Betul, jadi betul-betul minggu depan yang apa yang disampaikan betul-betul kami ditangkap pas minggu depan kami ditangkap tepatnya tanggal 13 masalah 13 Oktober 2020 tidak salah 12 atau 13 itu bisa saya sampaikan yang mulia. Keterangannya sudah panjang lebar. Kami coba yang hal-hal yang perlu dijawab lagi, tapi melompat-lompat dan minta saksinya fokus. Ya. Barang bukti yang saudara terangkan tadi disisihkan mulai tanggal 2022, kan begitu. Itu barang bukti apa? Bukan yang mulia, disisihkan pada saat diambil itu tanggal 14. 17 itu perintah adalah pertama. Ya, Perintah pertama untuk itu kan menyisihkan tanggal tawas. 17. Iya, ganti Betul, tawas harus itu kan. terdakwa, betul. Nah, tanggal 17 bulan 5 2022. Itu apa? Itu barang yang mau disisihkan adalah barang bukti dari 41,4. Jenis apa itu? Jenis sabu. Sabu itu ya. Kemudian sumber sabu yang saudara sebut 41,3 sekian kilogram itu dari mana sumbernya itu? Itu dari hasil pengungkapan kasus. Hasil pengungkapan kasus dari pengungkapan kasus dari dua tersangka Fadil dengan Roni. Polres mana? Polres Bukit Tinggi. Polres Bukit Tinggi. Saudara ketika itu sebagai Kapolres. Sebagai Kapolres, betul ya. Begitu ya. Nah, itulah sumbernya. Baik. Kemudian di tanggal 17 tersebut untuk diganti, saudara kan melaporkan. Betul ya mulia. Melapor itu secara langsung bertemu atau lapornya melalui handphone atau WA atau yang lain? Lewat WhatsApp. Kami melaporkan kapan tuh jadwal rilis sebenarnya. Terus jawabannya tadi untuk ganti sebahagian itu juga melalui WhatsApp ya. Tapi jelas disebut waktu itu ganti sebahagian. Betul yang mulia. Berapa banyak sebahagiannya disebut waktu itu? Waktu itu hanya sebagian saja, tapi saya jawab siap nggak berani jenderal. Oke, siap jenderal ya. Di tanggal 20 itulah mulia. Baik. Kemudian ketika di Hotel Santika tanggal 20, iya ya? Betul yang mulia. Tanggal 20 itu tadi.
Yang menghubungi saudara untuk datang ke Hotel Santika itu siapa? Ajudan terdakwa, Arif Hariwibowo. Arif Wibowo. Apa perintahnya waktu itu? Hanya bilang berkenan kemudian menghadap Bapak di lantai 8. Terus ketika bertemu itu di lantai 8 tadi berdua. Betul yang mulia. Berdua ya. Saudara menyebut jangan lupa Singgalang 1. Apa maksudnya itu? Itu pada saat makan malam yang mulia. Itu call sign untuk Kapolda Sumbar. Oh, itu di makan malam. Saat makan malam yang mulia. Jangan lupa Singgalang 1. Betul yang mulia. Maksudnya Singgalang 1 itu siapa? Singgalang 1 adalah call sign untuk Kapolda Sumbar. Baik, Singgalang 1 itulah yang disebut Kapolda Sumbar ya. Betul yang mulia. Dimaksudkannya terdakwa ini sendiri. Betul. Nah, itu maksudnya ya. Baik. Terus saudara tadi menyatakan bahwa pada tanggal sedikit lagi. Sewaktu saudara menghadap beliau di malam makan malam itu, barang bukti sabu itu di mana waktu itu disimpan? Tanggal 20 itu mulia. Iya. Tanggal 20 di Comment Center mulia. Masih di Comment Center. Ya, betul. Comment Center. Itu ruang yang bersifat amannya cukup rahasia. Aman, betul. Pilihan kami itu yang paling aman. Baik, kemudian kita lompat lagi sedikit. Kemudian di tanggal 14 Juni 2022 terjadi penggantian 5 kg menjadi tawas. Betul ya mulia. Betul ya. Betul ya mulia. Itu poinnya. Yang melakukan penggantian itu siapa? Saudara terdakwa Samsul Ma'arif. Yang menyuruh untuk mengganti itu siapa? Saya mulia. Saudara sendiri ya. Yang membeli tawas secara online itu tadi siapa? Terdakwa Samsul Ma'arif yang mulia. Waktu proses penggantiannya saudara lihat? Saya tidak melihat proses penggantiannya, tetapi ketika sudah diambil, saya lihat sudah diganti. Sudah diganti ya. Terus kemudian ketika terjadi pemusnahan dia di 21 Mei, bukan? 15 Juni 2022 pemusnah. Terdakwa ini hadir. Terdakwa hadir yang mulia. Dilakukan pemusnahan, hanya satu yang dipertunjukkan menurut keterangan saudara tadi, yang satu bungkus yang dipegang oleh terdakwa. Betul yang mulia. Itu yang dimusnahkan, apakah termasuk yang sudah diganti dengan tawas itu? Betul yang mulia. Sudah diganti. Jadi 30 sabu, 5 tawas itu mulia. Baik, 30 kg sabu, 5 tawas. Itu yang dimusnahkan. Yang pengganti tawas itu, bisa dipahami ya, pengganti tawas itu kan sudah diganti tadi 5 kg. Penggantinya waktu itu di mana disimpan? Ada di rumah dinas di kamar saudara terdakwa Samsul Ma'arif yang mulia. Di kamar Samsul Ma'arif ya. Baik. Terjadinya perpindahan dari Comment Center ke sampai rumah dinas, bahkan sampai di kamarnya Samsul Ma'arif itu perintah siapa? Gimana yang mulia? Perpindahan sabu. Tadi kan ceritanya masih di Comment Center. Pindahkan lagi ke rumah dinas, bahkan sampai ke ruangannya Samsul Ma'arif di kamarnya. Itu perintah siapa itu sampai di sana disimpan? Pertama yang 2 peti itu saya perintahkan anggota untuk menurunkan ke ruangan kerja saya dulu yang mulia. Ya. Kemudian setelah itu sudah dihitung dan sebagainya. Kemudian Samsul Ma'arif saya panggil, itu ambil 5 saja. Itu setelah itu prosesnya di situ sampai dengan ke rumah dinas. Untuk prosesnya daripada penukaran itu saudara terdakwa Samsul Ma'arif yang tahu yang mulia. Artinya awalnya di Comment Center dipindahkan di ruang kerja saudara. Betul yang mulia. Jadi ditukarnya itu di ruangan kerja saya, Kapolres Bukit Tinggi. Ketika terjadi penukaran, apakah seluruh barang bukti itu
yang seluruhnya tadi yang sudah dipindahkan ke ruang kerja saudara, dipindahkan ke rumah dinas atau ke kamarnya si Samsul Marif tadi? Hanya 5 saja yang mulia. Hanya 5, sebagian saja yang diambil. 5 saja. Langsung ganti. Oke. Ketika pemusnahan itu, kan banyak orang. Nggak ada yang curiga. Tidak ada yang mulia. Kalau misalnya pada saat jujur saya katakan kepada saudara terdakwa, Jenderal izin tolong disampaikan ini 30 sabu, 5 tawas, nggak akan ada di sini kita yang mulia. Mohon izin yang mulia. Oke. Baik. Ketika Samsul Maruf menggantikan sabu itu menjadi tawas, dipertunjukkan dulu tawas itu kepada saudara? Tidak yang mulia. Tidak ya. Saudara Tidak. percaya? Saya percaya yang mulia. Bisa dibedakan itu yang mana tawas, yang mana sabu? Kalau membedakan, kalau saya lihat dari Google aja yang mulia. Tapi kalau fisiknya itu sudah dikeluarkan oleh saudara Samsul Marif, karena dia mesannya 10, karena kan perintahnya minimal 1/4 sesuai WA daripada saudara terdakwa, berarti dia mesennya 10. Nah 5 ini dia musnahkan sendiri yang tawasnya, tapi saya tidak pernah melihat bentuk tawasnya. Dan pada saat penukaran pun saya melihat dalam bentuk seperti ini yang mulia. Jadi saya tidak lihat dalamnya, tapi sudah dalam keadaan seperti itu, di lap ban pakai coklat. Cara bungkusnya enggak, ini kan penggantian. Betul. Enggak mencurigakan, enggak dilaporkan kepada saudara waktu itu sudah saya ganti begini keadaannya. Apa laporannya? Kalau melaporkan sudah Samsul Marif sudah, tetapi sudah dalam keadaan tertutup kardus semuanya, yang isinya 5. Selanjutnya dibawa ke Jakarta pada tanggal 22 September 2022. Betul yang mulia. Yang membawa ke Jakarta siapa? Kami berdua yang mulia, saya dengan terdakwa Samsul Marif. Jalan darat. Jalan darat. Itu tadi yang pakai mobil. Betul yang mulia. Sampai di Jakarta kapan? Sampai di Jakarta tanggal 24. Itu hari Sabtu. 24. Tanggal 24. Pukul 7 kami berada di Karangtengah. 7 pagi. Seluruhnya yang 5 kg dibawa ke Jakarta. Yang 5 kg yang kami tukar di mobil, antara mobil saya dengan mobil di Karangtengah. Maksudnya mulai dari Sumatera Barat, Padang itu dibawa yang 5 kg. Betul yang mulia. Seluruhnya dibawa ke Jakarta. Betul yang mulia. Terus setelah sampai di Jakarta, kemana itu diserahkan? Kemudian barang yang ada di mobil saya yang 5 kilo itu dipindah ke mobil terdakwa Samsul Marif. Kemudian saya pulang ke Cimanggis, Depok. Pulang ke rumah saudara yang bawa bersama Samsul Marif. Betul. Diserahkan kepada siapa itu? Samsul Marif menyerahkan kepada saudari Anita. Kepada Anita. Di Kedoya. Sebelumnya saudara belum kenal sama Anitanya? Tidak sama sekali saya kenal. Saya kenal ketika ditangkap yang mulia. Baru ketika ditangkap. Betul yang mulia. Baik. Terus balik kita sedikit. Di 27 Juni 2022. Coba ya mulia. Memorinya kembalikan sedikit. 27 Juni 2022. Terdakwa tadi menyatakan di WA oleh terdakwa. Seperti itu. Supaya menghubungi Linda. Tanggal 23 atau 27? Juni. 23 Juni. 23 Juni. 23 Juni ya. Juni. 23 Kontak. Juni 2022 terdakwa menyuruh saudara untuk menghubungi Linda. Betul yang mulia. Nomor kontak pertama kali dikirimkan terdakwa pada saya. Itu secara langsung perintahnya atau melalui WhatsApp? Di samping menyatakan menghubungi Linda. Linda ini kan belum saudara kenal. Betul yang mulia. Saudara pertanyakan siapa itu Linda. Makanya sempat saya lama menjawab WhatsApp-nya saudara terdakwa karena saya agak debat sendiri dengan saudara terdakwa Samsul Marif. Iya. Yang semula kami pikir ini hanya untuk menyisihkan dan kami berikan. Tidak, pertanyaan saja. Kalau yang lain saya tidak ulang. Kan begitu kan. Ini kan saudara belum kenal Linda. Betul. Disuruh menghubungi Linda. Betul yang mulia. Berkaitan dengan sabu. Atau sudah sering kejadian berhubungan dengan Linda itu?
Saya tidak pernah berhubungan sama saudari Linda, dan pada saat mengirimkan nomor telepon itu, saudara terdakwa, saya tidak berpikir bahwasanya ini maksudnya apa. Baik, saya lanjutkan. Selain menyuruh menghubungi Linda, apalagi pesan terdakwa terhadap saudara ketika itu di tanggal 23 itu? Tanggal 23 Juni, saudara terdakwa mengirimkan nomor telepon dan saya sampaikan nomor telepon tidak aktif. Bahkan saya kirim video kepada saudara terdakwa bahwa benar tidak aktif, tetapi sekali lagi saudara terdakwa mengirimkan capture chat antara saudara terdakwa dengan saudari Anita. Enggak, bisa kok Mas pakai WA. Bentar, pertanyaan saya. Apalagi perintahnya, kan tadi udah sebut hubungi Linda. Betul, begitu. Setelah hubungi Linda, apa perintahnya? Nah, kemudian saya minta kepada saudara Samsul Ma'arif untuk menjadi figur saya dulu. Kemudian apa sih maksudnya ini? Kemudian terjadilah percakapan antara saudara terdakwa Samsul Ma'arif dengan saudari Linda. Belum sampai ke sana. Karena saya nggak berhubungan yang mulia dengan Anita. Yang mau saya pastikan itu, di tanggal 23 Juni, menurut saudara kan terdakwa meng-WA saudara. Betul, untuk menghubungi Linda. Itu ya. Untuk menghubungi Linda dalam rangka untuk apa? Saya nggak tahu awalnya mulia. Nggak tahu maksudnya. Tapi setelah saudara Samsul Ma'arif menjadi figur saya, baru tahu bahwasanya ada sabu 5 kilo. Di sini kami cek di berita acara ini, disuruh menghubungi supaya mengambil barang bukti, juga bayar dengan tunai. Itu bagaimana itu? Itu percakapan antara saudara Samsul Ma'arif dengan Anita yang mulia. Gitu. Jadi apa yang menjadi percakapan mereka berdua, Arif lapor kepada saya meng-WA kepada saudara terdakwa. Oke, baik. Bisa saya catat di sini. Ada saudara menghubungi Lindanya atau hanya menyuruh Samsul Ma'arif itu? Hanya menyuruh Samsul Ma'arif. Kenapa sampai hanya Samsul Ma'arif? Kan yang dari cerita ini kan yang memerintah itu kepada saudara. Betul yang mulia. Sampai suruh Samsul Ma'arif itu. Kenapa? Pertama, saya tidak kenal siapa Anita. Kalau Samsul Ma'arif kenal rupanya Linda itu? Kenal karena dia menjadi figur daripada saya yang mulia. Nah, saya supaya perintah ini berjalan, sehingga saya sampaikan pada saudara Ma'arif minta tolong untuk jadi figur Dodi. Sejak awal saya sudah tidak interest dengan hal ini yang mulia. Supaya beliau itu tidak kecewa, tidak marah, sehingga biar ini berjalan. Iya, itu keterangan saudara stres, mau menolak, tapi prosesnya jalan terus. Ya itu yang mulia. Ini persoalannya ini. Karena izin yang mulia, beliau ini pendendam yang mulia. Saya takut. Takut sama dia? Pada saya itu takut yang mulia. Saya hampir depresi pada saat yang mulia. Sekali lagi. Takutnya apa? Perfeksionis. Salah satu Kapolda terkaya di Indonesia versi LHKPN tahun 2022. Kemudian beliau mantan ajudan Wapres. Kemudian jaringan beliau luas, jenderal tercepat yang mulia. Saya takut yang mulia, saya cuma AKBP yang mulia. Kapolres pun sebegitu takutnya sama Kapoldanya begitu. Iya mulia. Makanya laksanakan ini. Betul yang mulia. Enggak ada maksud atau niat lain. Tidak ada maksud lain, saya cuma hanya takut dan saya menunjukkan loyalitas saya sama beliau. Ternyata hari ini enggak takut. Kalau sekarang saya enggak takut yang mulia. Saya katakan sebenarnya aja yang mulia. Itu ya. Baik, kita lompati sedikit lagi. Terus yang menyerahkan sabu itu ke Linda adalah Samsul Ma'arif, kan begitu ya? Betul yang mulia. Tahu kapan terjualnya itu kepada orang lain? Dari laporan Samsul Ma'arif kepada saya, di hari itu juga ada satu barang sudah laku sebesar 300 juta.
Sebenarnya 400 yang mulia, tapi 50 diambil Anita, 50 diambil kurir. Tanggal 24 itu langsung terjual. Terjual. Ada Tahu kepada siapa terjual? Kalau dari Samsul Ma'arif mengatakan bahwasannya Kapolres. Begitu bilangnya. Kapolres ya. Tapi nggak menyebut siapa namanya. Tidak menyebut siapa. Dan itu yang saya laporkan pada saudara terdakwa. Terus itu yang 1 bungkus 1 kilo. 1 kilo. Yang 4 kilo lagi kemana dibawa? 4 kilo itu menetap di rumah saudari Anita. Menetap. Nah, ketika saya laporkan 450 diambil oleh Anita, 50 diambil oleh kurir, dan disitulah saudara terdakwa, saya nggak suka, orang nggak komit mas, dia bilang 400, tarik barangnya. Tapi 1 bungkus sudah terjual. 1 bungkus sudah terjual. Maka saya laporkan pada saudara terdakwa, 1 bungkus tidak bisa diambil lagi jenderal. Dilaporlah 1 bungkus tidak bisa diambil lagi. Betul, sudah terjual. Kemudian yang 4 bungkus, apakah masih tetap di tempatnya Linda atau dibawa kemana? Masih tetap di Linda, kemudian ada perintah dari beliau untuk ditarik mulia, dengan uang 300 juta. Ditarik? Dari rumah Linda. Terus setelah ditarik, kemana dibawa? Ke rumah saya mulia. Dibawa ke rumah saudara. Ya. Oke. Uangnya ada dikasih Samsul Ma'arif kepada saudara? Dari Samsul Ma'arif 300 diberikan pada saya. 300 pada saudara. Itu hasil penjualan sabun. Hasil penjualan yang pertama. Terus saudara tukar menjadi Singapura dolar. Betul yang mulia. Bersama dengan Fatullah Adiputra itu tadi. Betul yang mulia. Ingat kapan penukaran uang itu? Penukaran kalau tidak salah tanggal 26. Sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Coklat softener Twilight. Bikin... Karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, memerintahkan barang bukti keseluruhnya ada 67 item tetap dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan bukti dalam perkara terdakwa Hendra Kurniawan, adapun bukti yang diajukan oleh penasihat hukum keseluruhnya ada 21 item tetap terlampir dalam berkas perkara. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.000. Demikian diputus dalam rapat bersama Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Ahmad Suwal, Sarjana Hukum sebagai Hakim Ketua, Hendra Yuristiawan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Juyamto, Sarjana Hukum, Magister Hukum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu Saripudin SH dan Matius B. Situro SH, panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, serta dihadiri oleh Mahendra D. SHMH dan kawan-kawan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh para penasihat hukumnya. Baik, demikian telah kami bacakan putusan terhadap
saudara, ya terhadap putusan ini ada hak saudara untuk terima atau tidak terima, kemudian menyatakan banding, atau berpikir terlebih dahulu selama 7 hari untuk menentukan apakah saudara terima atau tidak terima. Berpikir dulu, begitu ya. Penuntut umum? Ya. Baik, dengan dibacakannya putusan ini, maka perkara ini berakhir karena diputus, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Vonis untuk terdakwa Agus Nurpatria sudah dibacakan oleh Hakim Ketua Ahmad Suhel. Agus Nurpatria divonis 2 tahun penjara setelah sebelumnya ia dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 3 tahun kurungan penjara. Untuk denda ini masih sama 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan penjara, saudara. Vonis yang dibacakan oleh majelis hakim ini terbilang cukup cepat dibandingkan dengan 4 terdakwa lain, hanya sekitar 40 menit. Vonis sudah diketuk palu oleh majelis hakim untuk terdakwa Agus Nurpatria. Tadi Agus Nurpatria menyatakan akan berpikir terlebih dulu apakah akan banding atau tidak atas vonis yang sudah diberikan oleh majelis hakim. Ia dan juga penasehat hukum memiliki waktu kurang lebih 7 hari untuk memutuskan banding atau tidak sebelum vonis majelis hakim akan inkrah, saudara. Setelah ini akan dibacakan vonis untuk mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan yang sama-sama dituntut 3 tahun penjara dengan denda 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan. Apakah akan sama dengan Agus Nurpatria? Vonisnya sama-sama 2 tahun. Kita akan tunggu dan saksikan bersama, saudara, karena sidang akan langsung dimulai setelah pembacaan vonis Agus Nurpatria. Saat ini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menantikan atau tinggal menantikan kehadiran dari Hendra Kurniawan. Jika kita mundur pada pekan lalu, di mana 4 terdakwa lain sudah diputus, sudah divonis, yaitu Arif Rahman Arifin, Irfan Widianto, lalu juga ada Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo. Ini ada 2 pasang yang sebenarnya vonisnya jadi sama, seperti Arif Rahman dan Irfan Widianto sama-sama 10 bulan penjara, sementara Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo ini sama-sama divonis 1 tahun penjara. Begitupun dengan tuntutannya. Jadi kalau Arif Rahman dan Irfan Widianto ini sama-sama dituntut 1 tahun, lalu Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo sama-sama 2 tahun dituntutnya. Nah, ini Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan sama-sama dituntut 3 tahun penjara. Sementara vonis yang sudah dibacakan adalah vonis untuk Agus Nurpatria yaitu 2 tahun kurungan penjara dengan denda 20 juta rupiah, dan sekarang yang dinantikan adalah vonis untuk Hendra Kurniawan, saudara. Keduanya ini sama-sama dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja. Pasal yang disangkakan adalah pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Peran dari Hendra Kurniawan adalah memerintahkan untuk mengambil dan mengamankan CCTV yang ada di kompleks perumahan Polri di Duren 3 Jakarta, saudara. Hendra Kurniawan ini diberi komando langsung oleh Verdi Sambo untuk mengamankan CCTV yang merekam kejadian di rumah Duren 3. Kita saksikan bersama-sama Hendra Kurniawan sudah akan memasuki ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendengarkan vonis dari majelis hakim yang hari ini diketuai oleh Ahmad Suhel.
Sehingga kita akan saksikan bersama-sama saudara jalannya vonis untuk terdakwa Hendra Kurniawan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 3 tahun kurungan penjara. Kita saksikan bersama. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Hendra Kurniawan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sehat saudara? Baik, acaranya hari ini adalah untuk putusan. Ya. Hak saudara nanti akan kami beritahukan setelah dibacakannya putusan ini. Perhatikan dan dengarkan baik-baik putusannya. Putusan nomor 802 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Hendra Kurniawan SIK dengan segala identitas dirinya sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan ini. Terdakwa ditahan sejak tanggal 6 September 2022. Coklat softener Twilight bikin my hubby bucin banget. Baru coklat softener Twilight dengan romantic parfum booster dan extra softness. Biar si dia betah di rumah. Coklat softener Twilight bikin makin romantis. Wingscare. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra Sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Ingat mama, ingat Tempra. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegel reda, aktivitas. Oh yeah. Ada vitamin A, B dan C, D3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. IP-nya dong, pilihan pas keluarga. IP-nya dong, dang ding dong, dang ding dong. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sari Gandum Big Pack buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Dan keluarga saya demi seorang terdakwa yang mulia. Betul ya.
Kemudian tadi kan itu jelas nggak untuk apa itu? Waktu itu untuk apa penyisian tuh? Gimana yang mulia? Penggunaannya untuk apa? Penggunaannya penyisian tadi untuk apa itu? Untuk penyisian itu adalah yang sesuai yang diminta oleh terdakwa 10, tapi saya iakan cuma 5. Iya. Dari barang bukti yang mau dimusnahkan 35 kilo. Spesifik untuk apa? Gimana? Untuk apa? Pada saat itu saya nggak tahu. Saya kira itu adalah untuk... Saudara tahu bahwa itu nanti mau diedarkan, mau dijual gitu? Ketika nomor telepon Anita di-share dari terdakwa kepada saya. Disitulah saya tahu nih jangan-jangan dipasarkan oleh Anita. Makanya Samsul Ma'arif. Itu pengertian saudara? Itu pengertian saudara? Itu pengertian saya. Tapi waktu itu tahu nggak apa Linda itu atau Anita itu sebagai apa itu waktu itu? Saya nggak tahu Anita sebagai apa itu saya nggak tahu. Saudara tanya kepada terdakwa? Nah, ketika saya tahu Anita itu ya pada saat saya bertemu dengan saudara terdakwa di Nuansa Pelangi, kemudian di tanggal 3 Juli di Hotel Santika pada saat makan pagi, itu menceritakan tentang pernah kerjasama di Laut Cina Selatan. Hanya sebatas itu. Kerjasama apa? Kerjasama pengungkapan kasus sabu. Oh tidak begitu? Bilang begitu. Soal pemasaran sebenarnya nggak tahu. Nggak tahu yang mulia. Lewat Linda tuh nggak tahu. Nggak tahu. Apa yang mulia? Kalau soal pemasaran kepada Linda tuh nggak tahu. Pemasaran itu sudah terjadi sejak awal yang mulia. Sejak tanggal 23 Juni komunikasi Samsul Ma'arif dengan Linda. Lewat Linda tuh sudah tahu saudara. Nah, sejak tanggal 23 itulah saya tahu, aduh ini suruh dipasarkan, suruh dilepas kepada saudari Anita itu. Gimana yang mulia? Harga. Oh, penentuan harga itu ada dari saudari Anita sendiri itu yang mulia. Kami tidak pernah berbicara masalah harganya berapa ini dan sebagainya, tidak pernah. Waktu nggak titip sama Samsul Ma'arif bahwa nanti serahkan Linda, nanti harganya sekian-sekian, nggak ada. Nggak ada yang mulia. Nggak ada ya. Terus periksa selanjutnya terhadap siapa Linda dijual ke siapa, saudara nggak tahu ya? Saya nggak tahu mulia. Tadi uangnya berapa tadi ya? Yang hanya tahu, ya? penjualan pertama itu aja mulia. Akhirnya saudara serahkan kepada terdakwa 300 tadi. Betul yang mulia. Saksi Dodi ya. Ya mulia. Di sini saudara sebagai saksi yang mulia, yang menerangkan di bawah sumpah ini. Ya mulia. Kalau terdakwa tanpa disumpah. Ya, tadi sudah diterangkan panjang lebar. Saya cuma menambahkan saja ya. 1, saudara mau karena takut, karena loyal, ya dengan betul, ya mulia. Kredibilitasnya terdakwa ini. Terus sebagai Kapolres ya pendidikan saudara juga tinggi, yang saya lihat S2 ini ya, artinya sudah secara pendidikan dia sudah menguasai lah ya apa yang mengenai aturan-aturan dari Polri ya. Kalau peraturan Kapolri mengenai perintah untuk menolak ya perintah dari atasan yang melanggar atau salah, saudara kuasai nggak ini? Itu sudah ada di Perkap yang mulia, ya, termasuk SKF juga ada. Tahu persis. Betul yang mulia. Tapi kami dikembalikan lagi kepada situasi lapangan yang mulia. Situasi lapangan. Ini setelah peristiwa Sambo kita lihat sendiri ya. Ini kan saudara di kejadiannya setelah itu Pak Kapolri langsung ini di berita ya menekankan ke Perkap itu. Siapa saja bawahan bisa menolak. Nanti kalaupun atasan nanti memberi sanksi, Kapolri sendiri yang akan. Saudara tahu juga waktu itu. Itu kejadian Sambo 11 Juli yang mulia. Ini barang ini sudah disisikan yang mulia. Iya kan setelah berjalan ini saudara kan peraturan Kapolri ini sudah lama. Betul, saudara sudah tahu, ditekankan lagi setelah peristiwa Sambo oleh Pak Kapolri.
Ini kan di jalan ini, masih jalan. Betul yang mulia. Kan adalah waktu untuk saudara berpikir, dan yang tadinya takut bisa lah berani. Apalagi saudara kan sudah AKBP, masih muda, punya masa depan yang katanya di sini juga tidak mengharapkan sesuatu, cuman karena takut, loyalitas. Tapi itu saudara lalui itu, ada perintah Kapolri, saudara nggak berubah pikiran setelah itu? Ada nggak? Sekali lagi yang mulia, psikologi orang kan berbeda mulia. Gitu. Jadi saya ngelihat beliau ini powerful, sebenarnya saya tuh mau ikut beliau. Beliau pindah, saya mau ikut, kemana yang mau ikut, dan sebagainya. Sebelum ada kejadian ini pun saya juga, ini Kapolda orang hebat. Pada saat itu, sebelum saya pengungkapan kasus ini, saya sampai kepada anggota saya, kamu harus bangga diperintah oleh seorang Kapolda yang setidaknya dia jenderal paling cepat. Jadi nggak ada ya saudara berubah pikiran pada waktu itu. Jadi murni benar-benar saya loyal pada saudara terdakwa ya. Kemudian pada saat pemusnahan ya, itu kan saudara sudah Kapolres ya. Kapolres artinya sudah tahu prosedur bagaimana pemusnahan barang bukti. Betul yang mulia. Apalagi ini barang bukti yang termasuk besar ini, 41, sekian kilo yang telah disisihkan jadi 35 kilo yang pada waktu itu dimusnahkan. Betul yang mulia. Saudara bentuk tim itu pada waktu itu. Kami bikin sprint yang mulia. Acara pemusnahan. Betul. Iya. Kami sudah nanya BNN di Sumatera Barat, ada nggak mobil yang bisa membakar dari BNN? Tidak ada. BNN. Tapi tidak ada alat itu. Enggak, artinya prosedurnya. Ini kan pengamanan barang bukti ini perlu, karena 41 kilo bisa saja semua diganti, bisa, karena tadi saudara bilang cuma satu aja yang dimusnahkan, ya satu yang dibuka, kemudian lainnya langsung dimusnahkan. Makanya itu kenapa waktu tanggal 23 Mei Yang saudara undang siapa saja? Forkopimda, Agam dengan Bukit Tinggi. Ya. Terus untuk kemudian khusus BNN, untuk barang buktinya gimana? BNN. Kemudian BNP sudah ada Payakumbuh, saya undang. Oh, jadi bukan lagi yang diundang itu untuk mengecek langsung ya kondisi barang bukti itu bagaimana enggak? Tidak yang mulia, jadi sudah di depan itu sudah dalam keadaan siap untuk dimusnahkan. Di standar operasional prosedurnya juga nggak ada itu ya? Apa yang mulia? Ya tahap-tahap pemusnahan itu, apakah dicek dulu sebelum dimusnahkan semuanya, bukan satu aja, itu tidak ada? Pada saat itu langsung dari peti dibuka langsung di meja aja yang mulia. Termasuk yang 5 tawas itu saudara tahu sendiri ya? Ada di situ di meja itu. Itu kan banyak 35, satu oleh Pak Kapolda. Yang lainnya? Yang lainnya juga Forkopimda juga wali kota, ketua DPRD juga membuka semuanya. Langsung dibuang di tong itu yang mulia. Ada 2 tong kanan kiri dibakar. Kemudian diaduk, kemudian dibuang. Membuka itu artinya cuma membuka. Pakai cutter ya mulia. Fisiknya saja ya. Pakai cutter. Langsung. Kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari Siwak, Sea Salt, Tea Tree Oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegalinu reda, aktivitas. Oh yeah. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka.
Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari Siwak, Sea Salt, Tea Tree Oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Dia hadir di tengah kasus-kasus panas tanah air. Menelisik butir demi butir fakta. Tanpa ada surat tugas memilih CCTV untuk diambil. Mengupas lapis demi lapis kejanggalan yang mengusik rasa keadilan. Ikuti saya, saudara. Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Didukung oleh Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna, sang penjaga samudra, menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Sudah, sekarang giliran penuntut umum mengajukan pertanyaannya. Penasihat hukum diingatkan, nanti tunggu gilirannya setelah mereka. Kalau ada keberatan komplain, sekali menyampaikan pada waktunya. Ya, itu saya ingatkan. Selanjutnya kami beri giliran untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Kalau yang sudah, usahakan jangan lagi ditanya. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, ini saksi itu kan tadi sudah diterangkan adalah anggota polisi, sudah lama bertugas ya. Apakah setelah pengungkapan sabu yang cukup spektakuler ini, karena ini luar biasa sebenarnya, 41, berapa tuh? 4. Sebenarnya prestasi yang luar biasa, saudara. Dan ini bisa mempengaruhi generasi kita selanjutnya. Saudara saksi, tadi disampaikan ada perintah penukaran tawas oleh terdakwa. Betul. Awalnya 12. Betul. Terus 10 yang saya pahami, saya terima tadi. Betul. Terus akhirnya yang saudara laksanakan cuma 5. Betul. 5 kilo. Apakah ini juga dilaporkan ke saudara terdakwa? Pada saat yang 5 kilo ini, kan tadinya 12 turun 10, terus akhirnya yang terlaksana 5. saya laporkan di tanggal 15 Juni. Jadi 5. Sempat saya ngeliat raut wajahnya saudara terdakwa tuh mengkerut. Mengkerut seperti gini, mengkerut. Nah, begini, mengkerut gini loh. Masih Artinya mengkerut itu seneng atau marah? Kayaknya enggak seneng. Oh, enggak seneng. Yang saudara kan udah lama ya. Iya. Yang bergaul dengan terdakwa. Dan dia buat terdakwa. Marah. Ada petunjuk lain waktu itu? Tanggal 15 saya melaporkan itu, kemudian saya sampaikan kalau 1 bulan ini tidak diambil akan saya musnahkan sendiri. Dijawab, loh kenapa? Saya nggak berani nyimpan barang ini terlalu lama, Jenderal. Terus ada bentar lagi dari terdakwa, kita simpan aja. Akhirnya barang itu saudara simpan? Simpan. Di rumah? Di rumah dinas. Di kamarnya Samsul Marif.
Di kamar Samsul Ma'arif, rumah dinas saya. Di rumah saudara waktu itu tadi saya dengar ada perpindahan tugas. Betul. Maksudnya di rumah dinas saudara yang baru. Yang lama. Masih Kapolres Bukit Tinggi maksudnya. Betul. Terus saya agak lompat-lompat karena tadi sudah rasanya begitu gamblang juga majelis mengungkap. Pada saat pemusnahan saksi, ini kan barang sudah ditukar ya, ya dari betul. 40 sekian tadi, 41 sekian, ya 4. Itu yang 5 kilo sudah ditukar kan? Betul. Pada saat pemusnahan, ini yang 5 kilo tadi, saudara terangkan ke majelis juga ada di dalam tempat pemusnahan. Betul. Artinya membaur di situ ya. Betul, membaur. Atau dipisahkan starter sendiri. Tidak dipisahkan. Jadi langsung diambil ditaruh di meja. Jadi personel yang ngambil dan naruh di meja itu ya perkiraan saya nggak tahu karena dia dibungkus kan. Nggak tahu. Nggak tahu mungkin. Apakah juga dilaporkan ke terdakwa posisi yang sabu ini, yang tawas ini, karena kan membaur ya. Dan juga apakah pada saat sebelum pemusnahan saudara melapor ke terdakwa tentang adanya tawas yang ada di dalam tempat pemusnahan bersama-sama dengan yang asli tadi? Maksudnya posisinya atau gimana? Posisi ataupun kalau posisinya saya nggak dilaporkan. Saya nggak. Tapi disampaikan kepada terdakwa kalau di situ ada tawas. Karena kan di ruangan saya kan terdakwa kan nanya, kamu nukernya gimana? Apakah di sana atau seperti apa? Oh bukan di sana jenderal, tapi sudah di ruangan ini. Akhirnya itulah ada keputusan dari terdakwa tadi hanya mengetes satu yang saya terima. Satu dipegang oleh terdakwa saja yang dites. Yang dites itu. Betul. Yang mengetes siapa? Yang mengetes terdakwa sendiri, dibuka, kemudian ditempelkan, kemudian keluarlah ungu. Oh, ada alat tesnya ya? Ada alat tesnya. Terdakwa tidak ngetes satu-satu, padahal kan terdakwa ada megang alat tes itu. Tidak. Enggak? Tidak. Jadi hanya perwakilannya ini satu ya, setelah itu langsung dimusnahkan semua. Udah megang padahal sekarang ya. Lompat lagi saudara saksi. Tadi saudara saksi mengatakan dengar ada sempat ini agak keluar tapi berhubungan mengenai Wakapolres. Betul. Usulan untuk menduduki jabatan. Iya betul. Saudara mengemuh. Betul. Maksudnya mengemuh terdakwa kan pimpinan saudara. Betul. Karena gini Pak. Tar dulu sebelum selesai. Pimpinan saudara, Kapolda saudara, kok beraninya saudara mengemuh? Kalau kata-kata itu, saya kan ibaratin, saya tahu anggota saya ini Pak, ini kerja orang bagus. Tapi saya tanya dulu, mau masuk kasih BPKB, tetapi saudara terdakwa bilang sudah ada orangnya. Saya potong terdakwa. Maksudnya saudara mengemuh itu untuk apa maksudnya? Supaya dia percaya sama saya. Mengemuhnya bagaimana? Bahwasanya penyisian ini dia seakan-akan ikut. Oh. Gitu. Karena kalau orangnya sudah ada, orangnya beliau sudah ada, ketika saya masuk pasti susah. Ini apa nih kira-kira nih? Nah gitu. Pak, artinya saudara mengemuh terdakwa seolah-olah si Wakapolres itu tahu. Betul. Kalau ada penukaran tawas dengan sabu tadi. Betul. Padahal dia tidak tahu. Padahal tidak tahu. Terima kasih. Selanjutnya, di dalam berkas perkara yang sudah sampaikan di depan penyidik, ini sepertinya ada tarik-menarik. Tadi belum diungkapkan. Antara bagaimana pengiriman barang ke Jakarta atau di Pekanbaru. Coba saudara saksi ceritakan, gimana sih kok akhirnya barang ini sampai ke Jakarta? Betul, jadi saya sampaikan Bapak,
Jadi terkait dengan itu pembicaraan antara Saudara Samsul Ma'arif dengan Saudari Anita ini terkait dengan sistem untuk pengambilan barang. Karena saya masih bertahan untuk barang ini tidak mau saya bawa keluar Sumbar. Jadi dialah yang mengambil ke sini. Tapi Saudari Anita yang berbicara kepada Samsul Ma'arif ya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Tempra Drops untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte untuk kakak. Ingat Mama, ingat Tempra. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Get it now. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. IP vitamin dan mineral. IP-nya dong, IP-nya dong. Pilihan pas keluarga. IP-nya dong. Dang ding dong, dang ding dong. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari Siwak, Sea Salt, Tea Tree Oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Mah,
rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Tapi hasil penjualan tadi dengan Anita yang pertama ya, apakah itu juga dilaporkan ke terdakwa kalau barang itu sudah terjual dengan nilai sekian-sekian? Betul, 300. 300. Saya laporkan itu. Dilaporkan. Laporkan. Melalui WhatsApp. WhatsApp. Kemudian makanya ada perintah ditarik barangnya. Karena dia nggak setuju dengan harga 300. Anita bilang kan 400. Saya nggak suka sama orang yang nggak komit, Mas. Dia bilang begitu. Terus berikutnya yang laporan yang tanggal 29 itu. 29. Itu langsung. 29 langsung saya ke rumahnya. Pada saat penyerahan uang. Pada saat berarti sudah tahu kalau hasil uang yang disampaikan itu ke terdakwa itu hasil memang penjualan itu. Tahu Pak, pasti. Saya yakin tahu. Karena sebelumnya sudah laporan ya. Tahu, karena sudah laporan. Saya nggak suka orang yang nggak komit dan seterusnya itu Pak. Terus pada saat pertemuan yang kedua, yang setelah tanggal 29 itu, setelah penyerahan uang itu, terus bagaimana? Yang 4 kilo tadi? Yang 4 kilo kan di rumah saya. Kemudian tanggal 3 atau tanggal 4 itu 2 kilo dibawa lah oleh saudara Samsul Ma'arif. Ini atas permintaan Anita. Gitu Pak. Tapi dibawa dari rumah saya itu adalah 4 kilo Pak, semua. Satu box begini nih dibawa oleh saudara terdakwa Samsul Ma'arif. Dibawa 4-4-nya. Tapi yang diberikan pada Anita adalah 2 kilo atas permintaan saudari Anita. Nah kemudian itulah saya laporkan pada saat saya menjemput saudara terdakwa di Bandara Ngurah Rai Bali. Oh itu dilaporkan? Saya laporkan. Langsung? Anita langsung. Sekali lagi Pak, ini misi rahasia. Jadi hanya kami berdua Pak yang tahu. Dan saya menjaga pada saat itu marwahnya saudara terdakwa. Saya bisa aja Pak ngomong mau kemana-mana sebenarnya bisa. Tapi sekali lagi Pak, saya pada saat tunduk dan patuh Pak sama pimpinan saya. Makanya apa petunjuk beliau pada saat petunjuk si terdakwa ini pada saat saudara melaporkan itu? Saya bilang izin Jenderal, 2 barang sudah ada di Anita dan dia sudah oke 360 per paket. Dijawablah berarti 720 ya Mas. Siap Jenderal. Ya udah minggu depan aja di Padang, dia bilang begitu. Berarti paham lah ya? Sudah paham Pak. Baik, terima kasih. Sementara mungkin dilanjut rekan kami. Saudara saksi, saya akan lompat-lompat dalam pertanyaan karena hanya pendalaman, karena sebagian besar sebenarnya sudah ditanyakan oleh majelis dan juga rekan kami tadi. Pertanyaan saya ini kepada saksi terkait dengan WA saudara terdakwa kepada saksi yang di awal-awal yang menyatakan sebagian BB diganti tawas dengan emoji ketawa begitu, dan saudara jawab juga tidak. Jawaban saudara pada itu apa? Siap, nggak berani Jenderal. Tidak berani ya. Yang saudara tangkap pada waktu terjadi komunikasi via WA tersebut, apakah itu candaan, perintah atau apa gitu? Itu bukan candaan Pak. Ya? Bukan candaan. Bukan candaan. Bukan candaan. Kalau apakah saat itu juga saudara simpulkan itu bukan candaan atau setelah ada pembicaraan lanjutan? Dari awal pada saat itu BP tawas tuh saya bilang itu bukan candaan. Dari mana saudara simpulkan itu bukan candaan? Karena dia Kapolda saya Pak. Oh gitu. Iya. Karena setiap keluar yang dari kata Kapolda seperti saya Pak Kapolres. Ya. Saya Kapolres yang memerintahkan anggota walaupun apapun pasti dilakukan. Kalaupun bercanda, saya akan menganulir. Mas itu nggak jadi, saya mau bercanda kok. Ya. Tapi ini tidak Pak. Ya. Dikuatkan lagi tanggal 20 Mei Pak. Ya. Ya sehingga saya yakin, loh ini benar-benar diperintah ini nih. Ya. Oke, jadi saudara menyimpulkan itu bukan candaan tapi perintah ya? Bukan kelakar, bukan candaan. Oke. Selanjutnya,
apakah ada pembicaraan antara saudara dengan terdakwa terkait dengan ada skenario untuk pengungkapan kasus melalui dengan mempergunakan barang bukti yang kalau saya mengatakan digelapkan ini, bukan disisihkan, yang diganti tawas ini tadi yang 5 kilo. Apakah ada pembicaraan saudara dengan terdakwa bahwasanya barang bukti ini akan dipakai untuk mengungkap kasus lain? Tidak ada sama sekali. Bapak bisa lihat dari chat awal saya sampai dengan akhir, ada nggak kata-kata penjebakan? Yang ada hanya satu, Pak. Ya. Saya menyampaikan kepada saudara terdakwa, saya ini agak curiga dengan Anita. Jangan-jangan ini jebakan jenderal. Saya nggak percaya karena cepu ini tidak ada yang abadi. Saya sampaikan. Nyawa di ujung tanduk, dan saya sampaikan begitu, tapi dijawab oleh saudara terdakwa, kalau pengkhianat saya rasa tidak, Mas, tapi kalau cari cuan kanan kiri iya. Oh gitu, jadi tidak ada rencana misalnya terdakwa mengatakan ini kita mau menjebak Anita atau Linda? Tidak ada, Pak. Polisi nggak boleh jebak masyarakat, Pak. Iya, nggak tidak boleh, ada Pak. itu ya? Nggak ada, Pak. Oke, cukup. Kemudian terkait dengan transaksi, ini kan ada di BAP saya baca dan juga tadi dipertanyakan oleh majelis, transaksinya ini di Jakarta atau di Sumbar atau di Riau, kan ada beberapa alternatif ya tempat tadi sebagaimana saudara terangkan. Saudara kalau dari keterangan saudara tadi kan inginnya transaksi itu di Sumatera Barat. Coba jelaskan, apakah ini keinginan saudara di Sumatera Barat transaksinya atau keinginan terdakwa? Sebenarnya keinginan saya itu barang diambil di Sumatera Barat, Pak. Apa alasan saudara sehingga saudara pilih Sumatera Barat? Jadi saya disaksikan langsung dan langsung saya laporkan pada saat itu kepada Kapolda Sumbar. Kalau itu memang jadi. Ya. Tapi kan ini kan tarik ulur terus, Pak. Iya, ya. Karena yang bersangkutan saudari Anita minta uang terus. Ya. Sedangkan posisi saya sudah pindah. Ya. Gitu. Jadi kesimpulan saudara terkait transaksi ini, apakah ada arahan dari terdakwa harus di Sumatera Barat atau boleh di tempat lain sebenarnya? Awalnya itu di Sumatera Barat, Pak. Ya, penekanannya dari transaksi ini apa? Penekanannya apakah terkait dengan tempat atau terkait dengan harga? Sebenarnya uang, Pak. Uang ya? Uang. Oke. Saya lanjutkan. Terkait dengan tadi saudara ceritakan bahwasanya saudara dipanggil terdakwa dan ada rencana penukaran barang bukti dengan tawas. Saudara pernah cerita terkait dengan hal tersebut selain dengan Samsul Marif dengan siapa saja? Saya hanya cerita. Sebelum terungkap ini ya, sebelum terungkap. Saya cerita kepada Samsul Marif aja, Pak. Ada yang lain? Nggak ada, Pak. Dengan istri saudara misalnya? Nggak ada, Pak. Dengan orang tua saudara? Kalau saya orang tua nggak ada, sama sekali. Apalagi orang tua, Pak. Apalagi orang tua. Tidak ada ya? Nggak ada. Dengan istri juga tidak ada? Kalau dengan istri pada saat saya diperintah dengan tawas saja, Pak. Nah itu. Kapan tapi belum itu? Tapi belum. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar, membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. FreshCare dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. FreshCare. FreshCare kini hadir dengan FreshCare Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. FreshCare Press and Relax bisa ngerock and roll. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti.
Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Ada vitamin A, B dan C, D3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. IP-nya dong, IP-nya dong, pilihan pas keluarga. IP-nya dong, IP-nya dong, dang ding dong, dang ding dong. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Iya, hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat nama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat nama? Ingat Tempra. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Dalam keterangannya menyatakan bahwa hasil rekaman perangkat DVR yang terpasang di pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 hanya berasal dari kamera-kamera CCTV yang terhubung dalam jaringan tertutup pada DVR itu sendiri dan tidak disiarkan atau dikirimkan keluar dari jaringan CCTV dan DVR dimaksud. Menimbang bahwa dengan demikian DVR CCTV yang diambil saksi Irfan Widianto dari pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan informasi elektronik keluar dari jaringan tertutup CCTV dan DVR, sehingga DVR CCTV tersebut tidak dapat digolongkan sebagai sistem elektronik. Menimbang bahwa oleh karena DVR CCTV tidak memiliki kemampuan menyebarkan sebagaimana tersebut dalam salah satu alternatif pada frasa sistem elektronik, maka unsur ketiga melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya tidak terpenuhi. Memang bahwa oleh karena salah satu unsur pasal tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer, dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama primer tersebut.
menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidiar melanggar pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 3. Dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. 4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Menimbang bahwa unsur ke-1 setiap orang dan unsur kedua dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dalam dakwaan pertama primer, sehingga majelis hakim cukup mengambil alih unsur ke-1 dan kedua yang telah dinyatakan terpenuhi tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan pertama subsidiar ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Menimbang bahwa informasi elektronik berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data, interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menimbang bahwa pengertian informasi elektronik tersebut di atas bersifat alternatif, artinya manakala salah satu frasa dalam pengertian informasi elektronik tersebut terbukti, maka dengan sendirinya keseluruhan pengertian informasi elektronik tersebut terpenuhi. Menimbang bahwa terkait informasi dalam frasa tersebut di atas, majelis hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan terkait DVR, CCTV yang berisikan tentang video rekaman, maka dipilih frasa gambar dari informasi elektronik tersebut di atas. Menimbang bahwa video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi. Rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. Menimbang bahwa mendasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pengertian video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa video adalah tampilan visual yang merupakan hasil olahan secara elektronik terhadap rekaman rangkaian gambar, sehingga tampilan di dalam rangkaian gambar tersebut begitu tadi tampak bergerak menjadi gambar hidup. Majelis Hakim Ketua Ahmad Suhel tengah membacakan poin-poin menimbang dari jelang putusan vonis hukuman bagi terdakwa Hendra Kurniawan. Sebelumnya Agus Nurpatria, mantan KDNA Biro Paminal Propam Polri, divonis 2 tahun penjara, dan sebelumnya Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan dituntut 3 tahun penjara. Baik, kita juga akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengikuti sidang dari terdakwa Irjen Teddy Minahasa dalam kasus dugaan penggelapan bukti sabu narkoba seberat 5 kg dengan saksi mantan Kapolres Bukit Tinggi Dodi Prawira Negara. Per paketnya 360. Nanti dijawab beliau, tadi 720 ya Mas. Siap. Ya udah minggu depan di Padang. Oke, terkait dengan 2 kilo berikutnya itu tadi, itu sudah terjual dua-duanya atau bagaimana? Setahu saya itu satu, Pak. Satu, Samsul Ma'arif mengirimkan foto 200 juta, Pak, kepada saya. Oh, sudah dibayar 200 juta? Tapi Samsul Ma'arif, penguasaan Samsul Ma'arif bukan saya. Tapi itu belum diserahkan kepada saudara? Belum. Jadi belum diserahkan juga kepada terdakwa? Belum. Belum ya? Belum. Sudah keburu ketangkap dulu, Pak. Oh, sudah ketangkap? Ya. Oke.
Kemudian saya mau tahu kesimpulan atau pendapat saudara terkait dengan penarikan tadi sekali lagi. Ini penarikan ini karena insaf, karena menyesal ini salah, tidak sesuai dengan hukum, atau karena apa? Harganya nggak pas, Pak. Karena harga nggak pas. Iya, ya? harganya nggak pas, Pak, itu. Kalau harganya pas nggak akan ditarik, Pak. Yakin saya. 1000%. Bukan karena insaf ya? Mana, Pak, insaf nggak akan, Pak. Insaf itu sejak dari Padang, Pak. Terusnya insaf, Pak. Oke. Saya pikir demikian majelis, akan tetapi kami mau menampilkan ada lagi tambahan dulu atau langsung ke bukti digitalnya yang kita tampilkan? Lagi? Oke, silakan. Masih ada? Situ dulu. Oke, silakan. Iya, makasih yang mulia. Saksi tadi barusan ditanya oleh rekan kami menggunakan kendaraan apa dari Padang ke Jakarta. Saksi jawab menggunakan Jimny. Saksi Tuh. pernah di BAP, di penyidik. Pernah di BAP. Saksi masih ingat di poin 15 ditanya apa? Masih. Saksi jawab apa di poin 15? Pada saat itu saya bilang Avanza. Oke, kenapa beda waktu itu Avanza sekarang Jimny? Alasan saya pada saat itu, wah ini udah ketangkep, udahlah itu mobil mau saya jual, mau buat anak sekolah. Karena udah selesai ini, saya bilang kan begitu. Tapi saya pikir-pikir, saya hubungin lawyer saya, panggil penyidik deh. Kenapa, Bang? Ini mau saya rubah karena saya dari sana pakai Jimny. Oh gitu, Bang. Iya. Panggil sini, saya di BAP. Artinya saya mau buka ini seterang-terangnya, Pak. Gitu, akhirnya ya sudahlah, apa adanya, gitu, Pak. Jadi yang disita mobil Jimny apa mobil Avanza? Dua-duanya. Sebelum kami lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yang mulia, kami menghendaki agar diperbolehkan untuk menampilkan foto percakapan pada tangkapan layar WhatsApp antara saksi dengan terdakwa. Sehubungan ini ada di dalam berita acara pemeriksaan. Bagaimana nanti sekaligus setelah penasihat hukum mengajukan pertanyaan, sekaligus kita buka nanti, ya. Barangkali itu juga yang mereka tanya. Nanti kalau mereka tanya tentang itu kita tunggu di layar, seperti itu. Bisa kita pending, tapi kita beri kesempatan itu nanti. Baik. Boleh lanjutkan yang lain dulu. Baik. Jadi gini. Apa yang membuat saksi mau melaksanakan perintah dari terdakwa hingga mau melakukan penukaran tawas? Saya hanya loyal punya, Pak. Hanya loyal pada pimpinan apa sudah saya tolak 2 kali, tapi tetap diarahkan, ya sudah saya laksanakan. Yang penting sudah pernah saya tolak, Pak. Oke. Tadi di awal saksi menerangkan bahwa terhadap pesan yang disampaikan oleh terdakwa untuk menukar tawas, saksi menjawab siap, tidak berani, jenderal. Pertanyaan kami, kalau udah bilang nggak berani, kenapa tetap dilakuin? Karena tanggal 20 saya dipanggil malam di kamarnya. Kemudian beliau meminta 12 kilo untuk undercover dan bonus anggota. Saya juga masih jawab juga nggak berani, jenderal, untuk apanya itu. Udah sisihkan aja, siap, kami upayakan, jenderal. Oke. Sekarang saya mengajak saksi ke tanggal 21 Mei 2022. Saksi masih ingat apakah saksi ada membicarakan sesuatu dengan terdakwa di dalam pesan WhatsApp? Terkait saksi mau berangkat ke Jakarta? Tanggal 21 September. Iya. Saya bilang izin, jenderal, saya mau berangkat ke Jakarta. Saksi melaporkannya dengan cara bagaimana? Menelpon, kirim pesan? WA. Apakah dibalas oleh terdakwa saat itu? Dibalas. Hati-hati di jalan, Mas. Salam hormat buat Pak As. Apa dibalasnya? Hati-hati di jalan, Mas. Salam buat Pak As. Baik. Kemudian saya mengajak saudara ke tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 6:30 malam. Apakah saksi masih ingat saksi pernah berkomunikasi dengan terdakwa melalui pesan WhatsApp? Tanggal 27 bisa di... Baik. Diralatnya tadi itu, saya sudah coba dia ke tanggal 27 pola pikirnya tadi, tapi dia arahkan ke tanggal 23.
1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar, membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Baruna sang penjaga samudra, menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Baruna sang penjaga samudra, menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 48, junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan, mengadili menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Membebaskan terdakwa Hendra Kurniawan SIK oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut, menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apapun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada
terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti yang seluruhnya dari penuntut umum sebanyak 67 item tetap terlampir dalam berkas perkara, dan barang bukti dari penasihat hukum terdakwa yang seluruhnya ada 21 item tetap terlampir dalam berkas perkara, membebankan biaya perkara kepada ia terdakwa sebesar Rp5.000. Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Ahmad Suhel sarjana hukum sebagai hakim ketua, Juyamto sarjana hukum magister hukum, dan Hendra Yulistiawan sarjana hukum magister hukum masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Saripudin sarjana hukum dan Matius Bultus Situru sarjana hukum panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, serta dihadiri oleh Sanan Tanjung BCSH dan kawan-kawan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh para penasihat hukumnya. Begitu ya. Sudah kami bacakan putusan ini sebagaimana yang sudah saudara dengar. Terhadap putusan ini ada hak saudara untuk terima atau tidak terima, kemudian menyatakan banding atau berpikir terlebih dahulu selama 7 hari untuk menentukan sikap. Sikap saudara? Pikir-pikir. Demikian juga penuntut umum. Begitu ya. Dengan dibacakannya putusan ini maka perkara ini berakhir karena diputus, sidang selesai dan dinyatakan ditutup. Baru saja Hakim Ketua Ahmad Suhel memberikan vonis 3 tahun penjara bagi terdakwa Hendra Kurniawan, mantan Karo Paminal Propam Polri dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Dalam putusannya, Majelis Hakim menilai dakwaan primer tidak terbukti Hendra Kurniawan secara sah untuk melakukan tindak pidana. Namun demikian, Hakim menilai bahwa Hendra Kurniawan mendapatkan vonis sesuai dengan dakwaan sekunder terkait dengan pasal 233 KUHP Jungto pasal 55 yang terkait dengan penghilangan, penghancuran dan penyimpanan barang bukti hingga pada akhirnya menyebabkan proses penyidikan terhadap kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat terhambat. Dan saat ini sebelumnya Agus Nurpatria yang juga mantan Kadena Karo Biro Paminal juga telah divonis oleh Majelis Hakim, yaitu 2 tahun penjara. Baik Hendra Kurniawan maupun Agus Nurpatria sebelumnya dituntut 3 tahun penjara. Untuk saat ini persidangan telah ditutup dan kami akan juga menghadirkan breaking news terkait dengan persidangan kasus narkoba dengan terdakwa Irjen Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumatera Barat. Saat ini jaksa penuntut umum menghadirkan saksi yakni mantan Kapolres Bukit Tinggi yaitu AKBP Dodi Prawira Negara. Petugas laboratorium. Pada saat itu kan pemusnahan kan hanya 1 Pak yang dites Pak. Hanya 1. Yang di tangan Kapolda atau terdakwa hanya 1 Pak yang dites. Menurut kamu benar tidak demikian? Hanya boleh dari sekian barang bukti yang hanya diperiksa 1. Tentunya kan boleh kan? Menurut kamu bagaimana? Kalau menurut saya sih seharusnya dites semua Pak, tapi kan memakan waktu Pak. Makan waktu pasti lama. Jadi kan Forkopimda juga ada kegiatan banyak Pak. Jadi kita main cepat aja Pak. Oh, main cepat saja ya. Jadi intinya hanya 1 yang diperiksa ya. Oke. Terus
Sebelum pemusnahan barang bukti, kebiasaan yang terjadi di Republik Indonesia ini biasanya kalau nggak Kapolda, Kepala BNN akan konferensi pers, kan gitu kan? Biasanya kan, tuh ya, menyampaikan betul. Apa yang prestasi yang dilakukan oleh kepolisian atau BNN terhadap ini, termasuk saudara waktu itu saya lihat di televisi ada pemberitaan pers mengatakan Polres Bukit Tinggi berhasil menangkap 41,4 kilo. Dengan kalau ditaksir harganya mencapai 62,2 miliar. Itu benar ya? Benar. Coba saudara, hitung-hitungannya bagaimana sampai dari 41,4 kilo yang saudara tangkap itu nilainya menjadi, kalau dirupiahkan menjadi 62,2 miliar. Terangkan, karena saudara itu menyampaikan langsung itu. Itu kalkulasi kalau harga itu 1 gramnya itu 1 juta sampai 1,5 juta, Pak. Ya. 1 juta atau 1,5 juta per gramnya. Per gramnya 1 itu. Juta. Jadilah kira-kira ya seperti itu. Jadi makanya total dari 41 itu saudara menyebutkan 62,2 miliar. Ya, seperti itu kurang lebih, Pak. Kalau 5 kilo, nah sekarang kan tadi 41. Kalau 5 kilo ini berapa itu nilainya? Kalau hitung-hitungan kamu itu juga? Kalau hitung-hitungannya ya kalikan aja, Pak. 1 juta atau 1,5 juta dikalikan 5. Dikalikan 5. Itu aja. Berarti sekitar 2 miliar 500 juta. Lebih, Pak. Lebih ya. Oke, setari ada nilainya ya. Terus biasanya lagi ada di dalam konferensi pers itu biasanya demikian. Kami menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkotika sekian orang. Baik. Kami ingatkan penuntut umum, fokus ke dakwaan. Siap. Iya, fokus ke dakwaan. Untuk tahapan-tahapan ini dicari inti-intinya saja. Kita menjurusnya ke dakwaan. Silakan. Siap, majelis. Pertanyaan saya nggak banyak lagi majelis. Untuk 5 kilo ini, kalau beredar ini ke masyarakat, kira-kira berapa generasi muda yang teracuni? Nah, tolong dijawab. Sebentar. Oke, bisa dijawab? Saya handle pertanyaan itu, ya. Pertanyaan lain. Oke. Handle kalau sudah ya. Oke, kita pilih dulu. Oke, masuk. Cukup? Masih ada? Masih ada majelis. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin akan loncat-loncat. Tadi saudara sampaikan bahwasanya ini menyambung dari pertanyaan rekan saya terkait saudara saksi yakin betul memang yang WhatsApp adalah saudara terdakwa, yaitu Kapolda Sumbar. Berapa nomor teleponnya? Apakah saudara masih ingat? Bisa disampaikan ke depan majelis hakim. Nomor telepon saudara berapa? Nomor telepon Kapolda Sumbar atau saudara terdakwa itu berapa? Berapa nomornya? Nomor teleponnya berapa? Saya kira kalau nomor telepon, kalau saya kan udah jelas di BAP juga sudah di ini kan, nomornya juga udah jelas. Jawab kalau bisa, kalau lupa. Kalau belakangnya yang saya tahu 6666. Kalau nomor telepon saudara? Belakangnya 2001. Saudara lupa depannya? Kalau telepon saya 081 3-nya 4 kali 2001. Ya. Untuk Samsul Ma'arif? Nggak ingat saya. Tidak ingat? Nggak ingat. Saya ingatkan sesuai dengan BAP saudara. Ya. Untuk Kapolda Sumbar atau saudara terdakwa Teddy Minahasa di penuntut umum itu namanya menjebak. Oke. Iya. Kita pastikan yang kita tahu untuk dia. Sementara yang kita tahu menurut KUHAP-nya, keterangan saksi yang mempunyai nilai alat bukti adalah yang disampaikan di persidangan. Coba yang lain, silakan. Dari percakapan WhatsApp tersebut, kan itu perjalanan panjang. Apakah saudara selalu melaporkan secara via WhatsApp dan
secara tatap muka dengan menunggu arahan dan perintah dari saudara terdakwa? Saya melaporkan pastinya lewat dari WhatsApp, kemudian pertemuan juga beberapa kali juga saya lakukan pada saudara terdakwa. Ya. Itu percakapan itu apakah ada saudara perlihatkan kepada orang lain? Jelasnya kan tidak, Pak. Itu hanya maupun ke Samsul Ma'arif? Samsul Ma'arif ya. Apa yang saudara perlihatkan kalau kepada? Saya perlihatkan tentang penukaran BB Tawas. Itu kepada Samsul Ma'arif saya lihatkan handphone saya. Bahasanya apa? Itu sebagian BB diganti Tawas dalam kurung bonus untuk anggota. Saya jawab siap, nggak berani jenderal. Jadi WA dari terdakwa saudara perlihatkan kepada Samsul Ma'arif? Ya. Tangkapan layar? Ya. Saudara saksi, pada saat saudara dilakukan penangkapan, saudara pada saat itu sudah menjabat sebagai apa? Saya menjabat jadi Kabak Ada Rolok Polda Sumbar. Mutasi tersebut adalah hal yang wajar atau ada usulan dari Kapolda? Awalnya Pak, saya berpikir apa ini saya nggak laksanakan cari barang ini lama-lama saya dipindah awalnya Pak ya. Tapi setelah saya pindah, saya lapor kepada saudara terdakwa. Lapor bagaimana? Lapor lewat WA bahwa saya itu pindah. Terus lah kok nggak ke monitor? Saya nggak tahu, jenderal bilang itu. Tapi dijawab, saya kira bagus, udah job mantep. Saya itu orangnya kalau dapat TR apapun saya laksanakan Pak. Itu promosi atau diusulkan? Kalau sebenarnya sih itu promosi Pak, naik job mantap itu. Promosi? Ya. Apakah itu sebagai bonus karena saudara berhasil melakukan hal? Enggak Pak, saya kira berdua juga kaget Pak pindah. Oke. Tadi sempat disampaikan juga saudara saksi bahwasanya dalam percakapan, kalau tadi saya ingat itu ada bahasa kalau sesama kita bahaya Mas. Itu kalau pemahaman saudara itu bagaimana? Maksudnya pada saat saudara melaporkan itu? Saya nggak tahu maksudnya dari saudara terdakwa itu mengatakan sesama baju coklat itu rawan. Tapi saya punya penilaian mungkin ini adalah hal yang sebenarnya berbahaya kalau melibatkan juga ternyata juga coklat juga, itu maksudnya. Nggak aman jadinya? Iya nggak aman gitu maksudnya. Terus lagi, setibanya di Jakarta, saudara berangkat dari Padang ke Jakarta menggunakan kendaraan? Tadi sudah saya jawab tuh, saya rasa. Oke. Cukup dilanjutkan teman saya. Masih ada? Mohon izin yang mulia. Silakan. Mempertegas terkait dengan status sitaan barang bukti narkotika pada saat di awal proses penangkapan. Sebelum ini kan tadi saudara sudah menjelaskan bahwa saya ingin mengaitkan bahwa di sini ada 5 kilo yang ditukar dengan tawas. 1 kilo pertama itu sudah terjual dengan harga 400, tapi kemudian disetorkan kepada terdakwa itu 300. Mohon maaf tadi 400, disetorkan kepada terdakwa 300. Yang 4 kilo sisanya 2 kilo pada saat penangkapan ada berada pada saudara. Betul demikian kan terdakwa? 2 kilo lagi diserahkan ke Anita dan itulah sudah terjual 200 juta. Demikian. Saya ingin mengaitkan apakah 300 juta yang barang sudah terjual ini nanti bisa dihubungkan dengan barang bukti benar merupakan barang bukti narkotika atau tidak pada saat proses penangkapan dan penyitaan
pada saat di Bukit Tinggi. Nah, ingin saya tanyakan prosesnya nanti. Pertama, yang saya ingin tanyakan, tadi kan pada saat proses penyitaan di awal, itu barang bukti diletakkan di comment center dan dijaga oleh Propam. Kemudian saudara menerangkan pada saat akan disisihkan dan diganti dengan tawas. Penuntut umum suaranya pelan kan. Siap. Seperti berantem kita di sini tuh. Siap, ya, kalau begitu kuatnya suara, ya. Pelan-pelan saja, yang penting dia dengar jelas. Bisa semua kita catat. Terlalu bersemangat yang mulia. Kalau kuat pun dibuat, kalau enggak kita catat, percumanya itu. Siap, ya, mulia. Iya, pelan-pelan saja biar dia pun tenang ya. Karena langsung bersidang saja pertanyaannya, silakan. Karena bersidang dengan Hotman Paris saya bersemangat. Siap, izin. Silakan. Gantian JPU. Nah, jadi kemudian kan disisihkan pada saat itu diganti dengan tawas itu di ruang kerja di ruang Kapolres. Apakah proses penyisihan ini ya pemindahan dari komen ke ruang Kapolres itu ditujukan agar saudara mempermudah penggantian tawas itu? Apakah demikian? Ya, pertama pasti ya. Nggak mungkin saya ambil di comment center, Pak. Karena dijaga oleh anggota. Alasan saya apa? Berarti tujuan pemindahan dari comment center ke ruang kerja Kapolres adalah salah satunya untuk mempermudah penggantian BB narkotika sabu dengan tawas. Demikian ya, Kapolres. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mempermudah ke lapangannya, Pak. Baik. Nah, jadi sesuai dengan ketentuan pasal 90 ayat 1, itu kan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan, ya kan, disisihkan barang bukti narkotika dalam waktu 3 kali 24 jam untuk diuji di laboratorium forensik. Nah, terhadap ketentuan ini apakah pada saat itu sudah dilakukan oleh pihak penyidik dari Bukit Tinggi, Polres Bukit Tinggi? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Proses penyisihannya seperti apa? Apakah masing-masing paket itu disisihkan? Semua masing-masing paket itu disisihkan, Pak. Semua masing-masing paket disisihkan. Ini kan berkaitan dengan pertanyaan dari kawan kami tadi, bahwa yang diuji hanya satu itu terkait pada saat pemusnahan. Betul demikian ya? Ya, betul. Nah, tapi pada saat penyitaan 3 kali 24 jam, pihak penyidik dari Polres Bukit Tinggi sudah melakukan penyisihan sampel. Sudah. Tiap masing-masing paket dari 41,4 kg, betul? Betul, sudah semua itu. Betul ya, sudah semua. Ini termasuk barang bukti sabu yang 1 kilo yang sudah terjual seharga 400 yang kemudian diserahkan uangnya 300 juta kepada terdakwa. Iya, jelas, Pak, itu. Jelas. Berarti barang bukti narkotika yang sudah terjual itu sesuai dengan hasil laboratorium yang saudara lakukan selaku penyidik, benar adalah sebagai barang bukti narkotika. Jenis apa waktu itu? Ya, jenis sabu, Pak. Sabu ya, amfetamin ya. Nah, terdakwa, saksi, mohon izin. Di sini kan saudara melakukan pengungkapan kasus di tanggal 14 Mei. Nah, terus kemudian tanggal 17 saudara melaporkan kepada terdakwa dengan bahasa isi yaitu izin mohon petunjuk jenderal tentang rilis kasus ini, waktunya jenderal. Atas penyampaian informasi yang saudara berikan kepada terdakwa ini, tiba-tiba kemudian dijawab oleh saudara terdakwa. Pertanyaannya dijawab oleh terdakwa, bukan menerangkan pertanyaan. Silakan. Mohon izin yang mulia. Sebagian BB diganti dengan tawas. Nah, ini kan seperti tidak menyambung. Saudara menyampaikan informasi, izin mohon petunjuk jenderal tentang rilis kasus ini, waktunya jenderal. Tiba-tiba kemudian dijawab oleh terdakwa, BB diganti dengan tawas. Kenapa bisa tiba-tiba terdakwa kemudian menjawab demikian? Apakah sebelumnya sudah ada pembicaraan antara saudara dengan terdakwa terkait untuk penyisihan barang bukti ini? Kalau penyisihan nggak ada, Pak, tapi kalau ungkap ada, Pak. Itu tanggal 13, itu saya laporkan, Pak. Video saya laporkan, bahkan saudara terdakwa mengarahkan coba cari tempat yang lain, mungkin di tempat yang lain sebagainya sampai diinikan. Itu sudah, Pak. Sudah semua itu. Sudah ya. Oke, cukup ini. Cukup dari penuntut umum. Cukuplah ya. Sudah cukup.
Baik. Penuntut umum masih ada? Jangan dipaksakan bertanya kalau nggak ada. Nah, kalau masih ada, silakan. Kalau dipaksa bertanya, jangan. Silakan kalau masih ada. Langsung aja melanjutkan yang mulia. Asal muasal penyisihan sabu sebesar 1 kilo tadi ya, itu untuk pemberian bonus. Iya, untuk memberi bonus. Alasannya ya itu. Iya, alasannya itu. Alasannya itu waktu saya. Bonus untuk siapa? Bilangnya bonus untuk anggota. Itu ide siapa? Ide saksi atau ide terdakwa? Terdakwa. Terdakwa. Apakah tadi ya udah uang hasil penjualan ini sudah diserahkan ya? Sudah ya. Apakah uang tersebut akhirnya ada diserahkan kepada saksi atau untuk pemberian bonus tersebut? Kalau pemberian bonus enggak, tapi uang yang saya berikan yang penjualan yang pertama itu kan di rumah tadi sudah saya sampaikan kepada majelis. Apakah saudara sendiri dapat bonus dari uang tadi? Tadi kan sudah saya jawab Pak, saya nggak dapat apa-apa Pak, dapat amsyongnya aja Pak saya Pak. Baik, selanjutnya yang kedua ya. Apakah memang benar dari WA saudara, apakah terdakwa juga ada menawarkan pada saksi ya untuk membawa sabu ini ke Jakarta dengan menggunakan pesawat? Kan tadi saya sudah sampaikan tanggal 19 itu, sudah saya tadi. Iya ada ya. Tadi saya sampaikan kan waktu saya menghadap. Kenapa saudara tolak? Pak, bawa sabu pakai pesawat gimana ceritanya Pak? Di mana-mana juga nggak ada seperti itu. Makanya saya tawarkan pakai jalur darat. Saya bilang rawan jenderal. Makanya saya tawarkan pakai mobil. Makanya saya berangkat pakai jalur darat. Kalau terdakwa sendiri menawarkan kepada saudara, apakah terdakwa memang sudah biasa? Ya, saya nggak tahu Pak itu. Di BAP saudara seperti itu, saya baca. Gimana? BAP saudara. Saya bilang rawan jenderal. Saya bilang begitu. Karena beliau demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada grindilnya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar, membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa.
Kembalikan semangat saat berbuka. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel, dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegalinu reda, aktivitas. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Get it now. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Sampainya itu ke dia. Kalau dia nggak jelas, diulang. Ya, jadi saksi pun jawab kalau sudah jelas. Ya, jangan langsung cakcuk. Ya, baik silakan. Lembutkan suaranya, samanya maknanya. Sekarang saya ulang lagi. Tanggal 14 September 2022, Anda mengatakan WA ke si Arif, pinjam duit. Masa nggak bisa bantu beginian? Usulan gua sudah sampai ke Mabes. Artinya usulan pangkat. Tidak ada di sini sebutkan pinjam duit untuk transport. Anda dan percakapan itu terkait dengan Anita. Coba diawali dengan 13 September. Tuntaskan Anita, itu WA pertama Anda. Oke? Kemudian soalnya TM sudah usulan gua sudah diajukan ke Polresta Bukit Tinggi, yaitu kenaikan pangkat. Kemudian Anda mengatakan 14 September pinjam duit. Ya. Usulan gua sudah dikirim ke Mabes. Nggak ada kata-kata uang transport. Oke, kalau gitu Anda sebagaimana majelis mengatakan, nanti majelis yang menilai. Oke? Tapi ini nggak ada transport di sini. Pinjam duit untuk usulan pangkat Anda sudah nyampe ke Mabes. Pinjam duit aja nggak bisa. Oke, sekarang ini aja. Majelis hakim, karena terdakwa ini kan benar-benar terdakwa hanya gara-gara chat. Nggak ada saksi apapun. Maka untuk pertama kali chat itu kita Bentar. Keberatan majelis hakim, keberatan. Baik, sebentar. 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 Kan kita sudah sepakat. Kalau itu permintaannya, kita minta mereka setuju, kita buka dulu. Enggak, sebentar dulu. Atau sekalian kita buka ini kesempatannya. Biar kita buka. Hanya untuk ini aja dulu, bahwa memang bukti ini ada. Itu aja dulu. Bukan untuk isinya detail. Ini pertanyaan. Kalau memang yang mau diungkapkan nanti gini, setelah diungkapkan misalnya data itu kan dari penuntut umum, ternyata berbeda dari penasihat hukum.
Berarti kita upaya itu berbeda Pak dengan itu. Ini menurut kami. Bagaimana kalau begitu? Majelis, dari tadi kan jaksa bicara chat. Iya. Pertanyaan kami itu mungkin tidak terlalu detail, tapi induknya saya mau saya cocokkan dulu bahwa memang ada bukti chat ini di sana. Bukan detail dulu, hanya untuk maju ke depan bahwa memang sudah ada hasil laboratorium yang berisi chat dari semua terdakwa ini. Hanya untuk dilihat dulu Pak. Makanya saya sebut gini, kalau berbeda nanti yang ditampilkan, tentu kita bukalah apa yang Bapak sampaikan ya. Kita buka itu sekarang. Oke, sepakat. Oke, baik. Berarti nanti. Karena mereka dari tadi bicara chat, kami juga berhak bicara chat Pak ya. Iya. Terima kasih. Baik, lanjutkan. Oke. Anda tahu sebagai Kapolres bahwa di Undang-Undang ITE pasal 6, suatu bukti elektronik harus utuh satu kesatuan, tidak boleh hanya sepotong-sepotong. Anda tahu itu sebagai AKBP? Saya nggak baca tuntas Pak itu Pak. Tidak tahu? Nggak tahu saya. Oke, ini kaitannya dengan chat sepotong-sepotong. Saya mau kalau gitu pertanyaan saya berikutnya. Anda mengatakan bahwa perintah penukaran tawas tersebut, adalah melalui chat. Ya, Majelis Hakim, kami sangat dirugikan karena saya akan tanya nanti, apakah chat ini ada di hasil lab? Jadi gimana kami bisa membela diri kalau nggak bisa lihat hasil labnya? Karena ini sangat fatal. Adakah hanya itu aja? Apakah bukan detailnya? Ada enggak perintah pertama kali dari terdakwa ini yang memerintahkan saudara menukar sabu dengan tawas? Ada enggak di dalam print out digital forensik ini? Atau itu hanya seperti saya bilang tadi, sepotong-sepotong? Baik, bisa jawab. Konsepnya begini, tidak ada yang mengurangi hak bapak-bapak dalam rangka mempertahankan haknya di sini ya. Itu yang perlu saya jelaskan. Dari tadi kita sepakat dibuka dulu, baru kita lihat catnya di sini, kemudian kita kaitkan dengan bukti forensiknya yang ada di sini. Kalau berbeda kita catat. Kalau sama berarti kita sepakat. Begitu. Jadi kita lihat yang satu yang mana berbeda itu. Karena ini tadi kita pending, kecuali tadi kita sudah buka. Bagaimana? Kami keberatan majelis, kalau untuk lebih detail, kami nggak apa-apa, kami mendukung. Iya. Tapi yang prinsip seperti ini, tadi kan dia mengatakan dalam BAP bahwa perintah tawas itu melalui chat. Iya. Oke. Pertanyaan saya kedua, tentu kalau ada chat itu sudah digali isi chatnya di sini. Iya. Pertanyaan saya, mari dulu kita lihat di situ ada nggak di print out ini perintah chat dari terdakwa ini. Terlepas dulu dari isinya apa. Kalau nggak dikasih, ya ngapain kami membela klien ini lagi? Itu pembelaan kami. Baik, kalau demikian, biar jangan kita berdebat di sana, buka the chatnya, ya. Buka dulu di sana, kita cek di sini apa ada atau tidak, baru kita hubungkan dengan bukti forensik. Oke? Kalau yang sana kan bukti dari mereka. Iya. Kami yang maunya yang di berkas perkara. Betul, karena mereka juga tadi kita sudah pending, tentu kita buka. Nanti kalau Bapak merasa berbeda dengan ini, kita tunjukkan yang ini, biar kita buka ini. Jangan duluan Bapak lagi dibuka, karena kita udah janji tadi di sini, nanti kita buka. Ternyata penasihat hukum meminta dibuka lebih cepat, kita buka lebih cepat, ya. Oke, tunggu dulu pertanyaan itu, catat semua, tidak kurang nanti itu, ya. Kita buka saja yang disampaikan oleh penuntut umum dulu, karena itu janjinya, ya. Oke. Kalau memang yang dimasukkan adalah sama dengan ini, karena yang kita akui kan yang di berkas, ya kami tidak keberatan. Makanya kita lihat dulu, kalau sama berarti nggak ada perbedaan. Iya, ayo, tunggu sabar. Ini beda Pak Jelis. Tunggu dulu, itulah yang ditampilkan penuntut umum. Yang kami kan giliran kami sekarang bertanya, yang kami tanya adalah bukti ini, bukan bukti mereka. Sebentar, sepertinya kita nggak searah tadi. Ya. Tadi kan yang saya beri kesempatan, penuntut umum meminta cat itu ditampilkan. Tunggu dulu, mana tahu samanya sama yang dari kejaksaan. Kan begitu. Inilah dari penuntut umum. Nanti kita beri lagi kesempatan ke penasihat hukum. Setuju?
Setuju, nggak apa-apa. Oke, ini dulu kita lihat ya. Baik. Silakan maju. Jangan berulang lagi nanti. Baik, saksi. Silakan lihat. Baik, penuntut umum silakan dua mewakili melihat ke sana mendekat. Penasihat hukum juga silakan. Majelis, sebelum dilanjutkan, mohon dulu melalui majelis ditanyakan kepada jaksa, bukti ini bukti yang mana? Apakah forensik dari polisi atau bukti versi mereka yang lain? Baik. Pengen tahu identitas bukti ini yang mana? Baik. Oke, ya, pending dulu. Dipertanyakan, ini yang mau ditampilkan ini hasil pembicaraan antara saksi maupun yang lainnya dengan terdakwa yang tercatat dalam berkas perkara, seperti itu kan? Iya betul yang mulia, dan percakapan ini ada di dalam BAP saksi Dodi. Iya, makanya sudah pernah diperlihatkan kepada saksi Dodi pada waktu penyidikan saat itu. Dan kemudian yang kami mau ajukan di sini bukanlah alat bukti surat, yaitu berita acara pemeriksaan digital forensik, tapi yang mau kami sajikan di sini adalah foto percakapan. Nanti ada forumnya pada saat saudara penasihat hukum ingin mengkonfirmasi terkait alat bukti surat digital forensik, kami hadirkan saksi ahli digital forensik. Oke ya, jadi ini hasil pembicaraan, apakah ini kan masih saksi kita tanya, apakah itu hasil pembicaranya atau tidak, tentu kita pertunjukkan ke dia. Kalau nanti berbeda, baik penuntut umum maupun penasihat hukum, catat masing-masing. Oke. Baik, silakan. Satu lagi majelis. Ini kan bukti yang diajukan oleh jaksa. Nanti sesudah mereka bertanya tentang bukti ini, kami boleh nggak bertanya mengenai bukti ini? Boleh. Terima kasih. Boleh, oke, boleh. Baik, silakan dulu lihat saksi mendekat ke sana. Ditemani penuntut umum, penasihat hukum juga silakan mendekat. Ayo, saksi geser. Baik, berdiri di, iya betul. Coba berdiri, geser dari sini. Ada tuntun. Baik. Oke. Jangan terlalu dekat majelis, nanti diajarin. Baik, sabar. Ayo begitu dong. Mic-nya nggak bisa digeser. Coba geser mic-nya sama dia ke belakang, biar jangan itu mic-nya. Ayo, mic yang mendekat. Ayo. Mana ya? Baik, mic-nya serahkan aja ke jaksa. Ini mic yang baru. Itu nggak sampai ya. Baik. Bisa digeser penuntut umum, layarnya mendekat lebih sedikit. Layarnya. Coba. Oke. Dekatkan lagi biar nampak penasihat hukum. Oke. Baik. Semuanya memperhatikan satu-satu per halaman. Ya, belum mengajukan pertanyaan dulu karena kita mau pastikan terdakwa ini apakah itu catnya. Oke? Baik. Halaman pertama tunjukkan ke saksi. Baik. Besarkan hurufnya. Ini melaporkan kembali pemilik rumah sedang menuju. Coba saksi lihat. Saksi saja. Penuntut umum membuka satu persatu. Saya nanti memastikan apakah benar itu. Coba satu persatu. Ya, baca dulu. Oke. Sabar dulu penasihat hukum ya. Kita tuntaskan dulu yang dari penuntut umum. Oke, halaman 2. Baca dulu. Halaman 2 benar itu catnya? Saksi? Ya benar. Benar. Oke, ini sebagian BB diganti tawat. Buat bonus untuk anggota. Betul itu? Ya betul. Betul. Oke, itulah yang dijawab tadi. Lanjut halaman 3.
Oke. 19 Mei 2022. Berhenti dulu. Baca dulu pelan-pelan. Zoom dia, zoom. Saksi benar itu? Benar, Yang Mulia. Benar. Halaman berikutnya. Oke. Tanggal 21 Mei. Tolong zoom dulu, perbesar. Izin majelis, boleh kami bacakan? Biarkan aja dia baca. Seperti kita tuntun nanti dia. Biar. Kan tadi sudah diterangkan itu sebenarnya. Mau memastikannya kita ini. Ayo. Mainkan ya mas. Siap jenderal. Minimal 1/4-nya. Oke, lanjut. Benar itu saksi? Benar, Yang Mulia. Benar. Iya. Terus. Pelan terus. Lanjut. Ada yang tidak benarin, informasikan. Luar biasa, siap jenderal. Oke. Mas usahakan gol betul ya yang kita bahas tadi. Tentunya yang utama aman atau dilepas bertahap. Hihihihi. Oke. Lanjut. Kami usahakan jenderal. Oke. Saya minta saksi fokus. Oke. Itu benar? Besarkan, besarkan. Ya benar, Yang Mulia. Benar, oke. Terus? Oke. Coba zoom. Oke. Benar itu saksi? Benar, Yang Mulia. Baik. Ini coba pelan-pelan. Nanti kita usulan khusus menjelang kenaikan tipe Polres ya. Oke, siap jenderal. Terus menurut saya malah bagus, sudah menduduki job mantap sehingga pertentangannya makin sempit jika kita usulkan kembali ke Bukit Tinggi dengan pangkat KBP. Betul? Betul, Yang Mulia. Siap kami manut jenderal, siap semua di sini. Kok enggak termonitor mas? Lanjut, siap kami juga tidak 86 jenderal karena enggak ada usulan dari Polda Sumbar. Betul itu? Betul, Yang Mulia. Oke. Lanjut. Coba zoom. Baik. Benar itu? Benar, Yang Mulia. Benar. Lanjut. Terus. Benar itu? Benar, Yang Mulia. Benar. Terus. Ya. Oke, bisa kok mah. Di WA dulu. Oke. Benar seperti itu? Benar, Yang Mulia. Oke, lanjut. Baik, sebentar. Ya. Barangkali ada yang mewakili pengunjung atau media mau lihat langsung dari sini. Soalnya mungkin nggak nampak dari sana. Ada mewakili. Cukup ya. Nanti kalau diputar nggak nampak. Tapi kalau mewakili 1-2 bisa. Ini sidang terbuka untuk umum. Bisa nampak? Nampak, oke. Lanjut. Kelip-kelip lampu mati.
Coba IT, coba tim IT. Sebentar, yang lain aja manggil PP-nya di sini. Bentar ya. Sudah? Ayo. Bentar, menunggu datang ahlinya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat nama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat nama? Ingat Tempra. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran basmi noda. Iya ya hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, panis pink ahlinya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga.
Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sidang lanjutan kasus peredaran narkotika dengan terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa saat ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ada 2 saksi yang dihadirkan, yaitu saksi Dodi Prawira Negara dan juga nanti ada saksi Linda Pujiastuti. Saat ini sidang sedang berlangsung dan jaksa sedang menunjukkan salah satu bukti percakapan WhatsApp yang menunjukkan pembicaraan antara terdakwa Irjen Teddy Minahasa bersama dengan terdakwa Dodi terkait dengan permintaan untuk pengambilan bukti sabu yang ditukar dengan tawas. Kita akan mendengarkan kembali jalannya sidang. Prinsipnya setelah kami baca berkas ini berulang-ulang sudah sebulan, semua itu ada di dalam ini. Kan begitu kan? Adanya di dalam ini seluruhnya itu. BAP ada. Ya, di BAP ada seluruhnya ini. Cuman barangkali penuntut ingin memastikan. Ya. Maksudnya publikasi ke wartawan. Untuk publikasi. Oke. Ya. Sebentar, lanjutkan. Masih ada yang lain? Izin majelis. Lanjut. Bukan publikasi untuk wartawan, tapi memastikan bahwa ini adalah saksi. Iya. Jadi kan sudah ada di BAP semua. Oke, tunggu. Iya. Lanjutkan saja dulu sesuai keinginannya. Tanggal 23 benar? 23 dulu. Benar? Cek dulu pelan-pelan. Ini bukan punya saya. Oh, bukan. 24? Itu? Oke, baik. Silakan dari sebelah pinggir ya. Jangan dong, protes majelis. Oke, cukup. Iya. Oke. Nggak boleh lagi masuk dari pinggir. Terus lanjutkan. Benar? Benar yang mulia. Benar. Itu chatnya semua. Lanjut. Oke. Dibenarkan semua di BAP. Oke. 28 Juni. Coba perhatikan. Benar itu? Betul yang mulia. Benar, ya. Terus. Benar? Lanjut betul, yang lain. Oke. Tanggal 28 Juni. Itu bunyi hubungannya melalui chat. Benar itu? Benar yang mulia. Itu benar? Benar yang mulia. Benar. Dari luar aja Mbak, cukup. Iya. Oke. Sudah tadi tuh.
Yang lain yang belum. Oke. Benar itu? Oke. Oke ya, dari penuntut umum ya. Oke. Pindah kemari saksi. Sudah. Intinya apa yang ditampilkan di layar sekarang itu dari penuntut umum itu tadi membuka supaya lebih luas kita ketahui seluruhnya. Ya, apakah itu chat diantara dia dengan terdakwa maupun yang lainnya. Kalau itu seluruhnya sudah ada dalam berita acara pemeriksaan untuk perkara ini. Ya, dan dia juga sudah terangkan tadi tentang itu. Baik. Cukup dari penuntut umum tentang itu tadi, atau masih ada lagi yang mau ditampilkan yang tidak ada di sini? Seharusnya yang tak ada di sini. Ya, untuk foto percakapan kami rasa cukup, tapi nanti kami berkepentingan untuk mengajukan barang bukti yang mulia. Oke, barang bukti nanti sebelum terdakwa ya. Oke, clear. Ada semua di sini. Oke, ya. Tadi selanjutnya giliran dari penasihat hukum. Kami tanggapannya hanya untuk dicatat aja majelis, karena saya lihat majelis juga udah lapar, jadi kita mau menghemat waktu aja, sama-sama lapar kita. Jadi terperlu majelis juga sangat bijaksana. Saya hanya untuk dimohon dicatat aja untuk perkecualian bahwa tadi yang dicet tanggal 17 Mei 2022 yang tadi ditampilkan itu tidak ada dalam hasil forensik Celebrate. Oke. Ya, satu. Chat 17 Mei. Iya, jadi semua pembicaraan BB diganti Tawas itu tidak ada. Mainkan Super 4 tidak ada, itu semua dalam hasil resmi lab. Oke, jadi 17 Mei itu semua pembicaraan BB ganti Tawas, ini ganti ini, mainkan, itu tidak ada dalam hasil laboratorium forensik resmi. Yang kedua, juga WA yang juga tadi ditunjukkan di situ, yaitu tanggal 20 Mei, ya, tanggal 20 Mei yang ya, antara lain jangan lupa Singkalang 1 itu juga tidak ada dalam sebentar ya. Dong majelis. Sebentar. Dicatat doang. Tunggu sebentar, ya. Keberatannya itu dicatat. Makanya ya, kami catat. Iya. Penuntut umum sabar. Kalau nggak ada katanya hak dia. Iya. Hak penuntut umum sudah membuktikan tadi. Tunggu saja. Tidak hilang apa yang disampaikan penuntut umum itu di catatannya. Ya. Dan apa juga yang disampaikan mereka kita catat dengan lengkap. Tugas kita nanti menyimpulkan. Masing-masing menyimpulkan. Silakan dilanjutkan keberatan yang kedua. Dalam hormat majelis hakim. Ini bawal di jaksa. Jadi yang pertama untuk dicatat tanggal 17 Mei, chat yang ditampilkan kan barangkali tidak ada dalam hasil forensik. Sudah dicatat tadi. Yang kedua juga chat tanggal 20 Mei 2022 juga tidak ada dalam forensik. Baik. Terus kemudian berapa? Semua tanggal 13 Juni juga tidak ada, tanggal 12 Juni 2022 juga tidak ada. Oke. Tanggal 13 Juni juga tidak ada. Prinsipnya majelis, semua yang ditayangkan, atau mau dicatat ini, semua yang ditayangkan dari mulai tanggal 17 Mei sampai dengan sebelum 23 Juni tidak ada dalam hasil forensik yang diakui oleh Undang-Undang ITE. Itu aja penangkapan kami, sangat singkat. Jadi semua WA tadi dari tanggal 17 Mei, 20 Mei, 12 Juni, 13 Juni 2022 dan sampai sebelum tanggal 23 tidak ada dalam hasil forensik ini. Baik. Terima kasih majelis. Baik, dicatat. Nanti kita lihat kemudian di pemeriksaan ahli, ya. Nanti akan kami tanyakan. Nanti itu, ya. Oke, sekarang yang lain. Oke, sekarang kami akan bertanya, saudara saksi, Anda mengatakan bahwa 17 Juni ada perintah mengganti Tawas, ya? Apakah ada saksi atas itu? 17 Mei Pak, bukan Juni Pak. Dikandung Big Pack.
Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu ngilangin gerah. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin. Mana yang beneran pasti noda. Iya hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet. Panis Pink ahlinya. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin. Mana yang beneran pasti noda. Iya hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet. Panis Pink ahlinya. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna sang penjaga samudra, menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga.
terserah majelis hakim dah. Oke, pertanyaan berikutnya. Di dalam berkas ada BAP pemusnahan yang diberi tanggal 15 pemusnahan dilakukan tanggal berapa? 15 Juni. 15 Juni. BAP pemusnahan ini Anda tanda tangan? Betul, saya tanda tangan. Mau ini masih itu juga ke depan? Baik, kalau kita lihat sebentar berita acara pemotretan pemusnahan. Coba bantu. Berita acara pemotretan pemusnahan. Coba periksa dulu, mana itu yang punya mereka itu. Coba tunjukkan kemana. Jangan kalian aja melihat, harus saya lihat. Berita acara pemusnahan, cek dulu. Berita acara pemotretannya nggak jauh-jauh itu mungkin. Bentar ya, jelas ya. Berita acara pemusnahan barang bukti ini. Oh, ini surat perintah pemusnahan. Surat perintah pemusnahan. Bentar. Berita acara pemusnahan barang bukti. Ini dia. Ini kembali. Ini dia. Saksi coba. Kepala kejaksaan dengan cara diketahui tersangka ini tanggal 6 Juni 2020. Suratnya ini pelaksanaannya tanggal 15 begitu. Begitu keterangannya. Oke. Oke, untuk berita acara pertanyaan saya adalah, jadi pemusnahan tanggal 15 Juni, tapi berita acara dikasih tanggal 6 Juni 2022. Kenapa? Saya menyelesaikan waktunya daripada Kapolda Sumbar, Pak. Jadi itu surat keluarnya tanggal 6, tapi pelaksanaan tanggal 15. Oke. Pertanyaan berikutnya, di sini di dalam berita acara pemusnahan ini 6 Juni tahun 2022, salah satu tanda tangannya mengatakan adalah Anda, yaitu sebagai Kapolres di sini. Dan Anda tadi mengatakan Anda termasuk yang sangat jujur. Jadi Anda mengatakan di sini yang dimusnahkan itu adalah narkoba seberat kurang lebih 35 kg. Jadi Anda bohong di sini. Nggak ada bohong, Pak. 5 tawas, 30 sabu. Kenapa? Di sini kalau di surat mana ada, Pak, 30 sabu 5 tawas, Pak. Yang ada kita nggak di sini, Pak. Oke. Jadi yang dimusnahkan ini yang Anda tanda tangannya berapa? Yang dimusnahkan itu ada 35 yang terdiri dari 5 tawas dan 30 sabu. Di berita acara Anda menyebutkan yang dimusnahkan itu adalah 35 kg sabu, bukan nggak ada tawasnya. Betul. Benar atau tidak? Itu kan surat, Pak. Oke, jadi benar Anda bilang begitu kan? Ya, itu kan surat. Saya bilang surat. Udah deh. Anda jangan membela diri dulu seolah-olah. Membela diri benar, itu betul. Anda benar mengakui bahwa Anda tanda tangani berita acara tanggal 6 Juni 2022 yang menyatakan memusnahkan 35 kg sabu. Benar atau tidak? Itu betul, tapi kenyataan Terima kasih. Enggak. Terima kasih kembali. Oke. Pertanyaan berikutnya. Apa yang tanda tangan pemusnahan ini adalah antara lain Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Adam Malik, Kepala Kejaksaan Negeri Rio Rizal, kemudian pengacara dari terdakwa Jasman, kemudian ada lagi tersangka Fadil sama Roni. Semua benar ini, semua ikut tanda tangan? Iya, benar. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah setahu saudara
Semua yang tanda tangan berita acara pemusnahan itu pernah nggak diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini? Setahu saudara? Kalau yang sekarang ini nggak ada. Tidak ada. Jadi orang yang sudah dijawab tidak ada. Nah, cukuplah di situ. Kalau udah dijawab tidak ada, jangan masa kita menanya yang tak ada. Ya coba biar dia sadar kok aneh banget gitu loh. Dibilang di tanda tangan di berita acara tidak ada. Ditanya. Oke, pertanyaan berikutnya. Anda tahu nggak ada 4 penyidik dari Polres Bukit Tinggi, anak buah Bapak, juga diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini? Ada, waktu itu dia jadi saksi saya. Ada nggak ditanya? Setahu saya, pernah nggak Anda dengar bahwa penyidik sama sekali tidak bertanya kepada 4 penyidik ini apakah ada penggantian dabu dalam tawas? Tidak ada pertanyaan apapun. Pernah nggak Anda dengar itu? Saya nggak tahu itu BAP-nya mereka. Nggak tahu, biar Anda tahu. Tidak ada pertanyaan, semuanya dikabulkan. Pertanyaan saya berikutnya. Oke. Pada waktu tanggal 24 September ada WA dari Teddy Minahasa mengatakan musnahkan. Tapi Anda mengatakan tadi bahwa nggak jelas perintah itu apa. Benar begitu? Dari nomor berapa, Pak? 24 September 2022. Nomor handphonenya, Pak? Kalau begitu, saya karena ini menyangkut ini Pak, agar ke depan dulu dia untuk untuk melihat ini. Karena dasarnya semua dari sini. Iya. Terus yaitu administrasi laboratorium handphone. Jadi, boleh ditujukan ke depan, coba tujukan ke depan. Forward WA dia ke siapa? Ke si Dodi dan tunjukkan nomor handphonenya. Mohon izin majelis. Mari bawa ke sini. Bawa ke sini dulu. Sini, mari. Yang mulia, ini yang mau dijadikan penasihat hukum apa dulu ya? Kami perlu tahu gitu. Sabar dulu. Kan kalau ini sabar dulu. Nanti simpulkan. Kalau ini alat bukti surat, itu kan produknya ahli. Nah, belum alat bukti surat ini. Alat bukti suratnya nanti yang disampaikan oleh ahli. Klarifikasinya ke ahli. Ini masih dalam rangka berita acara. Ya. Oke, yang mana coba? Saksi-saksi. Ini ada di sini kan? Itu belum, nanti ke ahli itu kita pastikan, ya. Ya betul. Coba lihat dulu, geser kuliah ke sini. Dia yang baca, jangan kita. Kita belum tahu seperti ini. Yang penting tahu aja. Enggak pernah lihat pembicaraan seperti ini. Benar, pembicaraan. Oke. Dibenarkan. Coba tunjukkan. Jangan sampai seharusnya kita yang tahu apakah dia tahu tentang itu saja. Oke, jangan kita pasrahkan nanti untuk ahli kita tanya. Ini tahu ini nomornya si Ano. Dari ahli kita nanti tanya, ya. Dari nomor ahli. Bukan katanya. Oke, berarti bukan itu. Oke, silakan. Oke. Yang WA yang di bawah sini. Mana? Enggak ada. Ya, forward ya. Ada pertanyaan lain? Mana? Sebentar majelis. Silakan. Oke, jadi Anda mengakui Anda forward WA dari handphone saudara ke Arif yang mengatakan agar sabu tersebut dimusnahkan, dari ada pesan dari TM. Itu dari handphone Anda forward ke Arif. Saya kirim ke Arif dari nomor 08121
1558601. Oke. Dan di situ ada kata musnahkan ya? Dari nomor itu, ya betul. Betul. Pertanyaan saya, kenapa dalam semua BAP saudara tidak ada jawaban ataupun pertanyaan dari penyidik atas kata musnahkan tersebut? Saya tanya dulu Bang, itu yang musnahkan itu benar nggak dari 0812155888601? Enggak, pertanyaan betul saya. Enggak, betul nggak? Pertanyaan saya, apakah BAP saudara disiapkan penyidik karena di BAP tersebut tidak digambarkan pembicaraan melalui WA ini, termasuk tidak ada satu kata pun dalam BAP yang mengenai kata musnahkan. Adanya tarik ada, tapi kata musnahkan tidak ada dalam seluruh BAP saudara. Pertanyaan saya, apakah BAP saudara itu dipersiapkan penyidik sehingga yang sensitif kata musnahkan sama sekali tidak disebut dalam BAP? Tidak ada yang mengarahkan saya selama ini adalah saudara terdakwa. Terima kasih. Baik. Pertanyaan saya, Anda jawab. Tidak ada Bang, saya bilang tidak ada. Anda mengakui dalam 3 BAP Anda tidak menyebutkan kata musnahkan? Saya tidak menyebutkan. Terima kasih, itu yang saya tanya. Oke. Sebagai tindak lanjut dari kata musnahkan tersebut, apakah benar tanggal 26 September Anda mengirimkan WA ke si Arif? Ya, mana dia? Pertama, tanggal 24 September, Anda dari nomor handphone 2001, Anda mengatakan kepada Arif, ayo kita musnahkan saja. Itu benar? Ya. Tadi waktu ditanya jaksa, Anda mengatakan tidak jelas perintah dari terdakwa ini apa? Sebentar dulu, sabar. Tidak jelas perintah dari terdakwa ini apakah musnahkan atau tidak. Tapi Anda sudah memberikan perintah kepada Arif, kita musnahkan saja. Ini apakah Anda sudah jelas perintah tersebut atau tidak? Makanya saya bilang setelah itu ada percakapan berikutnya, bawa barangnya ke sini, nanti kita sewa hotel dan sebagainya. Nah, itu. Kalau gitu saya akan tanya lagi, kan tadi Anda mengatakan kan bahwa Anda bingung perintah itu dari terdakwa tegas atau tidak. Kemudian tanggal 24 juga Anda mengatakan harga Gledek online tiket nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Harga Gledek online tiket nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Harga Gledek online tiket nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Hey, Aramaru
teje sase, madu teje sase, sehat berstamina. Rasa jeruk stroberi banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me this? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Get it now. Luna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Yo, buka batternya. Buka mulut yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang. Barang 2 dan selanjutnya tidak ada. Kenapa tanggal 3 Oktober ada inisiatif menjual kata si Arif? Itu perintah Anda. Kata Anda di BAP itu perintah inisiatif dari Arif. Mana yang benar? Kata si Arif itu perintah Anda. Kata Anda itu inisiatif si Arif. BAP Anda tanggal 19 November Anda mengatakan itu inisiatif dari si Arif. BAP dari si Arif tanggal 13 Oktober mengatakan itu atas perintah dari Dodi. Inisiatif Arif ngambil 4 dari rumah saya, kemudian atas permintaan Anita dikasihkanlah 2 barang itu. Jadi tanggal 3 Oktober itu dari 2 BAP ini bukan atas perintah Teddy Minahasa. Pastinya tanggal 29 itu ada perintah dari Teddy Minahasa harga seperti itu, dan saya nggak punya orang lagi dan ingin barang ini juga cepat selesai. Jadi saya tugaskan untuk Samsul Ma'arif bilang ke Anita untuk per paket 360, maunya Bapak seperti itu. Nah jadi sudah sepakat iya, akhirnya tanggal 3 lah itu, 2 sudah ada di Anita itu. Apakah pada tanggal 29 September yang Anda mengatakan ada perintah dari Teddy Minahasa untuk melakukan penjualan kedua, apakah ada saksi? Cuma berdua Pak. Nggak ada yang dengar ya? Terima kasih. Oke. Kemudian pada tanggal 26 September ya ada WA dari Arif ke Anda. Inilah alasan kenapa tidak jadi dimusnahkan. Bikin interval waktu Bang. Toleransi turun kombesmu itu kapan? Jika jelas
speak musnahkan, artinya ngomongin aja dimusnahkan. Lalu sesuai rencana cairkan, tembak Mabes. Intinya bilang aja seolah-olah dimusnahkan, tapi kita jual benar hasilnya untuk tembak, untuk ngurus kombes Anda di Mabes. Ini ada WA seperti ini? Coba setelah itu apa Pak? Saya tanggapi atau tidak? Apa? Saya tanggapi apa tidak? Kelihatan dia bawa. Kayak zaman kesatria. Betul. Anda tanggapinya begini, Anda tidak membantah, Anda mengatakan kayak zaman kesatria lagi perang aja dulu. Anda tidak membantah, tidak melarang, tapi kayak zaman kesatria ya. Itu tanggapan Anda. Ya Pak, itu Anda setuju dengan taktik itu? Saya nggak tahu itu punya Arif apa di otaknya dia terkait itu. Yang jelas saya nggak menanggapi itu. Oh enggak, ini Anda juga mengatakan, kan tadi kan si Arif mengatakan uangnya dipakai untuk mengurus pangkat Anda di Mabes. Sebentar dulu. Anda menangkapinya, bahkan Anda menangkapi di sini kayak zaman kesatria, bahkan tanggal 27 September Anda mengatakan, Anda mengatakan sudah merancang nanti pangkatnya dari perak dan sebagainya. Pangkat kombesnya maksudnya. Ini ada di sini, saya baca ya. Bak komando ya perak nih, berarti dibuatkan pangkatnya perak juga ya. Yang di Cimahi sudah kirim Bang, artinya sudah disiapkan pangkat kombes saudara. Terus Anda juga mengatakan tanggal 27 September sesudah si Arif mengatakan begitu bahwa kita tembak Mabes, bilang aja pura-pura dimusnahkan tapi uangnya kita cairkan. Kemudian Anda menjawab tanggal 27 September, lu atur yang rapi aja Arif. Ini bahasa Anda ini, lu atur yang rapi aja. Ini kan bahasa situ kan hanya satu, uangnya kita cairkan, kita buatkan pertanyaannya. Pertanyaan saya, dia menjawab. Pertanyaan saya, si Arif mengatakan speak seolah-olah dimusnahkan, ngomong aja seolah-olah dimusnahkan, tapi kita jual bandar, kita cairkan uangnya untuk ngurus Mabes. Dan Anda menjawab di sini, lu atur yang rapi aja Arif. Gimana itu? Saya jawab Bang ya. Ya. Jangan menyimpulkan. Itu pernyataan yang dipotong-potong. Ya. Jadi kalau yang pangkat kombes itu adalah tongkat, saya membicarakan masalah tongkat. Saya sudah punya tongkat AKBP sejak saya pangkat AKP, sudah punya 10 saya. Nah kemudian saya sudah job mantap, nggak mungkin lagi saya balik lagi jadi AKBP. Sehingga yang saya pembicaraan itu adalah tentang pangkat. Kemudian lu atur rapi itu adalah tentang pangkat yang ada di tongkat komando. Kalaupun yang speak dan sebagainya, abang tanya sama yang punya nomor telepon, karena nggak pernah saya tanggapi. Tidak hanya itu aja pembicaranya, saya tahu bang itu bang. Jangan dipotong-potong. Di dalam WA-nya ini disebutkan tanggal 26 September sesuai rencana kita cairkan. Itu WA ke kamu. Sesuai rencana kita cairkan. Ini saya bacakan nih. Sesuai rencana aja kita cairkan. Tembak Mabes, speak musnahkan. Ya, ngomong aja dimusnahkan tapi kita cairkan, kita jual. Sesuai rencana. Ada WA dari Arif begitu ke Anda tidak bantah. Bahkan Anda mengatakan atur aja yang rapi. Gimana? Atur yang rapi itu adalah pangkat bang. Saya sudah baca itu semua bang. Sudah baca semua saya. Dari mulai 236 sampai dengan 247. Oke. Termasuk yang pemusnahan tadi saya bilang itu datang dari nomor belakangnya 601. Bukan dari 6666. Baik. Itu penafsiran Anda, tapi kan yang bahasa di sini dikatakan atur yang rapi. Oke, kalau gitu pertanyaan saya berikutnya. Tanggal 13 September 2022, ya, di mana Anda rencananya mau ngurus kombes dari handphone buntut 2001 ke buntut 4412. Tanggal 13 September Anda kirim WA ke Arif, tuntaskan Anita. Tuntaskan Anita. Itu satu. Kemudian 13 September soalnya Pak TM sudah kirim usulan 2 ke Polresta Bukit Tinggi. Saya mau tanya, ini Pak TM maksudnya Teddy Minahasa mengirimkan usulan kamu ke Polresta Bukit Tinggi, ini usulan apa ini? Usulan resmi, tanda tangan beliau langsung. Untuk naik pangkat? Bukan untuk naik pangkat, namanya usulan kan mau diterima Mabes kan terserah, tapi usulan itu sudah ada. Jawab dulu yang tenang. Bukan usulan naik pangkat Pak. Iya saya tahu. Ya. Iya saya ngerti. Sebentar saya tanya. Sebentar.
kan jawab. Ya belum. Oke, belum tunggu sebentar. Ditanya dulu baru dijawab. Iya benar. Sabar. Usulan gua ke Polres Bukit Tinggi. TN sudah kirim usulan kamu ke Polres Bukit Tinggi. Ini usulan apa ini? Itu usulan untuk saya diusulkan untuk ke Polresta Bukit Tinggi, resmi dari Polda Sumbar. Saya kata-kata itu kepada Syamsul Ma'arif. Awalnya Syamsul Ma'arif tidak mau datang ke Padang, sehingga saya rayu seperti tolonglah, ini usulan jangan sampai kayak gini gagal, tolonglah, sehingga datang dia tanggal 18 ke Padang. Oke, itu jawabannya. Oke, yang berikutnya. Jabatan Polresta Bukit Tinggi itu perlu kombes. Saya yang validasi, Pak. Apa? Saya yang validasi, Pak. Timnya, Pak. Jadi Anda memang diusulkan untuk jadi kombes? Kalau diusulkan dari Polda Sumbar, ya oleh Pak Teddy. Oke. Kemudian besoknya, tanggal 14 September 2022, pinjam duit nggak ada. Masuk ginian nggak bantu. Pinjam duit nggak ada. Ini masih dalam konteks kombes tadi. Pinjam duit terus. Apakah pinjam duit ini karena Anda gagal pinjam duit untuk ngurus kombes? Bukan. Oke, udah dijawab bukan. Oke. Tapi berikutnya hari yang sama Anda juga mengatakan usulan saya sudah dikirim ke Mabes. Usulan apa itu? Usulan dari Pak TM dari Polda Sumbar ke Mabes Polri. Jadi apa? Untuk masuk ke Polresta Bukit Tinggi. Untuk jadi kombes. Pastinya iya. Iya. Dan ini Anda bicara itu dalam waktu yang sama pinjam duit. Kemudian hari yang sama Anda mengatakan jangan sampai gagal gara-gara ginian. Maksudnya gagal apanya? Tadi sudah saya jelaskan majelis. Baik. Belum dijelaskan, aku baru bertanya. Baik, silakan jawab dulu. Biar tenang dia. Jadi kalau pinjam duit itu Arif nggak punya uang dari Padang, dari Jakarta menuju ke Padang. Oke. Itu satu. Yang kedua, saya rayu dia, ini jangan gagal gara-gara gini, gagal ini terkait dengan usulan saya ke Pak TM. Saya merayu dia untuk datang ke Padang, tapi sudah saya jelaskan itu. Yang saya tanya, ini konversasi 13 September, 14 September itu dalam konteks kenaikan pangkat Mabes di sini, tidak ada masalah transport. Oke, terserah majelis nanti yang menentukan, tapi Anda mengatakan di sini pinjam duit nggak ada untuk ngurus pangkat Mabes, itu intinya ini. Jadi Anda menjual sabu ini untuk itu laki-laki. Jangan disimpulkan, Pak. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda. Aktivitas. Oh yeah. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Yo, buka betternya. Buka mulut yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga.
Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang. Hamil. Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Bisa dia baca mas. Pernah lihat ini? Bisa baca. Oke, sudah. Jadi Anda akui bahwa soal harga ini adalah murni antara chat bertiga, antara Arif, kamu dan Anita. Dan saya laporkan ke TM. Kapan? Sudah saya laporkan ke TM bahwasannya ada potongan 50 untuk Anita, 50 untuk kurir. Disitulah makanya kenapa barang itu ditarik. Bisa saudara tunjukkan laporan Anda itu mana yang mengatakan sudah laporkan, karena ini sangat penting. Ada chatnya nggak? Chatnya ada itu. Mana boleh ditunjukkan? Silakan ada. Saya nggak bawa Pak. Ya. Baik, dijawabnya ada catnya. Nah, itu. Ya, nanti kita lihat masing-masing. Iya. Karena di sini nggak ada majelis. Iya, orang handphonenya pun sudah disita. Cuma dia mau menunjukkan catnya itu. Nah, yang lain. Oke, pertanyaan berikutnya yang kasih. Anda lagi-lagi Anda selalu mengatakan waktu itu Anda kepepet banget perlu uang untuk ngurus kombes. Pernah nggak Anda tanggal 21 September ya waktu minta izin ke Teddy Minahasa
mau ke Jakarta, Teddy menjawab di sini singkat, yaitu salam hormat kepada Pak AS. Ya, jadi Anda kan mengatakan tanggal 29 itu mendapat instruksi dari Teddy Minahasa untuk menjual lagi narkoba tersebut, yaitu 3 Oktober. Di chat saudara, satu-satunya WA dari Teddy Minahasa adalah salam hormat kepada Pak AS. Pak AS ini siapa? Saya beritahu bahwasannya sebentar Pak. Saya jawab. AS itu siapa? Itu aja pertanyaannya. Karena ada rentetan di depannya di majelis. Karena pertanyaannya AS itu siapa? Nama orang kah atau nama sandi? Jabatan. Nama jabatan. Jadi AS itu apa? Apa singkatan? Asisten. Asisten siapa? Ya asisten. Asisten siapa? Asisten sumber daya manusia. Di mana? Di Mabes. Untuk ngurus pangkat Anda jadi Mabes? Bukan. Dari Kombes? Bukan. Saya izin Yang Mulia. Oke, silakan. Saya jelaskan. Tadi dibilang katanya saya kekurangan uang untuk Kombes. Tidak, saya tidak kekurangan uang. Kemudian yang chat yang salam untuk hormat Pak AS di depannya ada. Hati-hati di jalan ya Mas, salam hormat untuk Pak AS. Jangan dipotong. Oke. Jadi untuk hati-hati di jalan itulah saya izin menggunakan jalur darat. Pertanyaan saya, kalau memang Anda mau ngantar narkoba ke Anita, kenapa kok Teddy Minahasa malah mengatakan salam hormat untuk asisten Kapolri? Bisa jawab. Karena pada saat saya tanggal 19 menghadap, sebentar Pak. 19 saya menghadap, itu yang dibicarakan bukan saja masalah pengantaran barang ini, tapi juga membicarakan masalah usulan dan nanti mampir ke Pak ASDM. Nah itu Pak, materi yang ada pada saat saya menghadap. Makanya kenapa hati-hati di jalan dan salam hormat untuk Pak AS. Oke. Waktu itu Anda pernah nggak curhat ke Teddy Minahasa bahwa Anda itu berangkat ke Mabes mau ketemu Irjen Pol Wahyu Widada, Irjen Pol Bil dan AKBP Ruruh Wijaksana? Ini semua jabatan urusan apa nih? Rencana saya mau menghadap. Rencana untuk menghadap menindaklanjuti usulan. Usulan apa? Apakah usulan dari Polda Sumbar tentang saya masuk Polres Bukit Tinggi itu sudah diterima atau belum? Untuk menjadi apa? Untuk menjadi Kapolres lah Pak. Untuk menjadi Kombes? Ya iyalah. Oh, dari tadi Anda mutar-mutar. Ya iya. Loh, bukan Bapak yang mutar-mutar, bukan saya. Mutar. Saya tanya, Anda menghadap Oke, silakan. Bapak yang mutar-mutar, bukan sebentar. saya. Saksi, sebentar ya. Jangan dulu diambil kesimpulan. Itu intinya. Itulah jawaban dia. Pertanyaan lain. Ganti pertanyaannya. Jadi Anda menghadap ke Mabes itu ketemu Kapolri yang kemudian oleh Teddy Minahasa menyampaikan titip salam dalam rangka mengurus Kombes Anda. Saya tidak bertemu. Saya tidak bertemu Pak AS. Ya, tidak bertemu, tapi Anda berniat datang ke Mabes mau menemui AS ini. Tadi Anda mengatakan ya untuk mengurus Kombes, cuma chat Anda tidak dibalas oleh asisten Kapolri, begitu? Bukan mengurus Pak, tapi saya memastikan surat itu sudah diterima atau belum. Memastikan apa? Surat usulan resmi dari Polda Sumbar. Surat usulan untuk apa? Sudah saya jawab tadi. Yaitu Kombes. Baik, saya ingatkan penasihat hukum, pegangannya adalah dakwaan. Enggak ada di sini usul-usul Kombes, ya. Baik. Itu udah 2 kali saya ulang. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Hidup adalah sebuah perjalanan singkat. Harus terus berusaha dan belajar untuk lebih baik setiap hari. Selalu semangat untuk menjalani dari satu perjalanan ke perjalanan lainnya. Meskipun kadang masalah dan tantangan membuat ragu dan ingin menyerah, tapi yakin ada jalan terbaik untuk melewatinya. Karena sulitnya perjalanan pasti dibersamai kemudahan. Gulf, ini jalan yang kupilih.
Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll-on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Fresh Care, dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Get it now. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Luna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Pembicaraan langsung dengan terdakwa ya. Jadi kita nggak tahu apa isinya. Kemudian saudara mengatakan dalam BAP saudara pada tanggal 23 Juni itu hanya barang itu disisihkan, perintah hanya disisihkan. Saudara tidak tahu bahwa itu akan digunakan untuk apa. Benar itu? Bahwa saudara di dalam BAP pada tanggal 23 Juni saudara mengatakan bahwa saudara tidak tahu disisihkan untuk apa. Pertanyaannya biar bisa dia jawab. Ya, apakah saudara saksi ini mengatakan demikian?
Dengan siapa Pak, kalau boleh tahu? Di BAP saudara. Iya, coba bacakannya dari atas dari bawah Pak. Jadi saudara ulangi pertanyaan yang tadi. Jadi dalam jawaban saudara ya. Pada saat itu jawaban saudara begini. Pada saat itu juga saya berbincang dengan saudara Samsul Ma'arif alias Dodi bin Samsul Bahri, dan saya katakan ini bisa rawan kok jadi polisi yang jualan. Asli gua stres bro. Kemudian saudara Samsul Ma'arif Dodi menanggapi, iyalah Bang, kita gak punya pengalaman, gak punya jaringan, tiba-tiba disuruh jualan begini. Dan kemudian saya sampaikan kepada Samsul Muarif, ya sudah tak komunikasi dengan Anita, mengaku nama saya, hasilnya apa toh laporkan ke gua. Nanti gua laporkan ke Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa Putra. Jadi di sini seolah-olah saudara, pertanyaannya apakah saudara tahu pada waktu terdakwa memperkenalkan Anita kepada saudara, memberikan nomor, tahu bahwa ini akan terjadi jual beli atau belum tahu transaksi jual beli? Baik, silakan jawab. Tadi katanya tentang disisihkan, sekarang berbeda lagi. Baik. Ya. Jadi percakapan itu ketika saya menerima nomor telepon itu saya bercakap dulu dengan Samsul Ma'arif. Kemudian saya suruh dia berbicara dengan Anita sebagai figur kasih saya. Setelah itu baru saya tahu ternyata barang ini akan dilepas atau diambil oleh saudari Anita. Disitulah saya baru tahu. Jadi untuk saudara, dipasarkan oleh saudari Anita. Saudara baru tahu ya? Baru tahu saya di tanggal 23. Tanggal 23 Juni itu. Ini kan tanggal 23 Juni 2022. Pertanyaannya, saudara di dalam jawaban penyidik, saudara mengatakan harga Gledek online tiket nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra Sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Ingat Mama, ingat Tempra. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Pakai Soclean Anti-Sep. Deterjen plus protection, bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri. Stay safe every day dengan Soclean Anti-Sep. Wingscare. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Harga Gledek online tiket nyamper
Nyamper lagi, diskon hingga 50% plus 20% di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegalinu reda. Aktivitas. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Harga geledek online tiket nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Atau keadaan apa sehingga saudara mengatakan saya diperintah, tetapi dalam situasi tertentu saudara berani melanggar perintah dan bahkan berbohong, tidak loyal. Kan sudah dijawab Ya, dari kan awal. Sudah dijawab. Dia Sudah dijawab, dibohonginya ya. itu dalam rangka memproteksi Wakapolres itu. Biar terbantu Wakapolres itu tadi kan jawabannya. Betul, yang mulia. Kenapa dia berani berbohong itu? Ya, karena saksi ini selalu mengatakan dia loyal dan taat pada perintah. Baik. Lalu situasi apa yang dia bisa berani melawan perintah? Parameternya apa? Itulah jawabannya. Ya. Katanya itu disampaikan informasi kepada terbakar untuk menolong Wakapolres. Saya rasa sudah cukup itu untuk fakta ini. Cari fakta yang lain lah. Ya. Kalau itu kan apa di dakwaan, fakta hukum yang lain coba digali. Sebentar, masih ada dia itu, masih dipegang mic dia. Cukup? Oke, Ya, ke yang silakan lain. disambung. Perintah majelis kami ke yang lain. Di dalam Anda pernah diperiksa di Propam Mabes Polri tanggal Oke, TM pernah diperiksa tanggal 20 Oktober 2022. Dikutip keterangan saudara di Propam yang menyatakan Anda pernah mengatakan di Waprop Kebenaran majelis tidak ada dalam bekas. Sebentar. Itu materi. Sebentar ya. Penuntut umum sabar dulu. Kita melihat jamnya juga. Saya mau hitung jam 2 lah dulu rehat kita ya. Karena tunggu sebentar ya. Sabar saja. Begini memang kalau banyak menggali faktanya. Itu. Iya. Baik, sabar dulu ya.
silakan penasihat. Anda pernah dikutip keterangan saudara bahwa di Propam Anda mengatakan waktu ditimbang 39,5 yang di Bukit Tinggi, tapi Anda mengatakan bisa ditambah jadi 40 kg. Jadi apakah Anda punya stok narkoba sehingga Anda bisa nambah 39,5 jadi 40? Nggak punya. Kenapa Anda mengatakan begitu? Saya nggak pernah ngomong begitu. 40. Saya nggak pernah ngomong begitu. Apa? Dia tidak pernah ngomong seperti itu katanya. Nanti akan kami ajukan bukti keterangan Anda di Waprop, ada di Propam Mabes Polri ini. Oke. Ya, oke. Demi perintah majelis kami terpaksa. Sebenarnya Anda bohong di sini, ada di sini. Pertanyaan berikutnya. Kembali lagi, tanggal 24 perintah dari Teddy Minahasa. Tanggal 26 Arif mengatakan bilang aja dimusnahkan tapi kita cairkan. Pertanyaan saya, ada enggak WA dari kamu? Anda tadi kan membahas begitu banyak chat dari yang diajukan JPU. Kenapa Anda tidak WA Teddy Minahasa? Apa selanjutnya sih? Dari tanggal 24 sampai tertangkap Oktober 11, Anda tidak pernah lagi WA Teddy Minahasa. Kenapa? Baik, jawab. Tanggal 29 saya menghadap. Tanggal 24 itu saya WA itu terakhir. Kemudian 29 saya menghadap. Kemudian setelah itu karena perintahnya cuma 1 minggu, setelah tanggal 6 saya menghadap di Bali. Kemudian saya hanya intens kepada Samsul Ma'arif untuk segera koordinasi kepada saudari Anita. Pada waktu paket 3 Oktober dikirimkan, Anda tahu sudah dibayar berapa ratus juta? Yang 200 juta Anda tahu? Itu Samsul Ma'arif mengirimkan foto kepada saya 200 Jadi juta. Anda sudah dikasih tahu Samsul Ma'arif pada saat itu? Betul, yang barang kedua. Apakah langsung penasihat hukum tunggu dulu, jangan ngegas terus. Dia belum selesai jawab, sudah didorong, salah nanti jawabannya. Ya, pelan-pelan ya. Ini pun jangan jawab dulu, stop dulu gitu ya. Biar jelas pertanyaan baru dijawab. Silakan lanjutkan. Anda tahu bahwa Samsul Ma'arif sudah menerima uang 200 juta hasil penjualan 3 Oktober 2022 dari Anita. Itu setelah itu. Itu setelah di atas tanggal 6 itu. Jadi Anda tahu? Tahu, dia ngirim 200 juta foto. Pertanyaan berikutnya, ada nggak Anda kasih tahu WA ke Teddy Minahasa udah terima uang? Saya kan tunggu lengkap dulu Bang, baru saya sampaikan pada beliau. Lengkap dulu baru dilaporkan menurut saksi. Ada di chat saya itu Bang. Jawabannya, tidak ada WA saudara melaporkan Teddy Minahasa. Atau Anda memang menyembunyikan mau dipakai untuk ngurus kombes? Itu lagi enggak Bang. Jangan menyimpulkan. Saya nggak pernah merasa begitu. Saksi, tunggu aja. Aku tidak menyimpulkan. Aku bertanya, kenapa Anda diam saja, tidak ngasih tahu sudah terima uang 200 juta sementara tadi? Saya tidak terima, itu tuduhan ya. Baik, sebentar, tunggu. Oke. Benar penasehat hukum. Ya, dia bilang tadi dia tahu dari Samsul Ma'arif, tapi belum dilaporkan. Tunggu dulu terkumpul. Itulah jawabannya. Apalagi di sana faktanya. Coba fakta lain yang digali. Ya, oke. Terakhir pertanyaan saya. Sejak ada WA dari Samsul Ma'arif tanggal 26 September yang mengatakan kita speak up, musnahkan, bilang seolah-olah dimusnahkan, tapi uangnya kita cairkan. Sampai kemudian penjualan, sampai kemudian uang sudah terima. Sama sekali Anda tidak pernah WA Teddy Minahasa. Sementara dari waktu jaksa mengajukan begitu banyak chattingan. Kenapa tidak satu pun WA dari mulai 24 September sampai dengan 3 Oktober sampai dengan penangkapan 11 Oktober Anda tidak pernah WA Teddy Minahasa pelaksanaan jual beli kedua dan sebagainya? Baik, sudah dilaporkan. Sudah saya jawab tadi. Sudah dijawab tadi. Udah terakhir tadi itu ya? Satu lagi terakhir. Ini terakhir yang terakhir. Ya. Oke ya. Dari saya. Silakan. Yang 1 kilo, ini kan 5 kilo. Yang 1 kilogram pertama sampai sekarang itu tidak pernah disita ya, jadi barang bukti. Sudah jadi duit Pak. Apa? Sudah jadi uang. Sudah jadi uang katanya. Ya, saya hanya nanya, jadi uang 1 kilogram itu tidak pernah disita, jadi barang bukti. Uangnya kan dipakai Pak Teddy Pak, 27.300. Saya tanya, 1 kilogram belum pernah disita. Jawab iya atau tidak. Belum. Jawab.
Karena ini perkara narkoba, kalau nggak ada bukti apa? Baik, jangan dibuat kesimpulan. Silakan, itu yang saya sebutkan tadi. Dia jawab sudah dijadikan jadi uang, kan begitu kan? Oke, itu jawabannya. Apakah 1 kilogram itu sesudah dijual pernah disita nggak? Karena pembelinya tahu semuanya. Baik. Ranto itunya, Kapolsek yang semua menjual. Saya nggak kenal, Pak. Tidak tahu dia. Tidak tahu. Iya. Jadi 1 kilo belum disita. Terima kasih Pak, dari saya cukup. Cukup ya. Oke. Sebentar. Itulah. Karena sudah lapar itu mungkin. Saudara membuat kita lapar. Ya. Sabar ya. Tunggu. Memang begitu. Makin lama. Belum lagi makin tengah malam. Rambut pun goyang-goyang gitu nanti. Ya. Tapi itulah tugas kita yang dibebankan negara. Harus tulus kita melaksanakannya, kan begitu. Baik, kita beri kesempatan sampai pada waktunya jam 2 ya. Nanti kita skors, kalau masih ada nanti kita beri kesempatan. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, sebagai perwira menengah dari kepolisian, saudara tentu menguasai PP 23 2007 terkait daerah hukum Polri. Di pasal 7 sebenarnya sudah diatur secara jelas penanggung jawab dari daerah hukum Polri tersebut. Kalau untuk NKRI Kapolri, untuk provinsi Kapolda, untuk kabupaten kota adalah Kapolres. Pertanyaan saya, siapa penanggung jawab dari 41,4 kg barang bukti narkotika yang disita oleh Polres Bukit Tinggi? Jawab, silakan. Untuk penangkapan tersebut 41,4 kg dengan 9 tersangka itu menjadi tanggung jawab Polres Bukit Tinggi. Oke, siapa penanggung jawab pimpinan di sana? Pimpinannya jelas Kapolres Bukit Tinggi. Jadi Anda penanggung jawabnya di sana? Saya penanggung jawab di sana. Oke. Tadi ketika ditanya oleh rekan kami, apakah saudara pernah memberikan barang bukti 1 kilogram saja atau sedikit saja dari narkotika tersebut ke Kapolda? Saudara jawab tidak pernah. Jadi selama ini yang menguasai fisik dari barang bukti narkotika itu siapa? Apakah saudara Samsul Ma'arif atau bersama-sama? Kalau fisik itu ada di saya, tapi ada milik saudara terdakwa. Nah, pertanyaan saya fisik. Milik itu Anda simpulkan sendiri? Bukan Pak, semua kan ada itu kesimpulan Yang Mulia. Kami lanjutkan ya. Dari pembicaraan WhatsApp Anda dengan Arif, itu tanggal 18 September itu kelihatan Arif mengirimkan barang yang kami duga narkotika sabu karena bentuknya plastik kemasan begitu. Apa alasan saudara tidak mengirimkan kepada atau tidak memforward kepada Kapolda? Karena begini logikanya. Jangan uang tanggal pertanyaan saja. Ya, silakan. Baik, kami stop di sana. Ya. Kenapa tidak dilanjutkan kepada Kapolda? Karena chat yang lain semua di forward kepada Kapolda. Ya. Bisa jawab? Saya jelek-jelek ini punya etika Pak. Etika kepolisian kami diajari kepada pimpinan. Beliau saya hormati pada saat itu. Apa iya foto sabu itu saya kirim kepada ini kecuali kalau itu penanggung. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll.
Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Minyak kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wingswood. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holistic Care Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holistic Care Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Tempra Drops untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte untuk kakak. Ingat Mama, ingat Tempra. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang. Cukup menarik kalau kita melihat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat hingga jam 2 siang ini, sekitar jam 2 siang ini. 5 menit lagi menuju jam 2, tadi sudah diskors oleh Hakim Ketua John Sarman Saragih di perkara kasus narkoba ex-Kapolda Sumatera Barat, Saudara, Teddy Minahasa. Yang dihadirkan ada saksi AKBP Dodi Prawira Negara yang notabene merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi. Sejumlah hal tadi dikonfirmasi oleh penasihat hukum dari Teddy Minahasa. Beberapa fakta tadi juga terkuak.
Di antaranya terkait dengan kesaksian Dodi Prawiranegara, detik-detik ketika perintah dari Teddy Minahasa hingga dalam kutip diiyakan oleh Dodi Prawiranegara untuk mengganti ya. Tadi seperti di dakwaan juga dikonfirmasi kesaksian Dodi oleh penasihat hukum Teddy Minahasa terkait dengan penggantian barang bukti narkoba dan juga penyimpanan sejumlah narkoba dari barang bukti penyitaan yang kemudian dalam dakwaan disebutkan untuk dijual dan diedarkan kembali. Tadi juga Dodi Prawiranegara sempat mengaku takut, saudara, karena mengetahui atau takut untuk menolak perintah dari Teddy Minahasa karena ia juga pun menceritakan karakter Teddy Minahasa yang dianggapnya powerful, perfectionist, dan salah satu Kapolda terkaya versi LHKPN 2022, begitu kata Teddy tadi. Kata Dodi Prawiranegara maksud kami. Kemudian tadi juga ada beberapa kesaksian lainnya di mana tadi ketika ditanyakan oleh penasihat hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea tepatnya, saksi Dodi Prawiranegara ini sempat juga tersulut emosinya karena dianggap ia disimpulkan melakukan sesuatu, padahal Hotman Paris ini kemudian menyatakan hanya menanyakan beberapa hal. Kemudian semuanya ditengahi lagi oleh Hakim Ketua John Sarman Saragih, kemudian juga tadi sidang akhirnya diskors sementara hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore nanti, saudara. Dakwaan jaksa penuntut umum sendiri hingga saat ini adalah bahwa Teddy Minahasa kemudian juga AKBP Dodi Prawiranegara, saksi mahkota hari ini yang juga merupakan terdakwa dalam kasus ini. Kemudian ada nama Syamsul Ma'arif dan juga Linda Pujiastuti atau Anita. Ini didakwa menawarkan membeli, menjual, dan menjadi perantara atas penyebaran narkoba atau narkotika. Yang kemudian menjadi sorotan luar biasa karena narkotika yang kemudian diurus ini adalah hasil penyeludupan dan juga barang sitaan yang kemudian diminta dipisahkan. Kalau tadi kita dengar dari persidangan, diminta dipisahkan oleh Teddy Minahasa kepada Dodi Prawiranegara yang notabene-nya merupakan pengurus begitu ya, atau yang bertanggung jawab atas barang penyitaan, barang bukti penyitaan, dan diminta pada akhirnya ini via WhatsApp setelah bertemu empat mata diminta untuk menyisihkan beberapa kilogram, 8 kilogram, kemudian dilanjutkan dalam WhatsApp dikurangi menjadi 5 kilogram. Hingga saat ini total ada 11 orang yang diduga terlibat dalam kasus ini. Selain nama Teddy Minahasa dan juga Dodi Prawiranegara, Kapolda Sumbar dan juga Kapolres Bukit Tinggi, ada juga nama Linda Pujiastuti maksud kami, atau Anita. Kemudian ada Hendra, Ariel Firmansyah, Aibda Ahmad, Maisiska Kompol Kasranto, Aibtu Janto Situmorang, Syamsul Ma'arif, dan juga M. Nasir. Dakwaan dari kasus ini, saudara, melanggar pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, jungto pasal 132 ayat 1, jungto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kami jeda sejenak, saudara. Nanti usai jeda, breaking news Kompas TV terkait dengan persidangan kasus narkoba yang melibatkan ex-Kapolda Sumbar Teddy Minahasa dengan saksi AKBP Dodi Prawiranegara, mantan Kapolres Bukit Tinggi, akan kami lanjutkan bersama dengan rekan Yasir Nene Ama. Untuk saat ini, saya Iriana Mardhanus pamit. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat selalu. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sejak awal, kami terus berupaya menyajikan jurnalisme berkualitas.
lebih jeli melihat yang terabaikan, lebih banyak mendengar yang terpinggirkan. Semuanya kami sampaikan secara jujur dengan hati nurani. Komitmen inilah yang kami selalu setia jalankan untuk Anda, masyarakat Indonesia. Dukung kami menjaga keberlanjutan jurnalisme berkualitas, karena suara masyarakat adalah suara yang harus didengar. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Tempra Drops untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte. Ingat Mama, ingat Tempra. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Iya, hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kami lanjutkan Breaking News Kompas TV, saya Yasir Neneama dan saya langsung mengajak Anda menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyapa jurnalis Kompas TV. Ada Renata Panggalo yang mengikuti bagaimana jalannya sidang hari ini. Ada salah satu saksi yang dihadirkan, salah satunya itu Dodi Prawiranegara. Keterangan apa saja yang digali terkait dengan kehadiran saksi ini, Renata? Ya, selamat siang Yasir dan juga saudara, benar sekali pada hari ini agenda sidang kasus narkoba yang menyeret nama ex Kapolda Sumbar Teddy Minahasa hari ini adalah mengundang ataupun menghadirkan saksi mahkota yakni Dodi Prawiranegara dan juga Anita. Pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 sidang dimulai dan langsung memeriksa satu saksi terlebih dahulu yakni Dodi Prawiranegara. Setidaknya dalam pemeriksaan saksi ini ada beberapa hal yang diungkap terkait dengan kronologi bagaimana kemudian Dodi Prawiranegara bersama dengan Samsul Ma'arif mengganti barang bukti sabu ini kemudian menjadi tawas. Yang sebagaimana kita ketahui pada mulanya Teddy Minahasa memberikan perintah begitu ya kepada Dodi untuk mengamankan sejumlah sabu yang semula awalnya diminta 10 kg, kemudian Dodi hanya mengamankan sekitar 5 kg. Dan saat diminta untuk mengganti 5 kg ini menjadi tawas, Dodi kemudian meminta orang kepercayaannya yakni Samsul Ma'arif untuk melakukan proses penggantian dari sabu menjadi tawas ini. Yang kita ketahui sabu ini merupakan barang bukti pengungkapan sabu yang dilakukan oleh Polres Bukit Tinggi.
yang dimana kemudian penggantian Sabu menjadi tawas ini kalau dari pengakuan Dodi sendiri ini dilakukan di rumah dinas Samsul Ma'arif. Setelah itu pun juga Dodi sebenarnya mengaku bahwa dirinya tidak melihat secara langsung bagaimana kemudian penggantian atau proses penggantian Sabu ini kemudian menjadi tawas, tetapi ya karena memang ia mempercayai Samsul Ma'arif, kemudian ia menjalankan saja begitu ya rencana ataupun perintah yang diberikan oleh Teddy Minahasa. Selain itu juga mengapa kemudian Dodi Prawiranegara ini rela ataupun menyanggupi perintah dari Teddy Minahasa. Tadi kalau yang saya catat adalah alasan mengapa kemudian Dodi mengiyakan perintahnya ini karena atas dasar loyalitasnya sebagai Kapolres Bukit Tinggi kepada Kapolda Sumatera Barat atau ex Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa. Yang kita ketahui juga ia mengaku ataupun Dodi mengaku ini bahwa pribadi dari Teddy Minahasa yang memang merupakan salah satu orang yang powerful menurutnya, kemudian salah satu Kapolda yang terkaya di Indonesia ini yang kemudian membuatnya menjadi patuh begitu kepada perintah yang diberikan oleh Teddy Minahasa. Selain itu juga tadi dalam persidangan ada beberapa hal yang diungkap, beberapa barang bukti seperti percakapan atau bukti percakapan WhatsApp yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yang dimana beberapa tangkapan layar dihadirkan dalam persidangan. Ada beberapa tangkapan layar percakapan antara Dodi Prawiranegara dan Teddy Minahasa. Dan kalau dari berdasarkan tangkapan-tangkapan layar itu, beberapa tangkapan layar ini juga diiyakan oleh Dodi Prawiranegara bahwa benar tangkapan layar itu yang merupakan percakapan asli antara Teddy Minahasa dan Dodi Prawiranegara. Selain itu juga yang menarik, saudara, yang bisa saya sampaikan adalah ada memang beberapa dugaan-dugaan oleh jaksa penuntut umum yang mengarahkan pertanyaannya kepada Dodi, yang mengatakan bahwa apakah sebenarnya Dodi Prawiranegara ini sudah mengenal Anita sejak awal. Ini juga hubungan antara Dodi dan Anita digali oleh jaksa penuntut umum, dan beberapa kali dicecar, Dodi pun juga membantah begitu ya dalam kesaksiannya bahwa ia baru saja mengenal Anita dari Teddy Minahasa yang memperkenalkannya lewat memberikan gitu ya kontak kepada Dodi melalui aplikasi WhatsApp. Kira-kira seperti itu, Yasir, yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa saja yang kemudian digali dalam sidang pemeriksaan saksi yang menghadirkan 2 saksi hari ini. Kemudian selanjutnya seperti apa nih dalam agenda pemeriksaan saksi ini, mengingat tadi Anda menyatakan bahwa tidak hanya Dodi begitu, ada Anita yang juga digali informasinya. Nanti keterkaitannya seperti apa antara Dodi, kemudian ada Anita dan juga ex Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa? Iya, ya, sejauh ini memang informasinya tadi majelis hakim memutuskan agar sidang diskors hingga pukul 3 sore. Tetapi memang untuk pemeriksaan saksi Dodi sendiri ini belum selesai, sehingga pada pukul 3 nanti pemeriksaan saksi terhadap Dodi masih terus berlanjut. Yang kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana pemeriksaan terhadap saksi Anita? Tentunya ini baru akan dilakukan setelah saksi Dodi selesai diperiksa. Kemudian apa yang kira-kira akan digali oleh jaksa penuntut umum, majelis hakim maupun dari kuasa hukum Teddy Minahasa ini tentunya yang kita tunggu. Tetapi kalau kita melihat dari apa yang kemudian ditanyakan terhadap Dodi Prawiranegara saat sidang pemeriksaan tadi, ini tentu akan menggali lebih dalam lagi terkait kronologi bagaimana kemudian 5 kg sabu ini dipindah tangankan kepada Anita. Yasir. Baik, terima kasih Renata Panggalo atas informasinya. Nanti kita akan update lagi terkait dengan sidang kasus narkoba ex Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa. Dan Breaking News Kompas TV juga menghadirkan informasi terkait dengan pemindahan narapidana dari Richard Eliezer dari rutan Bareskrim Mabes Polri menuju ke rutan ataupun Lapas Salemba, saudara. Dan visual yang Anda saksikan saat ini adalah proses pemindahan ataupun yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara. Eksekusi hukuman Eliezer dipindahkan ke Lapas Salemba, saudara. Persiapan tengah dilakukan memang dari kemarin hingga pagi ini, dan memang sebelumnya sudah diinformasikan bahwa hari ini akan dilakukan pemindahan terpidana Richard Eliezer ke Lapas Salemba. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan terkait dengan pemindahan
Richard Eliezer ke Lapas Salemba ini. Di antaranya adalah posisi ataupun Richard Eliezer yang sebagai justice collaborator dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, sehingga pendampingan masih terus dilakukan oleh LPSK, termasuk saat Eliezer berada di Lapas Salemba, saudara. Dan visual yang Anda saksikan saat ini adalah proses perjalanan dari rombongan yang membawa terpidana Richard Eliezer menuju ke Lapas Salemba, saudara. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan bahwa alasan Richard Eliezer dieksekusi ke Lapas Salemba karena memang penahanan Eliezer di Lapas Salemba ini dikatakan ataupun sudah sesuai dengan rekomendasi dari LPSK dan juga Kejaksaan Negeri atau Kejari, saudara. Penempatan di Lapas Salemba juga memperhatikan keamanan Richard Eliezer, dan memang pihaknya ataupun dari Ditjenpas tentunya akan memberikan hak-hak dasar kepada Richard Eliezer sebagai terpidana. Di sebelah kiri layar televisi Anda, saudara, sebelah kanan layar televisi Anda, saudara, ini adalah situasi terkini di Lapas Salemba, saudara. Sejumlah awak media dan juga petugas dari lapas tengah bersiap menunggu kehadiran dari rombongan yang membawa terpidana Richard Eliezer menuju ke Lapas Salemba. Sementara itu di kiri layar kaca Anda, saudara, ini adalah rombongan yang membawa terpidana Richard Eliezer. Diketahui, saudara, Richard Eliezer ini divonis 1,5 tahun penjara. Vonis tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan ingkrah karena jaksa penuntut umum maupun pihak Eliezer yang tidak mengajukan banding, saudara. Batas masa pikir-pikir vonis Eliezer ini pun telah berakhir karena ketentuannya adalah 7 hari setelah putusan dibacakan. Dan siang ini ataupun visual yang Anda saksikan saat ini adalah proses ataupun jaksa yang akan mengeksekusi vonis 18 bulan penjara terdakwa, maksud kami terpidana Richard Eliezer yang akan ditempatkan di Lapas Salemba. Ada jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati, yang berada di Lapas Salemba yang memantau seperti apa persiapan dan jelang eksekusi hukuman dari terpidana Richard Eliezer ke Lapas Salemba. Kita sapa Masni Rahmawati melalui sambungan telepon. Selamat siang, Masni. Ya, Yasir. Kondisinya di sana seperti apa? Ya, Yasir, sebelumnya saya berada ini tepat di belakang rombongan dari LPSK dan juga mobil tahanan kejaksaan yang mulai berangkat dari Bareskrim menuju ke Rutan Salemba. Memang tadi sekitar pukul 2 siang itu sudah terlihat dari rombongan mobil LPSK ini berserta tahanan. Ya, Masni Rahmawati nampaknya terputus, saudara, karena memang Masni Rahmawati tengah berada bersama dengan rombongan LPSK menuju ke Lapas Salemba. Masni? LPSK dan juga mobil tahanan kejaksaan yang membawa Richard Eliezer. Dan ini kami sekitar pukul 2 siang tadi memantau bahwa dari rombongan LPSK ini sudah keluar dari Bareskrim dan sekarang kami masih berada di jalan tol dan ini memang rombongan akan berangkat ke Rutan Salemba, begitu, Yasir. Masih kemudian yang Anda bersama dengan LPSK tentu saja mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan di sana. Apa saja tadi persiapan ataupun yang menjadi catatan dari LPSK terkait dengan eksekusi hukuman hari ini? Iya benar, tadi kami juga sempat melihat sekitar pukul 10 itu LPSK sudah mulai datang dan juga masuk begitu ke Rutan Bareskrim, namun LPSK sendiri tidak mengucapkan statement satupun gitu, Yasir. Dan juga setelah kami tunggu gitu, memang dari tim yang berada di Bareskrim Mabes Polri dan juga saya beserta kameramen itu memang berada di luar Mabes Polri, memang
dari info yang kami dapatkan di lapangan, memang dari LPSK sendiri tidak memberikan keterangan, dan juga untuk LPSK memang untuk akan menjaga dari Richard Eliezer yang sama-sama kita ketahui, juga LPSK akan menjaga Richard Eliezer baik itu dari rutan Bareskrim juga hingga ke nantinya ada di Lapas Salemba begitu ya, Sir. Dan juga tadi info yang kami dapatkan dari penasihat hukum Richard Eliezer yakni Roni Talapesi juga sudah menyebutkan bahwa ia sudah duluan begitu untuk ke rutan Salemba, dan juga jika dari Roni Talapesi sudah duluan ke rutan Salemba, memang berarti dari rombongan iring-iringan LPSK dan juga mobil tahanan kejaksaan ini hanya berisikan dari Richard Eliezer dan juga LPSK tentunya, begitu ya, Sir. Baik, berarti memang sudah dalam proses eksekusi hukuman dari terpidana Richard Eliezer, dan saat ini jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati bersama dengan rombongan LPSK dan juga Richard Eliezer ini sedang menuju ke Lapas Salemba. Terima kasih Mas, ini nanti akan kami update kembali atau kami menghubungi Anda kembali terkait dengan proses eksekusi hukuman dari terpidana Richard Eliezer yang dipindahkan ke Lapas Salemba, saudara. Kami masih menghadirkan 2 visual yang kami hadirkan. Ya, dari sebelah kanan Anda, saudara, ini adalah situasi terkini di Lapas Salemba, lokasi eksekusi hukuman dari terpidana Richard Eliezer, saudara. Sementara itu di sebelah kiri layar kaca Anda, saudara, ini adalah rombongan dari terpidana Richard Eliezer bersama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan juga pihak dari LPSK yang membawa terpidana Richard Eliezer menuju ke Lapas Salemba, saudara. Terpidana Richard Eliezer ini dieksekusi di Lapas Salemba, saudara, di mana penahanan dari Eliezer di Lapas Salemba ini sudah sesuai dengan rekomendasi dari LPSK dan juga Kejaksaan Negeri, saudara. Penempatan di Lapas Salemba juga memperhatikan keamanan Eliezer. Sebelumnya memang Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham sudah menyampaikan ataupun sudah menjelaskan bahwa penempatan di Lapas Salemba ini berdasarkan rekomendasi dari LPSK dan juga Kejari. Selain itu juga nantinya di Lapas Salemba ini juga tentu akan memperhatikan keamanan dari Eliezer, dan Ditjenpas memastikan akan memberikan hak-hak dasar Eliezer sebagai terpidana yang nantinya akan ditahan di Lapas Salemba, saudara. Diketahui, saudara, Richard Eliezer ini divonis 1,5 tahun penjara. Vonis ini telah berkekuatan hukum tetap dan ingkrah karena jaksa penuntut umum maupun dari pihak Eliezer tidak mengajukan banding, saudara. Dan penempatan ataupun Richard Eliezer yang dieksekusi hukuman di Lapas Salemba ini telah sesuai dengan rekomendasi dari LPSK dan juga Kejari. Richard Eliezer adalah satu dari 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana dari Brigadir Yosua Huta Barat. Ia adalah satu-satunya penguak fakta, justice collaborator dalam kasus ini, dan dari sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terpidana Richard Eliezer ini pun dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara, saudara. Ada Abel Insani yang berada di Lapas Salemba yang memantau bagaimana persiapan dari Lapas Salemba jelang eksekusi terpidana Richard Eliezer di sana. Abel. Abel. Ya, Yasir. Ya, kondisi di sana seperti apa? Ya, saat ini Yasir dan juga saudara, untuk awak media termasuk dari kami semua masih menunggu untuk kedatangan dari Eliezer dan juga beberapa yang lainnya seperti LPSK dan juga Kejaksaan Agung untuk kita melihat bagaimana proses pemindahan lapas
dari Lapas Bareskrim ke Lapas Salemba. Kami masih menunggu Yasir karena memang sebenarnya rencananya dari pemindahan atau eksekusi Eliezer dari Lapas ke Salemba begitu, ini sebenarnya sudah direncanakan pada pukul 1 atau 13 waktu Indonesia bagian Barat, namun ternyata memang ada pergeseran sedikit begitu ya untuk waktunya, untuk detailnya, sehingga hingga saat ini kami masih menunggu. Saat ini sudah pukul 14.21, namun memang masih belum ada mobil tahanan yang datang ke Lapas kelas 2A Salemba ini. Kami masih menunggu karena untuk saat ini memang dari Eliezer dan juga mobil tahanan ini sudah mulai berangkat dari Bareskrim dan sekarang posisinya juga sudah ada di jalan begitu. Kami semua sudah menunggu di sini. Kalau Anda lihat, Yasir dan juga saudara, di sini juga situasinya Anda bisa melihat sendiri bagaimana awak media termasuk kami ini sudah menunggu di depan Lapas kelas 2A. Nah, kalau bisa dijelaskan Yasir dan juga saudara, untuk pemilihan Lapas Salemba ini memang dipilih atas rekomendasi LPSK dan juga Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ini mempertimbangkan pengamanan, pembinaan, pemberian hak-hak dasar dan juga hak-hak bersyarat. Sebab untuk koordinasi antara beberapa pihak ini memang harus tetap dilakukan demi keamanan dari Eliezer sendiri sebagai terpidana dan juga sebagai justice collaborator. LPSK ini nantinya juga akan terus memberikan perlindungan begitu kepada Richard Eliezer, Yasir, di mana nanti akan ada beberapa hal yang diperhatikan seperti keamanan fisik, lalu juga makanan steril dan juga makanan yang sehat, dan juga kebutuhan rohaniawan. Tentu saja ini merupakan pemenuhan hak-hak narapidana dan juga justice collaborator yang dipastikan oleh LPSK bahwa Richard Eliezer akan mendapatkan hak-haknya meskipun sudah pindah lapasnya ke Lapas kelas 2A Salemba. Yasir. Persiapan dari Lapas Salemba sendiri seperti apa? Apakah sudah dapat informasi ataupun keterangan dari pihak Lapas Salemba ataupun dari Ditjenpas terkait dengan eksekusi, hukuman ataupun penahanan Richard Eliezer di Lapas Salemba? Ya, kalau untuk saat ini memang kami sudah mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak dari lapas, termasuk dari Kalapas begitu, tapi memang belum ada jawaban, yang artinya kami masih menunggu konfirmasinya. Tapi kalau tadi kami sempat bertanya dengan petugas yang berjaga di Lapas kelas 2A Salemba ini, mengatakan bahwa untuk saat ini memang masih menunggu bagaimana nanti Eliezer dipindahkan begitu dari rutan Bareskrim ke rutan Salemba. Nah, hanya hal tersebut yang bisa kami konfirmasi dari pihak lapas kepada Anda, Yasir, dan juga saudara, karena memang untuk saat ini juga kami masih menunggu, dan sebenarnya untuk kesiapan lalu juga detail waktu tepatnya ini sebenarnya memang yang lebih mengetahui adalah dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Namun sekali lagi bahwa kami sudah mencoba untuk mengkonfirmasi dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan memang ada jawabannya, yakni adalah untuk pihak, maksud saya untuk Richard Eliezer memang akan dipindahkan ke rutan Salemba pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini dari pihak Richard Eliezer dan juga dari LPSK ini belum terlihat di sini, Yasir, tapi kami masih menunggu. Karena sebentar lagi, untuk informasinya kami sudah mendapat informasi bahwa sebentar lagi dari Richard Eliezer bersama dengan LPSK akan datang ke lapas di Salemba. Yasir. Oke, kemudian dalam proseduralnya itu nanti ketika tiba di lapas, terpidana Richard Eliezer ini akan menjalani proses seperti apa? Ini kita lihat ada mobil yang masuk, ini adalah mobil rombongan yang membawa. Oke, nanti kita akan hubungi kembali Abel Insani yang memantau bagaimana di lokasi
di Lapas Salemba. Dan jangan beranjak dari Kompas TV saudara, breaking news Kompas TV, Eliezer dieksekusi di Lapas Salemba akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Pakai Soclean Antisep, deterjen plus protection, bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri. Stay safe every day dengan Soclean Antisep. Wingscare. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sejak awal, kami terus berupaya menyajikan jurnalisme berkualitas. Lebih jeli melihat yang terabaikan, lebih banyak mendengar yang terpinggirkan. Semuanya kami sampaikan secara jujur, dengan hati nurani. Komitmen inilah yang kami selalu setia jalankan untuk Anda, masyarakat Indonesia. Dukung kami menjaga keberlanjutan jurnalisme berkualitas, karena suara masyarakat adalah suara yang harus didengar. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Iya ya hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, eksekusi hukuman terpidana Richard Eliezer ke Lapas Salemba. Visual yang Anda saksikan saat ini, kami hadirkan 2 visual. Yang pertama, di sebelah kanan layar kaca Anda, ini adalah area di dalam Lapas Salemba. Tampak itu dari jauh pengacara ataupun kuasa hukum dari Richard Eliezer, Ronita Lapesi, yang
tengah berkoordinasi bersama dengan petugas ataupun dari pihak Ditjenpas di Lapas Salemba. Kemudian di sebelah kiri layar kaca Anda ini adalah rombongan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bersama dengan LPSK yang membawa terpidana Richard Eliezer untuk dieksekusi ke Lapas Salemba. Informasi yang kami dapatkan dari jurnalis Kompas TV ada yang mengikuti rombongan ini, informasinya memang akan tiba sekitar 10 menit lagi. Jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati ini mengikuti rombongan dari terpidana Richard Eliezer dari Barreskrim Mabes Polri menuju ke Rutan Salemba, saudara. Dan eksekusi hukuman terpidana Richard Eliezer di Lapas Salemba ini memang telah sesuai dengan rekomendasi dari LPSK dan juga Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, di mana ini mempertimbangkan sejumlah hal seperti pengamanan, kemudian pembinaan yang dilakukan terhadap terpidana Richard Eliezer, kemudian yang juga menjadi perhatian yaitu terkait dengan pemberian hak-hak dasar Richard Eliezer sebagai terpidana. Ini dilakukan karena memang Richard Eliezer yang berstatus sebagai justice collaborator dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, sehingga LPSK masih memberikan perlindungan ataupun hak-hak sebagai orang yang mendapatkan perlindungan dari LPSK, saudara. Dan eksekusi dan penempatan Richard Eliezer di Lapas Salemba, di mana penempatan ini dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari LPSK dan juga Kejari. Dan penempatan di Lapas Salemba ini selain sesuai dengan rekomendasi LPSK, juga dengan mempertimbangkan pengamanan, kemudian ada pembinaan yang nantinya akan diberikan, serta pemberian hak-hak dasar dan juga hak-hak bersyarat dari lapas untuk terpidana Richard Eliezer. Dan tentu saja ini sudah berkoordinasi dan bekerjasama dengan LPSK. Kita masih menanti bagaimana eksekusi hukuman dari terpidana Richard Eliezer ini, saudara. Tak hanya ini, namun yang juga jadi sorotan adalah Ditjenpas dari Kemenkumham juga telah menyatakan bahwa nanti dalam proses hukuman yang dijalani oleh Richard Eliezer, nanti juga akan ada pemberian hak-hak Eliezer tidak hanya sebagai terpidana namun sebagai justice collaborator, termaksud nantinya akan ada pemberian remisi ataupun masa pengurangan hukuman, saudara. Di kanan layar kaca Anda ini adalah situasi terkini di pintu masuk gerbang Lapas Salemba. Ini awak media maupun juga dari petugas Ditjenpas dan juga petugas lapas telah bersiaga di sana untuk menunggu kehadiran dari terpidana Richard Eliezer, saudara. Richard Eliezer divonis 1,5 tahun penjara, saudara. Vonis ini telah berkekuatan hukum dan juga inkrah karena jaksa penuntut umum maupun pihak Eliezer yang tidak mengajukan banding, saudara. Dan nanti ya akan ada ataupun penahanan ataupun eksekusi Eliezer di Lapas Salemba ini juga nanti akan dikurangi dengan masa penahanan terpidana Richard Eliezer yang telah dilakukan selama proses persidangan ini, saudara. Ada jurnalis Kompas TV di Rutan Salemba, ada Abel Insani di sana. Kami akan mencoba kembali menghubungi Abel Insani untuk melihat ataupun memantau kondisi di sana. Abel. Udah mau dekat gimana nih, Bang? Gua nggak bisa nih, Bang, kayak gini. Bang. Ya. Abel? Ya, kami masih mencoba menghubungi Abel Insani yang berada di Rutan Salemba. Kalau kita lihat tadi sempat ada visual yang kami hadirkan di layar kaca Anda, saudara. Ada pengacara dari Richard Eliezer, Ronita Lapesi, yang memang sudah berada
di Lapas Salemba berkoordinasi begitu dengan pihak lapas maupun dengan pihak Ditjenpas terkait dengan eksekusi hukuman dari kliennya yaitu Richard Eliezer. Sekali lagi kami informasikan bahwa kenapa akhirnya Lapas Salemba yang menjadi lokasi eksekusi hukuman dari terpidana Richard Eliezer ini merupakan rekomendasi dari LPSK dan juga Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan rekomendasi ini mempertimbangkan sejumlah hal, yaitu posisi Richard Eliezer sebagai justice collaborator dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Akan ada pengamanan, pembinaan yang juga nanti akan diberikan, kemudian pemberian hak dasar terhadap terpidana Richard Eliezer. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM juga sebelumnya sudah menyampaikan bahwa Richard Eliezer ini dieksekusi ke Lapas Salemba, di mana penahanan Eliezer di Lapas Salemba ini memang sudah sesuai dengan koordinasi antara Ditjenpas, Kemenkumham, LPSK dan juga Kejaksaan Negeri, saudara. Dan penempatan di Lapas Salemba ini memang sesuai dengan rekomendasi LPSK dan juga Kejari. Nantinya dalam proses penempatan Richard Eliezer di Lapas Salemba juga tentu akan memperhatikan keamanan dari terpidana Richard Eliezer dan juga Ditjenpas, dan Lapas Salemba juga tentunya akan memastikan memberikan hak-hak dasar dari terpidana Richard Eliezer. Kami masih menghadirkan visual rombongan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bersama dengan terpidana Richard Eliezer dan juga LPSK yang menuju ke Lapas Salemba. Ada jurnalis Kompas TV, Abel Insani, yang berada di depan Lapas Salemba. Kalau visual yang Anda saksikan ini lebih maju lagi gitu, lebih keluar dari area Lapas Salemba. Ini tepatnya di pinggir jalan menuju ke area Lapas Salemba. Sejumlah awak media memang menanti kehadiran dari terpidana Richard Eliezer, saudara. Nampaknya sudah semakin dekat ini rombongan dari terpidana Richard Eliezer untuk tiba di Lapas Salemba, saudara. Ya, kita sapa lagi jurnalis Kompas TV Abel Insani yang berada di Lapas Salemba. Abel. Ya, Yasir. Sudah semakin dekat nampaknya ini rombongan dari terpidana Richard Eliezer akan tiba di Lapas Salemba. Ya, betul sekali, Yasir. Memang sudah semakin dekat. Ini dari awak media termasuk kami ini juga sudah menunggu. Dan dari Richard Eliezer terlebih dahulu, Lapas kelas 2A Salemba, termasuk juga nanti akan ada LPSK yang terus akan memberikan perlindungan kepada Richard Eliezer. Dan sebenarnya untuk dari LPSK sendiri sudah menemani proses pemindahan Eliezer ini sejak dari Rutan Bareskrim, dan nanti pada saat di Rutan Salemba juga LPSK sudah hadir. Ini juga dan juga saudara, ini sudah terlihat begitu ya, untuk mobil tahanan dari Richard Eliezer ini terlihat iring-iring mobil tahanan dari Richard Eliezer yang akan menuju Lapas kelas A Salemba. Kita bisa lihat bersama kan segera masuk begitu ya, Yasi dan juga saudara. Nantinya Eliezer ini steril dan juga makanan sehat begitu, termasuk juga dengan kebutuhan rohaniawan ini guna pemenuhan. Nah, dari LPSK sendiri juga sudah bekerja sama dengan Ditjenpas, lalu juga dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
dilakukan secara dekat. Dan baru saja kita saksikan untuk pemindahan dari Richard Eliezer dari rutan Bareskrim menuju ke kelas 2A Salemba. Nah, ini baru memang langsung ditutup ya, Sir? Lihat ini juga ada mobil rombongan yang mantau memberikan perlindungan kepada Eliezer. Rut 2A Salemba, tentu saja ini sudah berkoordinasi begitu ya antara beberapa pihak, begitu termasuk dengan LPSK dan juga Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ini sudah mempertimbangkan bagaimana pengamanan, pembinaan, pemberian hak dasar, dan juga pemberian hak-hak bersyarat, sehingga koordinasi-koordinasi yang seperti ini terus dilakukan dan dapatlah hari ini untuk Eliezer dari rutan Bareskrim menuju ke Salemba. Sebelumnya dari Richard Eliezer sendiri memang sudah divonis 18 bulan penjara oleh majelis hakim begitu, dan memang dari Eliezer sendiri putusan vonisnya sudah memiliki kekuatan hukum atau sudah memiliki ingkrah, sebab Eliezer ini tidak mengajukan banding begitu ya, dan hari ini pemindahan sudah dilakukan yang sebenarnya sejak hari Jumat untuk perlengkapan administrasi dan sebagainya begitu. Tapi untuk pemindahannya sendiri atau eksekusi Eliezer dari lapas Bareskrim ke lapas Salemba baru dilakukan hari ini. Nah, juga kita lihat untuk Eliezer ini ke menggunakan mobil tahanan tadi yang kita lihat bersama begitu ya, mobil tahanan dari Kejaksaan Agung begitu. Nah, Abel, ini yang Anda lihat juga adalah dari LPSK yang akan masuk ke rutan Salemba. Seperti yang saya katakan tadi ya, Sir, bahwa LPSK akan terus memberikan Richard Eliezer. Abel, ingin saya pastikan apakah terpidana Richard Eliezer ini sudah tiba di lapas Salemba, sudah masuk ke dalam lapas Salemba untuk melakukan ataupun untuk menjalani proses eksekusi hukumannya di sana? Karena visual yang tadi kita lihat hanya LPSK begitu. Iya, benar sekali Yasir, untuk mobil tahanan dari Richard Eliezer sendiri sudah masuk, lalu diikuti dengan beberapa mobil lainnya termasuk dengan kami tidak bisa maksud saya ya untuk pengambilan gambar terhadap Eliezer begitu, karena memang Eliezer berada dalam mobil yang situasinya ini memang tertutup begitu, dan kaca mobilnya pun tidak bisa atau tidak transparan begitu, sehingga kami tidak bisa memaksa untuk memperlihatkan bagaimana Eliezer masuk begitu. Tapi yang jelas tadi Eliezer sudah masuk karena berada di mobil tahanan dan diikuti oleh mobil-mobil yang lain, termasuk yang tadi Anda saksikan bahwa mobil-mobil yang ada di belakang mobil tahanan yang membawa Eliezer ini merupakan mobil LPSK. Sudah masuk dari LPSK maupun di Richard Eliezer begitu. Nantinya di dalam sudah ada. Baik, nanti akan kita update kembali ya, Abdel Lisani ya, bagaimana kondisi di sana. Yang jelas mobil terpidana Richard Eliezer telah masuk ke lapas Salemba. Itu berarti memang Eliezer telah berada di dalam lapas Salemba untuk menjalani proses eksekusi hukumannya di lapas Salemba. Breaking News Kompas TV, Eliezer dieksekusi ke lapas Salemba. Akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that?
I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Get it now. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar, membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Ada vitamin A, B dan C, D3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. IP-nya dong, pilihan pas keluarga. IP-nya dong, dang ding dong, dang ding dong. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Iya hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. Dia hadir di tengah kasus-kasus panas tanah air, menelisik butir demi butir fakta, tanpa ada surat tugas memilih CCTV untuk diambil. mengupas lapis demi lapis kejanggalan yang mengusik rasa keadilan. Ikuti saya, saudara. Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Didukung oleh Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Get it now. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Baruna sang penjaga samudra, menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Iya hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal reda, aktivitas Baruna sang penjaga samudra, menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Breaking News Kompas TV, eksekusi hukuman terpidana Richard Eliezer yang dipindahkan ke Lapas Salemba, saudara. Visual yang Anda saksikan saat ini adalah visual saat rombongan mobil tahanan dari terdakwa Richard Eliezer bersama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan juga LPSK yang masuk ke dalam Lapas Salemba. Memang sudah sesuai dengan rencana bahwa eksekusi hukuman terpidana Richard Eliezer ini dilakukan hari ini, saudara. Dan ada sejumlah pertimbangan yang disampaikan terkait dengan penahanan Richard Eliezer di Lapas Salemba, saudara.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ataupun Ditjenpas Kemenkumham menyatakan bahwa eksekusi Richard Eliezer di Lapas Salemba ini ataupun penahanan Richard Eliezer di Lapas Salemba ini sudah sesuai dengan rekomendasi dari LPSK dan juga Kejaksaan Negeri, saudara. Di mana penempatan di Lapas Salemba juga tentu saja akan memperhatikan keamanan dari Richard Eliezer dan juga pembinaan serta pemberian hak-hak dasar Richard Eliezer sebagai terpidana. LPSK masih ikut berkoordinasi ataupun ikut terlibat dalam penahanan ini karena Richard Eliezer merupakan justice collaborator, satu-satunya justice collaborator dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, dan Richard Eliezer yang masih mendapatkan perlindungan dari LPSK, saudara. Dan saudara, terkait dengan penahanan dari terpidana Richard Eliezer, kalau kita melihat bagaimana perjalanan dari kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, Richard Eliezer ini ditahan sejak 3 Agustus 2022 lalu, saudara. Penahanan Richard Eliezer ini dilakukan usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Apabila merujuk pada vonis hakim, yaitu 1 tahun 6 bulan penjara yang disampaikan oleh majelis hakim, Richard Eliezer ini berarti telah melalui 6 bulan masa kurungan selama proses persidangan berlangsung terkait dengan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dengan begitu, jika kita hitung-hitungan, maka sisa masa tahanan yang akan dilalui oleh terpidana Richard Eliezer ini kurang lebih tinggal 1 tahun lagi. Berarti diperkirakan terpidana Richard Eliezer ini bisa bebas murni pada Februari 2024 mendatang. Sekali lagi kalau kita hitung, Richard Eliezer ini telah menjalani masa penahanan selama 6 bulan. Ini selama proses persidangan terkait dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat ini berlangsung, dan mengacu pada vonis hakim yaitu 1 tahun 6 bulan penjara. Dengan begitu, sisa masa tahanan yang akan dilalui oleh terpidana Richard Eliezer ini tinggal 1 tahun lagi, saudara. Itu diperkirakan maka Richard Eliezer ini akan bebas murni pada Februari 2024 mendatang. Namun ini belum termaksud remisi yang nantinya akan didapatkan oleh Richard Eliezer, mengingat status dari Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Dan demikian breaking news Kompas TV terkait dengan terpidana Richard Eliezer yang dieksekusi ataupun ditahan di Lapas Salemba. Dan informasi terbarunya akan kami hadirkan dalam program berikutnya, yaitu Indonesia Update. Saya Yasir Nene Ama menutup breaking news Kompas TV. Selamat sore, salam sehat. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Yo, buka beternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Get it now. Ada vitamin A, B dan C, C3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Ipi-pipinya dong, ipinya dong, pilihan pas keluarga. Ipi-pipinya dong, ipinya dong, dang ding dong, dang ding dong.
Yo, buka beternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh ye. Chocolate Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Yang bikin my hubby bucin banget. Jadi makin senang ditemenin. Baru Chocolate Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Hadirkan wangi parfum yang romantis. Extra softness-nya melembutkan serat pakaian. Biar si dia betah di rumah. Chocolate Softener Twilight bikin makin romantis. Wingscare. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh ye. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Get it now. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Kompas TV, Rumah Pemilu. Richard Eliezer terpidana kasus pembunuhan Yosua Huta Barat resmi dieksekusi ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat pada hari ini. Setelah menetapkan 2 tersangka, polisi mulai memeriksa sejumlah saksi termasuk teman dekat tersangka Mario Dandi. Hujan deras dan meluapnya air Kali Ciliwung akibatkan banjir merendam permukiman warga Jakarta Timur. Selamat sore saudara, selain 3 informasi tadi kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya dari berbagai daerah. Inilah Indonesia Update selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya.
Saudara Richard Eliezer, terpidana pembunuhan Yosua Huta Barat, resmi dieksekusi ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat pada hari ini, Senin 27 Februari 2023. Hal itu merupakan tindak lanjut terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonis Eliezer 1 tahun 6 bulan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kemenkumham dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK mengenai proses eksekusi Eliezer. Sebelumnya, Eliezer ditahan di rutan Bareskrim Polri. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK akan memastikan keamanan Richard Eliezer selama di Lapas Salemba. Perlindungan secara fisik diberikan pada Eliezer sejak dieksekusi ke Lapas Salemba. LPSK juga tetap akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan Richard seperti makanan yang steril dan sehat, kemudian kebutuhan akan rohaniawan, dan kebutuhan juga untuk kesehatan Richard. Ini kami koordinasikan dan kerjasamakan juga dengan Ditjenpas. Yang paling penting juga adalah kami memastikan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Richard Eliezer selaku narapidana dan justice kolaborator. Saudara, untuk mengetahui seperti apa proses eksekusi terhadap Richard Eliezer, terpidana kasus pembunuhan Yosua Huta Barat, sudah terhubung jurnalis Kompas TV Abel Insani. Abel, mengapa Lapas Salemba dipilih jadi tempat eksekusi Eliezer? Ya, Ivo, tentunya pemilihan Lapas Salemba ini dipilih karena sudah berkoordinasi begitu ya dengan LPSK dan juga Kejaksaan Negeri. Nah, ini juga mempertimbangkan untuk pengamanan, pembinaan, pemberian hak-hak dasar dan juga pemberian hak-hak bersyarat. Tentunya kalau kita lihat, Ivo dan juga saudara, memang baru saja begitu ya, sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, Eliezer dan juga mobil-mobil LPSK ini masuk ke rutan Salemba. Sebelumnya dari Eliezer ini ditahan di rutan Bareskrim. Memang eksekusi untuk pemindahan lapas kepada Eliezer ini dilakukan pada hari ini, dan sebenarnya untuk proses pemindahan ini tidak hanya dilakukan pada hari ini, melainkan sudah dilakukan sejak hari Jumat. Ini ada beberapa prosedur yang dilakukan, ada persiapan yang dilakukan, berkas-berkas administrasi dan sebagainya. Namun memang eksekusinya baru dilakukan pada hari ini. Tentu saja tidak hanya membawa Eliezer tadi, tapi juga ada beberapa rombongan lainnya di belakang mobil tahanan yang membawa Eliezer. Ini ada mobil-mobil dari LPSK. Tadi juga saya melihat sudah terlebih dahulu datang, ada pengacara dari Eliezer, Ronita Lapesi. Nah, beberapa di antaranya LPSK ini yang datang ke rutan Salemba, ini juga untuk memastikan bagaimana pengamanan untuk Eliezer. Nantinya dari LPSK akan memberikan hak-hak Eliezer begitu ya, sebagai terpidana dan narapidana, maksud saya sebagai narapidana dan juga justice kolaborator, yakni soal keamanan fisik, makanan steril dan sehat, dan juga kebutuhan rohaniawan. Tentunya hal ini untuk pemenuhan hak-hak narapidana dan juga justice kolaborator. Baru saja tiba, nantinya Eliezer akan menjalani masa tahanan di rutan Salemba. Nah, kalau kita lihat atau mengacu pada vonis yang diberikan kepada Richard Eliezer oleh Majelis Hakim, yakni 1,5 tahun atau 18 bulan. Sedangkan Eliezer sendiri ini sudah menjalani masa tahanan selama 6 bulan pada saat persidangan berlangsung. Artinya dari Eliezer sendiri begitu akan memiliki sisa, maksud saya, memiliki sisa tahanan yakni selama 1 tahun, yang artinya Eliezer bisa bebas pada Februari 2024 mendatang. Ini juga belum termasuk remisi begitu ya, melihat Eliezer ini merupakan justice kolaborator. Ivo. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Abel Insani. Berarti sekitar 25 menit yang lalu Eliezer bersama rombongan LPSK dan penasihat hukumnya sudah tiba ya di Lapas Salemba, Jakarta. Terima kasih Abel Insani. Dan saudara, terbukti berintangi penyidikan pembunuhan Yosua, mantan anak buah Verdi Sambo Hendra Kurniawan divonis
3 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah. Informasi ini kami hadirkan setelah jeda. We'll create a statement and praise the Lord. We'll never color for life, we'll love for all, no room for strife. We'll never color for life, 'cause flame never gonna stop. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. We'll create a statement and praise the Lord. We'll never color for life, we'll love for all, no room for strife. We'll never color for life, 'cause flame never gonna stop. Ada vitamin A, B dan C, D3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. IP-nya dong, pilihan pas keluarga. IP-nya dong, dang ding dong, dang ding dong. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Ada vitamin A, B dan C, D3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. IP-nya dong, pilihan pas keluarga. IP-nya dong, dang ding dong, dang ding dong. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Iya ya hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet. Panis Pink ahlinya. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang.
Bakse! Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. We'll create a statement and bring the world. We'll never kill a lie, we'll love all, no room to swallow. We'll never kill a lie, 'cause flying never goes out of style. Saudara, mantan anak buah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, divonis 3 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah. Hakim menyatakan Hendra terbukti terlibat melakukan perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Vonis itu diberikan kepada Hendra karena Hendra dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan saat di persidangan. Hendra juga dinilai tidak menunjukkan rasa penyesalan dan tidak menjalankan tugas sebagai anggota Polri secara profesional. Sedangkan hal yang meringankan, yakni Hendra belum pernah dihukum dan Hendra dinilai mempunyai tanggungan keluarga. Putusan ini sama dengan tuntutan jaksa, yakni 3 tahun penjara. Mengadili menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan, SIK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Membebaskan terdakwa Hendra Kurniawan SIK oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut, menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apapun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti yang seluruhnya dari penuntut umum sebanyak 67 item tetap terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti dari penasihat hukum terdakwa yang seluruhnya ada 21 item tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan biaya perkara kepada ia terdakwa sebesar Rp5.000. Pada sidang sebelumnya, Agus Nurpatria divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 3 tahun. Agus terbukti terlibat perusakan CCTV yang membuat terhalangnya penyidikan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Agus juga terbukti memberikan perintah kepada Irfan Widianto untuk memeriksa dan mengamankan DVR CCTV di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Mengadili menyatakan terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer, membebaskan terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK MH. Oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut menyatakan terdakwa Agus Nurpatria Adi Kusuma SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipenuhi karangan bunga. Karangan bunga itu merupakan bentuk dukungan kepada Hendra Kurniawan, terpidana kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua Huta Barat. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipenuhi karangan bunga. Karangan bunga itu berjejer rapi di depan halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Bahkan tumpukan karangan bunga itu menutupi akses pejalan kaki di depan halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Puluhan karangan bunga itu sebagai bentuk dukungan kepada terpidana kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice Hendra Kurniawan. Gusti Ora Sare, semangat Jenderal HK, adalah salah satu kalimat yang tertulis dalam karangan bunga, serta kalimat dukungan lainnya terpampang di karangan bunga. Hari ini Hendra Kurniawan menjalani sidang vonis dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dalam sidang itu, hakim menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda sebesar 20 juta rupiah kepada Hendra. Atas putusan itu, penasihat hukum Hendra Kurniawan Radago Yosodiningrat menyebut kliennya masih pikir-pikir dulu apakah akan mengajukan banding atau tidak. Langkah selanjutnya, apakah kami akan banding atau tidak, itu kan hak terdakwa, akan kami kembalikan ke terdakwa. Karena kedua terdakwa ini tadi sudah dengan jelas menyatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu. Cuma mungkin komentar pribadi kalau dari saya, dari kami juga penasihat hukum, ya sangat disayangkan kok bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Sedangkan sebagaimana kita ketahui bersama, eksekutornya aja ini satu tahun 6 bulan. Sedangkan di sini Pak Hendra, Pak Agus sama-sama menjalankan perintah atas cerita yang ia tidak ketahui. Mereka baru mengetahui bahwa semua ini skenario yaitu di 1 bulan selanjutnya, yaitu bulan Agustus tahun 2022. Atas putusan itu, penasihat hukum Hendra Kurniawan Ragado Yosodiningrat menyebut kliennya masih pikir-pikir dulu apakah akan mengajukan banding atau tidak. Sebelumnya, di sidang yang digelar pada Kamis dan Jumat pekan lalu, terpidana perintangan penyidikan lainnya yakni Arif Rahman Arifin dan Irfan Widianto divonis 10 bulan penjara. Sedangkan Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto divonis 1 tahun penjara. Keempatnya tidak mengajukan banding. Usai mendapat vonis dari majelis hakim, Baikuni Wibowo dan Arif Rahman Arifin berharap bisa kembali bertugas di Polri. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sidang kasus narkoba Teddy Minahasa menghadirkan 2 orang saksi. Salah satunya Dodi Prawiranegara yang juga dijadikan terdakwa dalam kasus ini. Dodi mengaku hanya mengikuti perintah dan telah mengorbankan keluarga demi Teddy Minahasa. Sidang kasus peredaran narkoba jenis sabu dengan terdakwa Teddy Minahasa digelar dengan menghadirkan 2 saksi, yakni Dodi Prawiranegara dan Linda Pujiastuti. Kedua saksi yang juga terdakwa dalam kasus ini dicecar terkait keterlibatannya dalam peredaran sabu. Dalam kesaksiannya, Dodi Prawiranegara mengaku hanya menuruti perintah Teddy Minahasa hingga mengakibatkan dirinya terpaksa mengorbankan keluarganya. Saya korbankan diri saya dan keluarga saya demi seorang terdakwa yang mulia. Betul ya? Jadi saya ngeliat beliau ini powerful, sebenarnya saya tuh mau ikut beliau. Beliau pindah, saya mau ikut, kemana yang mau ikut, dan sebagainya. Sebelum ada kejadian ini pun saya juga, ini Kapolda orang hebat. Pada saat itu, sebelum saya pengungkapan kasus ini, saya sampai kepada anggota saya, kamu harus bangga diperintah oleh seorang Kapolda yang setidaknya dia jenderal paling cepat. Jadi nggak ada ya saudara berubah pikiran pada waktu itu. Jadi murni benar-benar saya loyal pada saudara terdakwa yang punya. Dalam sidang hari ini, saksi AKBP Dodi juga dicecar hakim soal perintah Teddy Minahasa memusnahkan barang bukti sabu. Hal ini dilakukan usai tak ada kesepakatan harga dengan terdakwa Linda Pujiastuti. Itu menceritakan tentang pernah kerjasama. Kita musnahkan waktu chat itu. Itu saya kirim kepada Samsul Ma'arif. Itu adalah jawaban dari saudara terdakwa. Samsul Ma'arif kan perintah saudara. Yang saudara tindak lanjuti dengan kata-kata mending kita musnahkan. Nah, itu sebabnya yang mulia. Saya harus pastikan dulu ini benar atau tidak. Makanya saya menghadap tanggal 29. Ternyata perintahnya dari terdakwa beda. Kalau saya musnahkan pada saat itu, saya nyari barang 4 kilo dari mana lagi yang mulia? Ternyata kan sudah ada chat mending kita musnahkan itu. Gimana mulia? Kan sudah ada chat dari terdakwa mending kita musnahkan. Betul yang mulia. Tapi beliau ini kan dari ibu aja bilang hati-hati bapak pendendam loh. Itu yang saya takut loh. Saya nggak mau mengecewakan beliau sebenarnya itu. Jadi apa yang keluar dari kata
Dari pertama saudara kan takut dan lain sebagainya. Kenapa begitu ada chat ini kesempatan saya ini. Musnahkan saja. Kok nggak ada pikiran begitu? Nggak ada mulia, jadi saya mau menghadap ke saudara terdakwa tanggal 29 itu. Di Bali. Hujan deras dan meluapnya air Kali Ciliwung akibatkan banjir merendam permukiman warga Jakarta Timur. Kami hadirkan informasi ini selengkapnya setelah jeda. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Berat pikiran. Plosa Citrus, daya semangat alam. Hisap, segarnya menembus kepala. Pikiran enteng dan lega. Plosa bisa kerok dan pijat. Masuk angin, mantap. Plosa Citrus. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal. Yakin. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll-on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Harga Gledek online tiket nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Lepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Iya, hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. We'll create a statement and raise them up. We'll never kill a fly, we'll love all, no room to swell. We'll never kill a fly, cause flying never goes out of style. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. We'll create a statement and raise them up. We'll never kill a fly, we'll love all, no room to swell. We'll never kill a fly, cause flying never goes out of style. Nyata
Masalahnya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saudara, banjir merendam rumah warga di Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Senin pagi. Curah hujan tinggi dan luapan air Kali Mampang membuat permukiman terendam banjir hingga 1 meter. 100 lebih rumah warga di Kecamatan Pancoran terendam banjir. Selain akibat hujan, banjir juga disebabkan meluapnya air Kali Mampang yang hanya berjarak beberapa meter dari pemukiman warga. Warga berharap pemerintah Kota Jakarta Selatan segera merampungkan pembangunan tanggul untuk mencegah banjir. Ruas Jalan Kemang Utara 9, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan juga terendam banjir Senin pagi. Ketinggian banjir yang mencapai 60 cm membuat aktivitas warga terganggu. Meski demikian, sejumlah kendaraan terlihat nekat menerobos banjir untuk melaksanakan aktivitas hari ini. Selain merendam ruas jalan, banjir juga merendam 35 rumah warga. Sementara itu di Jakarta Timur, banjir juga merendam permukiman warga dengan ketinggian hampir mencapai 2 meter. Banjir merendam puluhan rumah warga di kawasan Kebon Pala, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, akibat meluapnya Kali Ciliwung. Sejumlah warga pun terpaksa dievakuasi karena banjir belum juga surut. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak malam hingga pagi tadi membuat debit air di pintu air Manggarai naik menjadi level siaga 3. Pagi tadi, debit air di pintu air Manggarai Menteng, Jakarta Pusat naik, yaitu berada level siaga 3 atau pada ketinggian 815 cm. Tak hanya hujan lokal, air kiriman dari kawasan hulu Sungai Ciliwung juga menjadi salah satu penyebab debit air meningkat. Warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung diimbau untuk waspada akan potensi banjir. Saat ini ketinggian di pintu air Manggarai itu ada kenaikan air yang cukup signifikan, yaitu di ketinggian 815 siaga 3. Penyebabnya karena ada hujan lokal dengan intensitas yang cukup tinggi dan durasi yang sangat lama yang terjadi dari malam hari tadi hingga pagi ini. Ditambah ada kiriman air dari hulu. Katulampa ini masih siaga 4 di ketinggian 70. Apabila mana ada terjadi hujan lokal lagi dengan intensitas yang cukup panjang, kemungkinan itu akan menyebabkan kenaikan lagi yang cukup signifikan. Tetapi bila tidak ada kiriman atau tidak ada hujan, air akan berangsur surut. Sempat berada pada level siaga 3 pada Minggu malam. Pagi tadi, ketinggian air di Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat mulai turun. Ketinggian air 80 cm atau berada pada level siaga 4. Semenjak beroperasinya bendungan Kering Ciawi dan Sukamahi, debit air dari kawasan puncak yang menuju Sungai Ciliwung jauh berkurang. Dari 13 anak sungai, tidak sampai separuhnya air langsung menuju Sungai Ciliwung. Sebagian besar tertampung di bendungan Ciawi dan Sukamahi. Ke sorotan lain, saudara, setelah menetapkan 2 tersangka, polisi terus melakukan penyidikan kasus penganiayaan David. Sejumlah saksi mulai diperiksa, termasuk 2 teman perempuan tersangka Mario Dandi. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 10 orang terkait kasus penganiayaan anak mantan pejabat pajak. Salah satunya adalah AG, teman dekat Mario Dandi, yang saat kejadian berada di lokasi. Selain AG, polisi juga memeriksa teman perempuan Dandi lain yang diduga sebagai pelapor awal sehingga Dandi tersulut emosi untuk menganiaya David. Hari ini juga kita sudah meriksa saudara AG
ini pun masih berlangsung. Jadi informasi yang ini juga harus tahu untuk semua yang mendengar ya, bahwa kita juga tidak tinggal diam untuk proses percepatan kasus yang sudah dilaporkan. Ya, jadi untuk kedekatan mereka adalah semuanya teman. Jadi teman dekat, teman bermain. Kemudian tadi mungkin juga kita mintain keterangan semua ya untuk mencari titik terang. Namun demikian semuanya sudah dikumpulkan di penyidik. Ya. Sementara itu permintaan perlindungan diajukan pihak David melalui Lembaga Bantuan Hukum Ansor. Tak hanya korban David, pengajuan perlindungan juga ditujukan terhadap beberapa orang saksi yang mengetahui penganiayaan. Meski demikian, LPSK belum bertemu dengan korban ataupun keluarga, mengingat kondisi korban masih dalam perawatan intensif. Ada syarat formal maupun syarat material yang harus dipenuhi oleh korban maupun keluarga korban, dan itu bisa diwakili oleh pengacaranya dari LBH Ansor, agar itu segera dikirimkan supaya kami segera bisa memproses, melakukan investigasi dan juga asesmen kira-kira kebutuhannya apa saja ini dari korban saudara David ini. Paling tidak kalau melihat dari cerita yang sudah kita dengar, kemungkinan kita bisa memberikan bantuan rehabilitasi medis kepada yang bersangkutan dan juga fasilitasi restitusi atau tuntutan ganti rugi kepada pelaku nantinya. Saudara, untuk memantau perkembangan terakhir kasus penganiayaan David, putra pengurus GP Ansor, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Grazia Adur di Polres Jakarta Selatan. Grazia, pacar Mario Dandi Agi diperiksa sebagai saksi. Apa hasilnya? Baik Ivo dan juga saudara, bahwa saat ini posisi saya berada di Polda Metro Jaya, Ivo dan juga saudara. Jadi untuk perkembangannya saat ini masih belum ada keterangan resmi yang disampaikan dari Humas Polda Metro Jaya. Nah, terakhir informasinya bahwa ada 10 saksi yang ini diperiksa. Ya, di antaranya adalah teman perempuan Mario Dandi yang berinisial AG, itu usianya 15 tahun, dan juga berinisial APA, saudara. Nah, kemudian informasinya bahwa terakhir saksi yang berinisial AG yang berusia 15 tahun ini terakhir melakukan pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan itu hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, dan itu merupakan pemeriksaan yang ketiga kalinya, saudara. Sedangkan untuk teman perempuan Mario Dandi yang berinisial APA itu baru melakukan pemeriksaan satu kali, yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, saudara. Nah, untuk lebih lengkapnya, saudara, mari kita dengarkan berikut wawancara ataupun pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo. Pada peristiwa kedua, ya, tentunya penyidik juga patuh dan taat pada sistem peradilan anak dan undang-undang pelindungan anak. Tentu ini berlaku kepada anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi Ivo dan juga saudara, dengan dilakukannya pemeriksaan 10 saksi ini kemungkinan akan ada tersangka baru, tetapi kami para jurnalis ini masih menunggu pernyataan resmi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, saudara. Nah, kabar lainnya juga bahwa tadi pagi saya sempat kontak dengan sekretaris dari GP Ansor, rencananya besok hari Selasa atau Rabu dari tim GP Ansor dan juga kuasa hukum David akan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Tujuannya untuk apa? Untuk memantau langsung bagaimana proses penyidikan dari kasus penganiayaan ini, saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan mengapa ini menjadi penting dilakukan untuk pemeriksaan saksi khususnya AG dan juga saksi yang berinisial APA, karena mereka juga mempunyai peran penting dalam kasus penganiayaan ini. Di antaranya adalah kalau AG ini perannya adalah menghubungi David untuk meminta lokasi keberadaan David, sehingga ini alasannya adalah tujuannya untuk mengembalikan kartu pelajar. Kemudian apa peran APA? APA ini yang memberitahu kepada Mario tentang perbuatan tidak baik yang dilakukan David terhadap AG. Ivo.
Ya, berarti dua saksi sudah diperiksa, AG teman dekat Mario Dandi dan juga APA selaku teman Dandi juga yang diperiksa sebagai saksi hari ini. Terima kasih banyak atas laporan Anda, Grazia Adur. Saudara, yang juga menjadi perhatian kami adalah kondisi korban yang dianiaya anak mantan pejabat Dirjen Pajak. Seminggu dirawat di rumah sakit, kondisi David Ozora berangsur baik. David bahkan mulai bisa merespon suara dan gerakan. Tak hanya mulai bisa merespon suara dan gerakan, Kristalino David Ozora juga sudah lepas dari ventilator atau alat bantu pernapasan. Meski menunjukkan perkembangan positif, David masih perlu menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Mayapada, Jakarta. Karena berkat doa kerabat-kerabat, keluarga semua ya, alhamdulillah sama masyarakat di luar, jadi kondisi David itu semakin signifikan membaik. Cuman memang masih tetap di ruang ICU, masih tetap ada penanganan medis. Alhamdulillah saya juga mengapresiasi tim dokter ya, bekerja dengan sangat baik dan cepat. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf juga menjenguk David Ozora. Gus Yahya berharap David segera pulih. Alhamdulillah keadaan David membaik dengan cepat, bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan oleh tim dokter sebelumnya. Ini adalah pertanda yang sangat menggembirakan, misalnya bahwa ventilator sudah dilepas, kemudian diperkirakan dalam waktu dekat, insya Allah tingkat kesadarannya sudah akan sempurna. Tak hanya itu, Ketua Umum PBNU, istri dari Presiden keempat Republik Indonesia, Sinta Nuriyah Wahid, juga mendatangi Rumah Sakit Mayapada untuk menjenguk David. Sementara PWNU DKI Jakarta menggelar doa bersama di depan Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan untuk kesembuhan David. Doa bersama dihadiri GP Ansor DKI dan sejumlah anggota Banser. PWNU berharap polisi segera mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menimpa Kristalino David Ozora. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, video amatir merekam konvoi pesepeda yang nekat masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek. Informasi ini kami hadirkan setelah jeda. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Berat pikiran. Plosa Citrus, daya semangat alam. Hisap, segarnya menembus kepala. Pikiran enteng dan lega. Plosa bisa kerok dan pijat. Masuk angin, mantap. Plosa Citrus. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Harga Gledek online tiket nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax.
Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Ada vitamin A, B dan C, C3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Ipi-pipinya dong, pilihan pas keluarga. Ipi-pipinya dong, dang ding dong, dang ding dong. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. We'll create a statement and raise the world. We'll never kill up alive, we'll love for all, no room for strife. We'll never kill up alive, 'cause flying never gonna stop style. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Saudara, sebuah video amatir merekam konvoi pesepeda yang nekat masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek. Aksi membahayakan dari 4 orang pesepeda ini membuat geram masyarakat. Warga berharap polisi memberikan tindakan tegas kepada para pelaku. Tidak hanya satu, tapi 4 pesepeda tengah asik melintasi di ruas jalan tol Jakarta Cikampek, Jakarta Timur. Keempat pesepeda ini beramai-ramai masuk melalui gerbang tol Pondok Gede Barat 2 menuju kawasan Halim Cawang pada Sabtu lalu. Mereka tampak tenang mengayuh sepeda di antara mobil yang melintas kencang di ruas tol. Padahal ulah keempat pesepeda ini dapat membahayakan dan menyebabkan kecelakaan mobil yang melintas di ruas tol. Warga mengaku resah dengan aksi pesepeda masuk tol ini dan meminta polisi menindak tegas para pelaku. Ya kalau menurut saya sih bahaya banget itu mas, soalnya kan jalan bebas hambatan ya, sepeda itu masuk gitu. Jadi kita keganggu gitu mas mau lajurnya, walaupun mereka pakai lajur sebelah kiri juga. Itu kalau dari video ada berapa sepeda kira-kira?
ada empat sepeda, sekitar 4 sepeda. Yang pasti takut kecelakaan gitu Mas. Soalnya kan kita kalau di tol kan kecepatannya tinggi juga gitu. Jadi kagok aja gitu sih Mas. Harusnya polisi menindak tegas gitu, apalagi kan juga ada yang jaga tol gitu. Jadi harus ada patrolinya gitu sih Mas. Petugas tol bersama polisi kini masih menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan saksi dan memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian untuk mengungkap identitas pesepeda yang terekam masuk ruas tol ini. Harko Stiono, Kompas TV, Jakarta. Saudara, bagaimana arus lalu lintas sore hari ini? Kita segera tanyakan kepada petugas NTMC Polri, Bribtu Anissa Nurlita. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Ivo dan juga selamat sore saudara. Saat ini kita akan melihat bagaimana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dan juga ada sejumlah titik yang akan kita pantau berdasarkan dari pertanyaan sahabat Kompas TV di Instagram. Untuk yang pertama, ya ini ada pertanyaan dari akun Zelda Bimantoro. Untuk tol Cawang sore ini sudah padat belum ya? Baik, terima kasih. Kita akan langsung saja menuju ke CCTV JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk sore hari ini, situasi arus lalu lintas di jalur arteri arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang masih terpantau kondusif lancar, begitupun untuk arah sebaliknya. Namun kepadatan sudah mulai terjadi, yaitu dari tol dalam kota arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang. Namun untuk arah sebaliknya pada sore hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini agar tetap berhati-hati dan menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda, serta kami himbau untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan darurat. Nah saudara, berikutnya ada pertanyaan yakni dari akun @eko_marianto. Mohon info keluar tol Bekasi Barat ya, terima kasih. Kita lihat bagaimana kondisi arus lalu lintas yakni melalui CCTV di exit tol Bekasi Barat. Sore hari ini situasi arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau sudah adanya peningkatan volume kendaraan, namun arus lalu lintas masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Ketersendatan sesekali terjadi hanya menjelang traffic light, namun selepasnya kembali lancar. Kami himbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati serta kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Berikutnya arus lalu lintas dari arah Pekayon menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, gerbang tol Bekasi Barat pada sore hari ini juga terpantau dalam keadaan ramai dan lancar yang sudah didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda pribadi. Dan untuk berikutnya ada pertanyaan dari akun @gunawanarya. Mohon info lalu lintas arah Gatot Subroto ya, terima kasih. Kita akan melihat CCTV di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Sore hari ini, situasi arus lalu lintas di kawasan Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Kuningan maupun Cawang sudah mulai dipadati kendaraan dan kami himbau agar tetap berhati-hati dan tetap bersabar serta tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan. Dan baik saudara, ya ini ada pertanyaan terakhir ya ini dari akun @hanihani. Bagaimana lalu lintas arah masuk ke kota Bandung, Nuhun? Baik, kita akan langsung saja menuju ke CCTV di kawasan Simpang Tagak Padalarang. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini, yakni dari arah Cikuda Cempaka yang akan menuju ke Jalan Raya Purwakarta. Situasi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai namun tetap lancar. Dan untuk arus kendaraan dari arah Cikuda Cempaka yang akan menuju ke Jalan Cihaliwung juga terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Ketersendatan hanya menjelang traffic light, namun selepasnya kembali normal. Dan untuk arus lalu lintas dari Jalan Cihaliwung yang akan menuju ke Cikuda Cempaka pada sore hari ini juga terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan berat. Kami himbau agar tetap berhati-hati dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan dihimbau kepada para pengendara yang akan melintas di kawasan ini agar tetap berhati-hati dan menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda dikarenakan di daerah ini adalah daerah persimpangan.
Dan itulah informasi pada sore hari ini. Demikian beberapa pertanyaan dari sahabat Kompas TV yang telah kami jawab. Bagi sahabat Kompas TV yang ingin mengetahui beragam informasi tentang arus lalu lintas, silakan kirimkan pertanyaan melalui Twitter dan Instagram dengan mention ke @kompas.tv. Gunakan info lalu lintas, gunakan maksud kami, sertakan tagar NTMC menjawab. Itulah informasi pada sore hari ini. Silakan kembali ke Ivo di studio Kompas TV. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Bribtu Anissa. Selamat bertugas kembali. Saudara, pemilik panti asuhan jadi tersangka penganiayaan anak yatim piatu di Palembang. Pelaku pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Kami hadirkan informasi ini setelah jeda. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Minyak kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wingswood. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Harga Gledek online tiket nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas. Oh yeah. Baruna, sang penjaga samudra, menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic.
Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon hingga 50% plus 20% di jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 350.000. Hotel mulai dari 200.000. Samber tiketmu sekarang. Saudara, polisi menetapkan pemilik panti asuhan Fisabilillah Al-Amin di Palembang, Sumatera Selatan sebagai tersangka penganiayaan anak-anak yatim piatu di panti asuhan. Selain itu, tersangka ditahan di tempat khusus karena dinyatakan positif HIV. Penetapan tersangka usai polisi melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 24 saksi dan petunjuk video penganiayaan yang viral di media sosial. Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka, Dayat, pemilik panti asuhan juga resmi ditahan di tempat khusus karena tersangka positif HIV. Saudara, sebelumnya pemilik panti asuhan di Palembang tertangkap kamera menganiaya anak yatim piatu atau anak asuhnya. Pelaku bahkan tega menganiaya seorang anak panti asuhan yang juga penyandang disabilitas. Dan saudara, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Indonesia Update hari ini. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Seorang pemilik panti asuhan menganiaya sejumlah anak asuhnya di kawasan Kelurahan 3 Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kami tidak menayangkan gambar secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Dalam rekaman video, pemilik panti asuhan mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak yatim piatu atau anak asuhnya. Tak hanya itu, pemilik panti asuhan ini juga terekam beberapa kali melakukan tindak kekerasan fisik, hingga anak asuhnya menangis kesakitan. Ternyata video yang beredar tidak hanya satu, melainkan beberapa video yang isinya penganiayaan kepada anak panti asuhan lainnya. Menerima laporan warga, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang mendatangi lokasi panti asuhan dan menangkap pelaku. Ya, jadi untuk peristiwa ini yang viral tadi sudah kita tangani, dan yang anak-anaknya juga sudah ada di sini semuanya mudah-mudahan selamat, sehat. Kemudian yang patut tindak juga selaku pelaku sudah ditamankan ke Polres. Kini tersangka masih dimintai keterangan polisi di Mapolrestabes Palembang. 5 orang saksi telah dimintai keterangan oleh polisi. Sementara para korban telah menjalani visum dan mendapat pendampingan psikologi dari pemerintah Kota Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang! Selamat sore, saya Rahmat Ibrahim. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 16 waktu Indonesia Barat. Deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo kembali menggema dalam konser Pesta Rakyat Ganjar Pranowo tanda pagar 4 atau #4 yang berlangsung di Taman Lokasana Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Gemerlap konsep Pesta Rakyat Ganjar Pranowo keempat pada 25 Februari 2023 diharapkan jadi sebuah momentum bagi masyarakat untuk berkumpul dan menikmati hiburan bersama serta sebagai ajang mengenalkan figur Ganjar Pranowo. Kuburan band menjadi salah satu penampil yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, membawakan lagu-lagu hits mereka serta menyampaikan kemeriahan selama konser berlangsung. Tidak hanya hiburan, selama acara masyarakat Ciamis bisa mendapatkan door prize yang menarik dengan hadiah utama berupa sepeda motor.
Alhamdulillah pesta rakyat Ganjar Pranowo di Kabupaten Ciamis berjalan dengan lancar dan aman. Melihat Pak Ganjar karena melihat sosok Pak Ganjar itu seorang tokoh masyarakat, juga tokoh nasional dengan kinerjanya yang bagus lah. Semoga saja Pak Ganjar menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024 dengan menuju Indonesia lebih baik dan lebih maju. Tanggapannya sangat luar biasa sekali ya, lebih meriah dong. Semoga apa yang kita bawa di sini, apa yang kita tampilkan bisa dinikmati oleh banyak orang di sini, bisa dinikmati oleh sahabat Ganjar semua di sini, dan juga bisa memeriahkan acara di sini. Oke. Demikian Kompas Update, dan program Kompas Petang akan hadir sesaat lagi. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saya, Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas Petang didukung oleh Luwak Hitam Premium. Kemanisan mantap. Mulai hari ini, terpidana kasus pembunuhan Yosua, Richard Eliezer, menempati Lapas Salemba setelah dipindahkan dari rutan Bareskrim Polri. Ditjen Pemasyarakatan menyebut Eliezer ditempatkan di kamar khusus. Buntut pamer harta yang dilakukan anak ex-pejabat pajak Rafael Trisambodo, Menteri Keuangan meminta Dirjen Pajak menjelaskan sumber hartanya setelah beredar foto Dirjen mengendarai motor gede. Di hadapan Joko Widodo, Ketua Umum PAN memberi kode dukungan untuk Ganjar dan Erik. Menanggapi hal ini, Partai Golkar bilang penentuan capres harus disepakati seluruh partai di koalisi Indonesia Bersatu. Halo, selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV independen terpercaya. Hadir bersama saya Rahmat Ibrahim dan rekan saya Audrey Chandra yang akan membawakan informasi di paruh pertama Kompas Petang. Dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Ini memastikan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Richard Eliezer selaku narapidana dan justice kolaborator. Richard Eliezer, saudara, terpidana pembunuhan Yosua Huta Barat, hari ini dieksekusi ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Ini adalah tindak lanjut terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonis Eliezer 1 tahun 6 bulan penjara. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kemenkumham dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK mengenai proses eksekusi Eliezer.
Sebelumnya, Eliezer ditahan di rutan Bareskrim Polri. Inilah visual rombongan yang membawa terpidana Richard Eliezer untuk kemudian dieksekusi ke Lapas 2A Salemba, Jakarta Pusat. Eliezer dibawa dengan menggunakan mobil tahanan. Sebelumnya, Eliezer berangkat dari rutan Bareskrim Jakarta siang ini. Setibanya di Lapas 2A Salemba, Jakarta Pusat didampingi LPSK, Eliezer langsung masuk lapas untuk selanjutnya menjalani tahanan di Lapas 2A Salemba sesuai dengan vonis hakim Pengadilan Jakarta Selatan. Eliezer, saudara, akan menjalani masa hukuman selama 1 tahun 6 bulan penjara. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan memastikan keamanan Richard Eliezer selama berada di Lapas Salemba. Perlindungan secara fisik diberikan pada Eliezer sejak dieksekusi ke Lapas Salemba. LPSK juga tetap akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan Richard seperti makanan yang steril dan sehat, kemudian kebutuhan akan rohaniawan, dan kebutuhan juga untuk kesehatan Richard. Ini yang kami koordinasikan dan kerjasamakan juga dengan Dirjen Pas. Yang paling penting juga adalah kami memastikan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Richard Eliezer selaku narapidana dan justice kolaborator. Informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Syarif Sulaiman Nahdi, membenarkan terpidana Eliezer dieksekusi ke Lapas 2A Salemba, Jakarta Pusat. Kajari Jakarta Selatan juga bilang pelaksanaan eksekusi dilakukan untuk memenuhi hak-hak terpidana. Sebelumnya, Lapas 2A Salemba, Jakarta Pusat dipilih atas rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan rekomendasi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk terpidana Richard Eliezer yang menjalani masa hukumannya 1 tahun 6 bulan penjara, termasuk karena faktor keamanan. Diketahui per September 2021, Lapas Salemba dihuni 1.800 lebih narapidana. Informasi paling baru tentang eksekusi Eliezer di Lapas Salemba akan disampaikan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dari Lapas Salemba, Jakarta. Dian, sudahkah ada informasi terpidana Eliezer akan ditempatkan tempatnya di sel mana ini selama berada di Lapas Salemba? Ya, Audrey, itu masih menjadi pertanyaan kita bersama karena memang belum disebutkan tepatnya Richard Eliezer ini akan ditempatkan di sel yang mana, di blok berapa, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas Richard Eliezer ini sudah dipastikan akan ditempatkan atau sudah ditempatkan dieksekusi di Lapas Kelas 2 Salemba, Jakarta Pusat. Karena memang seperti yang Anda sampaikan tadi, pantauan kami juga sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, Richard Eliezer beserta dengan rombongan kejaksaan yang tadi juga didampingi oleh LPSK dan penasihat hukumnya sudah tiba di Lapas Salemba. Seperti yang kita tahu, Audrey, bahwa vonis atau putusan terhadap Richard Eliezer ini sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, sehingga status Eliezer saat ini adalah terpidana. Sehingga sebagai narapidana, Richard Eliezer memang harus menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Ini juga untuk menjamin Richard Eliezer mendapatkan hak-hak dasar atau juga hak-hak bersyarat yang menjadi haknya, seperti misalnya remisi dan lain sebagainya. Ketua Humas dan Protokol Ditjen Pas Rika Aprianti menyampaikan pemilihan Lapas Salemba sebagai lokasi eksekusi Richard Eliezer ini mempertimbangkan 2 faktor, yakni keamanan dan juga pembinaan. Tapi apa persisnya yang dimaksud dengan pertimbangan keamanan dan juga pembinaan, itu kita tunggu informasi resminya dari pihak Ditjen Pas yang nanti kemungkinan juga akan melakukan konferensi pers jika itu
betul nanti akan dilakukan, Audrey, kita nantikan bersama tentu saja. Dan kemudian juga tadi Rika Aprianti menyampaikan bahwa pemilihan Lapas Salemba ini sebenarnya merupakan rekomendasi dari LPSK dan juga Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kita tahu bahwa Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara, dan sebelumnya Richard Eliezer ini sudah menjalani masa tahanan di Rutan Bareskrim Mabes Polri selama 6 bulan. Artinya Richard Eliezer ini masih harus menjalani masa hukuman selama 1 tahun pidana penjara, itu belum termasuk pemberian remisi. Sementara demikian, Audrey. Dian, meskipun belum tahu akan ditempatkan di sel mana, tapi kabarnya kan Eliezer akan ditempatkan di kamar khusus. Ini pembedanya dengan kamar-kamar lainnya apa? Ya, sebagai terlindung LPSK ini memang Eliezer akan ditempatkan di sel khusus, Audrey. Informasi ini saya peroleh dari LPSK. Wakil Ketua LPSK Susila Nintias sebelumnya pernah menyampaikan bahwa LPSK ini tetap akan melindungi Richard Eliezer meskipun sudah menerima putusan. Artinya memang LPSK tetap akan menjamin keamanan Richard Eliezer sekalipun sudah dipindahkan ke lapas. Bahkan nanti sel khusus ini maksudnya adalah Richard Eliezer akan ditempatkan di ruangan tersendiri yang nanti ruangannya juga akan dipasang CCTV ini untuk membantu LPSK bisa memantau keamanan Richard Eliezer. Bahkan nanti Richard Eliezer masih akan mendapatkan fasilitas dari LPSK seperti misalnya perlindungan fisik atau keamanan fisik, kemudian juga akan dipastikan pasokan makanan yang sehat dan juga steril, dan juga akan diberikan support kebutuhan kerohaniawannya. Sekali lagi nanti informasinya ini penasihat hukum dari Richard Eliezer, Roni Talapesi, akan menyampaikan informasi terkini setelah Richard Eliezer ditempatkan di Lapas Salemba. Kita nantikan bersama hal-hal apa nanti yang akan disampaikan oleh tim penasihat hukumnya. Audrey. Setelah berkekuatan hukum tetap, Eliezer sudah pindah ke Lapas Salemba siang hari ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Saudara, mantan Karopaminal Divisi Propampori Hendra Kurniawan divonis 3 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah oleh majelis hakim. Hakim menyatakan Hendra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terlibat bersama-sama merusak CCTV yang membuat penyidikan kasus pembunuhan Yosua di rumah dinas Verdi Sambo terhambat. Menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apapun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah. Hadir dan mendengar langsung ayahnya divonis hakim 3 tahun penjara, denda 20 juta rupiah. Anak Hendra Kurniawan menangis di dalam ruang sidang. Saat ditanya wartawan, anak Hendra Kurniawan enggan menjawab. Dan kawan-kawan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sementara mantan Kaden A Biro Paminal Agus Nur Patria yang bersama-sama dengan Hendra dan terdakwa lain turut serta merusak CCTV Kompleks Duren 3 divonis 2 tahun penjara, denda 20 juta rupiah. Menyatakan terdakwa Agus Nur Patria Adi Kusuma SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Saudara, hujan deras disertai dengan genangan di Jakarta Selatan, ruas Jalan Kemang Utara ini terendam banjir. Menteri Keuangan meminta Dirjen Pajak menjelaskan sumber hartanya setelah beredar foto Dirjen mengendarai motor gede moge.
paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Gas kemanisan, mantap. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte. Ingat Mama, ingat Tempra. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Iya ya hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Yo, buka beternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Gas kemanisan, mantap.
Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Minggu sore mengakibatkan banjir. Di Jakarta Selatan, ruas Jalan Kemang Utara terendam banjir. Meski banjir cukup tinggi, sebuah mobil tetap saja nekat menerobos banjir. Sejumlah warga pun meneriaki pengendara karena gelombang yang ditimbulkan membuat air memasuki tempat usaha mereka. Ruas Jalan Kemang Utara 9, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan kembali terendam banjir. Ketinggian banjir yang mencapai 60 cm membuat ruas jalan untuk sementara tak bisa dilintasi kendaraan. Luapan Kali Mampang memperparah kondisi banjir di kawasan ini. Banjir juga merendam permukiman warga di Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Curah hujan tinggi dan luapan air dari Kali Mampang membuat permukiman warga jadi terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Kita bergeser ke Jakarta Timur. Banjir dengan ketinggian hampir mencapai 2 meter merendam permukiman warga di kawasan Kebonpala, Kecamatan Jatinegara. Banjir yang merendam puluhan rumah akibat meluapnya Kali Ciliwung. Untuk mempermudah proses evakuasi, warga menyediakan tali pengamanan. Tidak hanya di Jakarta, tapi di Bekasi juga sejumlah kantor perwakilan cabang partai politik terendam banjir. Kantor DPC PDIP Kota Bekasi dan kantor DPC P3 Kota Bekasi di Jalan Khairil Anwar terendam banjir hingga ketinggian 1,5 meter. Banjir lambat surut karena matinya mesin pompa. Akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak semalam membuat debit air di pintu air Manggarai meningkat menjadi level siaga 3. Selain hujan, naiknya debit air juga dipengaruhi air kiriman dari kawasan hulu Sungai Ciliwung. Guna mengantisipasi dampak banjir, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung diimbau selalu waspada. Saat ini ketinggian di Manggarai itu ada kenaikan air yang signifikan, yaitu di ketinggian 8-15 siaga 3. Penyebabnya karena ada hujan lokal dengan intensitas yang cukup tinggi dan durasi yang sangat lama yang terjadi dari malam hari tadi hingga pagi ini. Ditambah ada kiriman air dari hulu. Saudara David itu ada kemajuan dari 4 ke 6. Namun tetapi ada pergerakan tangan dan kaki tapi sebelum siuman. Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan kondisi David Ozora membaik. David menjadi korban penganiayaan yang dilakukan anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Sri Mulyani menambahkan kondisi David membaik, diketahuinya usai menjenguk dan informasi dari pihak rumah sakit juga didapatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Terkait dengan ayah pelaku, Rafael Aluntri Sambodo, Menkyu memastikan telah mencopot dari jabatannya dan melakukan investigasi laporan kekayaan Rafael. Yang sedang dirawat di rumah sakit, waktu saya menengok di sana, bisa bertemu dengan orang tuanya, bicara dengan dokter dan juga bahkan bertemu dan melihat David. Ya, kemarin dalam progres yang bagus. Untuk masalah kesehatan mungkin sebaiknya dari rumah sakit dan dokter yang menyampaikan.
Karena kasus Mario Dandi, tersangka penganiayaan yang merupakan anak mantan pegawai Ditjen Pajak pamer kemewahan di media sosial memicu sorotan tentang gaya hidup di lingkungan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Di Instagram, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengunggah foto dan berita Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendari moge alias motor gede bersama komunitas pegawai pajak yang sama-sama menyukai motor besar dengan harga fantastis. Sri Mulyani di Instagram meminta Dirjen Pajak Suryo Utomo jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat mengenai jumlah harta kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya, seperti yang dilaporkan pada LHKPN. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD meminta kasus ayah Mario Dandi Rafael Aluntri Sambodo tentang dugaan transaksi mencurigakan saat menjabat sebagai pegawai Ditjen Pajak tetap diproses hukum meski Rafael mengajukan pengunduran diri. Rafael harus bertanggung jawab atas perbuatannya jika benar bersalah. Mengundurkan diri itu tidak menghilangkan proses hukum. Bila sebelum mengundurkan diri memang ada kasus-kasus hukum yang dilakukan, misalnya penghimpunan dana secara tidak sah, pencucian uang, penggelapan pajak orang yang kemudian dinikmati juga, itu harus diteruskan karena itu terjadi ketika dia menjabat kalau benar ya. Kalau benar, sekali lagi kalau benar LHKPN-nya itu tidak masuk akal supaya diselidiki. Rafael Aluntri Sambodo adalah pejabat eselon 3 aparatur sipil negara. Menurut aturan, gaji eselon 3 itu 2,9 juta hingga 5,2 juta rupiah per bulan. Pendapatan ini masih ditambah dengan tunjangan kinerja hingga 46 juta rupiah lebih. Dari laporan harta kekayaan pejabat negara pada 2021, Rafael memiliki harta senilai 56,1 miliar rupiah, antara lain berupa tanah dan bangunan, 2 kendaraan, serta surat berharga. Angka fantastis ini naik signifikan dari LHKPN 2013 senilai 21,25 miliar rupiah. Kasus pamer kemewahan pejabat jangan sampai menurunkan tingkat ketaatan masyarakat membayar pajak. Penuntasan kasus hukum secara transparan diperlukan untuk jaga kepercayaan publik. Tim Liputan Kompas TV. Sebagai pejabat publik yang sebelumnya jadi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, harta kekayaan Rafael Aluntri Sambodo disorot. Dari laporan harta kekayaan pejabat negara pada tahun 2021, Rafael punya harta senilai 56,1 miliar rupiah. Padahal menurut aturan, gaji eselon 3 ASN berkisar 2,9 juta hingga 5,2 juta rupiah per bulannya, ditambah dengan tunjangan kinerja hingga 46 juta rupiah lebih. Sementara Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menduga ada transaksi mencurigakan Rafael Aluntri Sambodo. Kepala PPATK bilang signifikan tidak sesuai profil yang bersangkutan dan menggunakan pihak-pihak yang patut diduga sebagai nomine atau perantaranya, nyuruh orang buka rekening dan transaksi. Saudara, mulai hari ini terpidana kasus pembunuhan Yosua Richard Eliezer menempati lapas Salemba setelah dipindahkan dari rutan Bareskrim Polri dan ditempatkan di kamar khusus. Perbincangannya akan kami dihadirkan, tetaplah di Kompas Petang. Kemanisan mantap. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Kemanisan mantap. Luna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan
semangat saat berbuka. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Kek, jajan yuk! Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan... Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede, karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Gak kemanisan, mantap! Dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Memastikan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Richard Eliezer selaku narapidana dan justice kolaborator.
Richard Eliezer, terpidana pembunuhan Yosua Huta Barat, hari ini dieksekusi ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Ini adalah tindak lanjut terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonis Eliezer 1 tahun 6 bulan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kemenkumham dan LPSK mengenai proses eksekusi Eliezer. LPSK akan memastikan keamanan Richard Eliezer selama berada di Lapas Salemba. Perlindungan secara fisik diberikan pada Eliezer sejak dieksekusi ke Lapas Salemba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bilang Eliezer akan ditempatkan di kamar khusus di Lapas Salemba, dan kita akan bahas hal ini bersama dengan Rika Aprianti, Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas, serta Maneger Nasution, Wakil Ketua LPSK. Selamat petang Bapak dan juga Ibu. Selamat petang Mbak. Rika. Petang Mbak Rika. Selamat petang Bapak. Saya ke Ibu Rika dulu yang terhubung melalui sambungan telepon. Ibu Rika, ini berada di Lapas Salemba ya Bu ya. Jadi Eliezer ini sudah dipindahkan ke kamar khusus. Iya. Saat ini Richard Eliezer tadi sampai mungkin sekitar jam 3 dari Kejaksaan, dieksekusi di Lapas Salemba, Lapas kelas 2 Salemba, dan melakukan beberapa rangkaian kegiatan, yaitu pendaftaran atau registrasi, karena per hari ini Richard Eliezer berubah statusnya dari tahanan menjadi narapidana Lapas kelas 2 Salemba. Dilakukan pemeriksaan kesehatan juga, dan saat ini sedang dilakukan asesmen oleh PK Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara. Begitu Mbak. Mbak Rika, kamar khusus kan ditempatkan untuk Eliezer. Kamar khusus itu apa sih Mbak? Gini, seperti kami sampaikan sebelumnya bahwa kami akan mengakomodir permintaan ataupun rekomendasi sebagai bagian dari kerjasama dari LPSK dan juga penegak hukum lainnya, dalam hal ini Kejaksaan Negeri sebagai eksekutor. Ya, pertimbangan kamar khusus itu adalah mungkin salah satu adalah pertimbangan keamanan. Selain pemenuhan, selain juga pemenuhan terkait dengan pembinaan, hak-hak dasar dan juga hak-hak bersyarat Richard Eliezer sebagai narapidana, sebagai warga binaan Lapas kelas 2 Salemba. Jadi di kamar khusus itu hanya ada satu orang, Eliezer sendiri? Ya. Jadi di kamar khusus itu Mbak Rika hanya Eliezer sendiri yang ada? Atau ada napi lain? Ya, yang pasti gini, kita akan kasih pengamanan yang memang sesuai dengan tingkat pengamanan yang dibutuhkan. Bisa jadi bisa sendiri ya, yang pasti kita ini kan akan ada assessment, dan juga yang pasti kita akan mengikuti masukan atau rekomendasi dari LPSK karena statusnya Eliezer ini kan adalah GC di bawah perlindungan LPSK. Oke, nah kalau ditempatkan di kamar khusus, ini tetap boleh kalau misalnya ada pihak keluarga yang akan membesuk atau menjenguk Eliezer? Yang pasti begini, karena tadi kami sudah sampaikan Eliezer ini adalah di bawah perlindungan LPSK, tentunya kita akan berkoordinasi dan juga mendapatkan rekomendasi dari LPSK. Oke, jadi memang ini adalah bagian dikunjungi itu adalah bagian hak dari Eliezer sebagai warga binaan. Oke, jadi harus tetap meminta izin terlebih dahulu kepada LPSK atau berkoordinasi ya. Rekomendasi ya. Iya. Saya tanyakan ke Pak Maneger. Pak Maneger, Wakil Ketua LPSK. Jadi kalau misalnya ditempatkan di kamar khusus itu, jadi terus ada koordinasi setiap hari ya yang dilakukan LPSK juga dengan lapas. Pak Maneger? Pak Maneger? Oke, saya ke Ibu Rika lagi. Ibu Rika, kalau hari ini kan Eliezer tadi sudah dicek kesehatannya semua baik, dan artinya sekarang sudah pindah ya ke kamar itu ya? Belum, sekarang masih proses asesmen oleh PK Bapak. Biasanya proses asesmennya memakan waktu berapa lama Mbak Rika? Nanti kita tunggu, karena memang kan ini kan asesmen ini adalah menggali ya kondisinya yang bersangkutan. Sekarang ini bagian dari kita akan memberikan pembinaan seperti apa kepada Eliezer dan hal-hal yang terkait dengan hak-hak dasar maupun hak-hak bersyaratnya Eliezer. Oke, Mbak Rika, tadi kan Mbak Rika bilang kalau di kamar khusus ini juga ada CCTV ya, pokoknya di monitor khusus. Nah, artinya di monitor khusus ini apakah ada CCTV-nya? Jadi setiap gerak-gerik Eliezer ini selalu mendapatkan pengawasan? Yang pasti begini,
kami akan menyampaikan setelah hasil asesmen ini seperti apa. Yang pasti sekali lagi keywordnya adalah bahwa kami berkoordinasi bekerja sama dengan LPSK dan kami akan memenuhi sesuai dengan rekomendasi LPSK karena memang Eliezer ini kan adalah GC sekali lagi. Semua hal yang terkait dengan pengamanan, pembinaan dan hak-hak lainnya akan kita penuhi. Oke, saya tanyakan ke LPSK, Wakil Ketua LPSK, Pak Maneger, sudah dengar ya Pak suara saya? Siap, Pak, siap. Ya, Pak Maneger, tadi kan dari lapas bilang akan terus berkoordinasi dengan LPSK. Jadi koordinasi setiap harinya seperti apa yang dijalankan pada saat Eliezer sudah pindah nih ke lapas? Iya, kita sebetulnya dengan Kumham, khususnya dengan Dirjen Lapas kan sejak lama dan bekerja sama ya. Dan khusus berkaitan dengan pemindahan Richard dari rumah tahanan kemudian ke lembaga pemasyarakatan. Ini juga hasil diskusi kita, koordinasi kita yang cukup baik dengan teman-teman di Bu Rika dan kawan-kawan di Dirjen Lapas ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita tahu bahwa seperti yang disampaikan oleh Bu Rika bahwa Richard ini kan memang sebagai justice kolaborator. Mulai dari tahap awal di penyidikan sudah berlangsung dengan baik ya. Kemudian di penuntutan dan juga di persidangan ya, hakim sudah memutuskan. Dan jaksa penuntut umum kemudian juga tidak mengambil upaya hukum untuk melakukan banding termasuk Richard karena itu ingkrah dan hari ini kita bersyukur eksekusi pemindahan Richard dari rumah tahanan ke lapas itu kemudian kita lihat cukup berjalan dengan baik. Artinya Pak Maneger ketika berada di dalam lapas kayak untuk makanannya Eliezer juga diperhatikan oleh lapas betul-betul sama seperti sebelumnya di rutan. Iya, harapan kita begitu karena seperti yang disampaikan oleh Bu Rika tadi sebetulnya kan sudah ada aturan tentang bagaimana pemenuhan hak seorang narapidana dengan status hukum sebagai justice kolaborator. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bu Rika, sebetulnya Kementerian Hukum dan HAM itu kan sudah pernah mengeluarkan peraturan menteri yang disebut dengan Permenkumham 7/2022. Antara lain di samping tadi Bu Rika menyebut, Richard itu ditempatkan di tempat khusus. Itu dalam bahasa gampangnya begini, untuk keselamatan Richard sebagai justice kolaborator. Idealnya kan tidak ditempatkan sama dengan pelaku yang lain. Atau kalaupun ditempatkan di tempat yang sama, itu punya tempat khusus yang tidak bertemu dengan pelaku yang lain. Nah kemudian yang kedua, ada hak-hak narapidana sebagai GC yang semestinya memang diberikan kepada Richard. Antara lain misalnya remisi, Mbak. Kemudian ada cuti jelang bebas, ada pembebasan bersyarat, kemudian ada asimilasi. Kalau misalnya untuk keluarga menjenguk Eliezer tetap diperbolehkan atau harus izin dulu LPSK? Iya, tetap diperbolehkan tentu. Kita berharap untuk kebaikan Richard itu tentu koordinasinya di samping dengan lapas. Dan lapas tentu kita LPSK dengan lapas tentu melakukan koordinasi dengan baik. Sekali lagi ini kita lakukan Mbak, itu demi kebaikan bersama, terutama Richard. Secara fisik misalnya ya, LPSK koordinasi dengan teman-teman lapas agar diberikan di samping tempat khusus juga sebetulnya kita akan melakukan pengawalan kan ya. Secara psikologis juga kita akan terus memperhatikan karena Richard ini kan masa perlindungannya itu kan kita sudah perpanjang Mbak, Februari kemarin untuk 6 bulan yang akan datang. Pak Maneger, kalau pengawalannya sendiri apakah ada menempatkan misalnya salah satu anggota LPSK untuk berada di lapas begitu atau mungkin memonitornya dari CCTV? Iya, Mbak. Kalau ini kan hak Richard sebagai justice kolaborator itu kan sudah kita perpanjang 6 bulan yang akan datang ya, sampai 6 bulan yang akan datang. Nah, yang kita perpanjang itu apa? Perlindungan fisik. Perlindungan fisik itu Richard akan kita dampingi seperti di tahanan Mabes Polri di Bareskrim. Itu kan LPSK menempatkan personil itu 3 shift sehari.
Nah, ini juga kita koordinasikan dengan lapas, bagaimana teknis pengamanan. Karena ini kan memang kalau pengamanan di dalam menjadi kewenangan dari teman-teman lapas. Tapi sekali lagi, karena dia jadi GC, maka tentu LPSK akan melakukan koordinasi. Nah, kemudian dia juga punya dapat hak psikososial kan, Mbak? Hak psikososial itu sebetulnya selama ini kita fasilitasi penyediaan rohaniawan. Selama ini kita fasilitasi pendeta kepada yang bersangkutan agar ada penguatan secara spiritual. Ini juga terus kita lakukan, Mbak. LPSK tetap memberikan perlindungan bagi Eliezer yang sudah dipindahkan ke Lapas Salemba, tentunya dengan berkoordinasi dengan pihak Lapas Salemba. Terima kasih Pak Maneger Nasution, Wakil Ketua LPSK, dan sebelumnya juga sudah ada Rika Aprianti, Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas. Saudara, usai jeda, Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi lainnya dibawakan oleh rekan saya, Ibrahim. Terima kasih Audrey. Saudara, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sudah mengantongi kandidat calon presiden yang akan diusung pada pemilu 2024. Di hadapan Presiden Jokowi, PAN memberikan sinyal kuat kepada Ganjar Pranowo dan Erick Thohir maju sebagai Capres-Cawapres pemilu 2024. Kemanisan mantap. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. IP vitamin dan mineral. IP-nya dong, IP-nya dong. Pilihan pas keluarga. IP-nya dong. Dang ding dong, dang ding dong. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga.
Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me this? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Get it now. Luna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Gak kemanisan, mantap. Gak kemanisan, mantap. Saudara, hasil survei Litbang Kompas periode Januari 2023 memotret preferensi pemilih dari kelompok generasi Z. Antusiasme pemilih dari Gen Z sebesar 67,8% untuk menggunakan hak pilih pada pemilu nanti secara sekaligus, yakni memilih capres-cawapres, partai politik, dan calon anggota legislatif. Jika diperinci, sebanyak 8,6% generasi Z yang berusia di kisaran 17 hingga 26 tahun ini berniat menggunakan hak pilih pada pemilu nanti hanya untuk pilpres. Percaturan kandidat papan atas mulai berubah pada survei Januari dan Juni 2022. Setidaknya 62% suara Gen Z terdistribusi pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kini, di survei Januari 2023 muncul nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dari hasil survei Litbang Kompas Januari 2023, elektabilitas kandidat capres Gen Z untuk Ganjar Pranowo 28,8%, disusul Prabowo Subianto 20,6%, kemudian Ridwan Kamil 9,1% dan Anies Baswedan 8,8%. Saudara, di hadapan Joko Widodo, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memberi kode dukungan untuk Ganjar dan Erik. Lewat pantun, Zulkifli menjodohkan Ganjar dan Erik di Pilpres nanti. Jangan lupa melindungi dia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erik sudah bersama, insya Allah Indonesia tambah jaya. Walaupun PAN mengaku belum ada titik terang soal nama capres dan cawapres di pemilu 2024, tapi pantun Ketua Umum Zulkifli Hasan di Rakornas PAN di hadapan Jokowi itu seakan jadi lemparan sinyal arah sementara pilihan Partai Amanat Nasional jelang pemilu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga sempat diteriaki Presiden saat memberi sambutan di acara yang sama. Ganjar kemudian meminta para kader PAN untuk tenang. Suasana pun langsung hening dan Ganjar melanjutkan sambutannya. Tenang dulu, saya lagi konsentrasi. Setidaknya PAN hari ini membuat event di Kota Semarang, ini pasti akan memicu semangat bagi keluarga besar PAN untuk meraih hasil terbaik di 2024. Sementara
Pak Erick Thohir yang juga namanya disebut dalam pantun Kode Ketua Umum PAN bilang bicara pasangan bakal Capres-Cawapres masih terlalu dini. Kalau apresiasi kan saya nggak bisa bilang tidak, ya itu natural yang terjadi oleh beberapa partai, oleh lembaga riset ataupun daripada masyarakat itu sendiri. Cocok nggak Pak dengan Pak Ganjar itu Pak? Pak Erick dengan Pak Ganjar? Saya rasa terlalu dini, karena kan kembali kalau kita bicara pasangan itu kan 20%. Ini bukan cocok nggak cocok, ini kebijakan masing-masing partai atau bisa nggak mengkolaborasi figur-figur yang ada. Hitung-hitungan menuju usulan nama bakal capres masih alot, termasuk untuk PAN. Yang jelas, ada pesan Presiden Jokowi di Rakornas Partai Amanat Nasional. Jangan sampai salah pilih koalisi. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, soal isyarat Ketua Umum PAN akan usulkan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir sebagai bakal capres dan cawapres, Golkar menyebut bakal kandidat di Pilpres 2024 harus disepakati 3 partai di Koalisi Indonesia Bersatu, yakni Golkar, PAN, dan P3. PAN, Golkar, dan P3 adalah 3 entitas politik yang memiliki pandangan dan juga sikap ideologi yang serupa. Memutuskan mudah-mudahan hari ini yang dirintis oleh Presiden Jokowi. Dan untuk itu kita bersama-sama untuk berkoalisi, maju bersama-sama dalam Pilpres yang akan datang. Nah, siapa calon yang akan diajukan harus disepakati oleh 3 entitas politik. Sementara Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri sudah mengantongi kandidat calon presiden yang akan diusung di pemilu 2024. Kendati belum mau membocorkan nama, Hasto menyebut Capres PDIP merupakan tokoh yang lahir dari rahim partai dan berprestasi, bukan yang pintar dalam pencitraan saja. Yang kita cari adalah bukan pemimpin yang hanya pintar pencitraan, pemimpin yang tidak berprestasi. Yang kita cari adalah pemimpin yang sudah digembleng lahir dan batin, pemimpin yang rekam jejaknya baik dan itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Sudah ada nama Pak? Sudah ada nama? Mbak Puan udah berapa kali menegaskan namanya sudah ada. Laki-laki atau perempuan? Rahasia. Sidang kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa, AKBP Dodi Prawira Negara mengaku hanya menjalankan perintah Teddy Minahasa karena takut. Di hadapan Presiden Jokowi, PAN memberikan sinyal kuat pada Ganjar Pranowo dan Erick Thohir maju sebagai Capres-Cawapres pemilu 2024. Simak perbincangannya usai jeda di Kompas Petang. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Gak kemanisan, mantap. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga.
Kompas TV, Rumah Pemilu. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Kemanisan, mantap. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Saya ikuti dengan pantun. Tapi pantunnya lagi ngarang Pak. Kalau tadi udah disiapin. Jalan-jalan ke Simpang 5. Jangan lupa beli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erik sudah bersama, insya Allah Indonesia tambah jaya. Tapi itu kata Panglima perang. Keputusan ada di Panglima tertinggi. Jadi apakah dukungan dari Zulhas Ketua Umum PAN ini sudah bulat atau masih bisa didiskusikan lagi dengan KIB? Tentunya kita akan bahas soal dukungan PAN ini bersama dengan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi dan pengamat politik dari SMRC Saidiman Ahmad. Selamat sore Mas Viva, Mas Saidiman. Selamat sore, Mas Ibrahim. Baik, Mas Viva, jadi PAN sudah bulat dukung Ganjar Erik di Pilpres atau masih didiskusikan lagi ke KIB nih? Jadi Mas Ganjar dan Mas Erik itu adalah sesuai dengan hasil Rakernas PAN tahun 2022 masuk sebagai salah satu bakal kandidat yang akan diusung oleh Partai Amanat Nasional. Karena Partai Amanat Nasional tidak bisa mengusung sendirian, maka PAN sekarang bergabung, berkoalisi, bekerja sama dengan Koalisi Indonesia Bersatu bersama dengan Partai Golkar dan P3. Jadi koalisi ini memiliki kesamaan platform dan cita-cita untuk Indonesia baru dan sampai sekarang masih tetap solid, tetap utuh. Partai Amanat Nasional dalam mengambil keputusan pasangan calon tidak bisa lepas dari Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi ada kesamaan dukungan dengan KIB soal tokoh di Pilpres ini? Sekarang ini Partai Amanat Nasional, Golkar, dan P3 masing-masing telah menggodok pasangan calon yang akan diusung. Mekanismenya adalah masing-masing anggota KIB akan mengusulkan di rapat KIB siapa pasangan calon yang akan diusung oleh KIB. Nanti pada waktunya KIB akan menetapkan, memutuskan pasangan calon di pemilu presiden siapa yang akan diusung. Syaratnya adalah
satu, memiliki integritas pribadi, yang kedua, punya visi nasionalisme dan cinta Indonesia, yang ketiga, menjalankan platform dan rencana program akselerasi transformasi ekonomi nasional atau PN selama 10 tahun. Jadi ini usulan dari PAN ya, Mas Viva ya, tapi nanti akan dibahas lagi di KIB seperti itu ya? Ya. Oke. Mas Ediman, apa yang Anda lihat? Apakah ini usulan dari PAN ini cukup realistis untuk dibahas di KIB dan akan mudah untuk membahasnya atau seperti apa, Mas Ediman? Iya, saya setuju kalau dikatakan bahwa itu usulan yang cukup realistis. Yang pertama adalah alasannya tentu saja adalah bahwa KIB saat ini sebagai koalisi partai sebenarnya sudah bisa mengusulkan calon, tetapi di antara para elit yang di KIB sendiri menurut berbagai survei kita belum menemukan ada tokoh yang cukup populer di masyarakat atau cukup kompetitif di masyarakat untuk diajukan sebagai calon presiden. Karena itu sangat realistis kalau kemudian koalisi KIB ini melirik calon yang atau tokoh yang populer walaupun ia berasal dari atau mereka tidak bukan merupakan elit dari partai-partai di KIB sendiri. Tentu saja salah satu yang populer sekarang adalah Ganjar Pranowo. Kemudian yang kedua bahwa partai-partai yang bergabung di dalam KIB ini adalah partai-partai yang sekarang ini berada di dalam koalisi pemerintahan. Saya kira ini alasan yang kedua kenapa kemudian nama seperti Ganjar Pranowo cukup realistis untuk kemudian dimajukan. Kemudian tentang penyebutan calon wakil presiden, saya kira ini juga menarik. Kami di dalam survei SMRC menemukan bahwa nama Erick Thohir itu adalah salah satu tokoh yang mulai terdeteksi oleh publik sebagai calon pemimpin nasional. Saya kira sangat realistis. Mas Ediman, akan susah nggak dari KIB kalau dukung calon yang bukan kadernya, bahkan kader partai lain? Menurut saya itu pilihan yang realistis, Mas, karena tadi saya katakan bahwa dari tokoh-tokoh di KIB ini atau katakanlah ketua-ketua umumnya belum ada yang kita lihat cukup kompetitif, misalnya kalau berhadapan dengan tokoh-tokoh yang populer seperti Anies Baswedan atau Prabowo Subianto. Jadi sangat realistis kalau partai-partai yang bergabung di KIB itu melirik tokoh-tokoh yang sekarang diperbincangkan oleh publik. Ada 3 yang selalu muncul di dalam survei yang paling kita tanya ya ke Mas Viva. Mas Viva, betul tadi ketum di KIB itu kurang populer sehingga dari PAN mengusulkan dari kader partai lain. Untuk keputusan KIB itu masing-masing diambil sesuai dengan keputusan dari partai politik masing-masing. Saat ini KIB masih mengusung masing-masing calon ketua umum. Di PAN ada Bang Zulkifli Hasan, di Golkar ada Pak Erlangga, dan di P3 ada Pak Mardiono. Jadi keputusan untuk menentukan siapa pasangan calon itu tergantung kepada partai politik. Nanti akan kita monitoring, akan kita lihat perkembangan politiknya, karena KIB ini dalam mengusung pasangan calon harus dapat memenangi pemilu presiden agar dalam rangka mampu untuk melanjutkan program-program perubahan yang ada sekarang, dan yang kedua dapat menjalankan platform KIB. Dan yang ketiga, ini semuanya adalah dalam rangka untuk membangun kekuatan, bisa mengembangkan suasana kebatinan untuk membangun peradaban Indonesia. Mas Viva, tapi kenapa harus dari kader lain? Kalau misalkan tadi visi yang Anda sampaikan kan ada juga di KIB gitu. Ya ini kan memang belum ada keputusan mau mengusung siapa. Mas. Hanya kode ya? Jadi ini adalah bagian dari proses politik yang masing-masing anggota KIB akan memutuskan untuk mengusung siapa pasangan calon, kemudian akan dibawa di rapat KIB. Di rapat KIB nanti akan diputuskan secara musyawarah, secara bulat, mufakat, tidak voting, karena KIB di dalam Pilpres harus memenangi pemilu presiden untuk menjalankan program 10 tahun pemerintahan. Baik, Mas Ediman, terakhir, jadi kans
yang diusulkan oleh PAN ini bisa lolos atau tidak di KIB menurut Anda, Mas Saidiman? Saya melihat potensinya cukup besar untuk lolos dengan alasan-alasan tadi bahwa tentu saja ada dua hal yang dipertimbangkan ya, hal yang tadi yang terkait dengan idealisme, tentang integritas, tentang kemampuan, kapabilitas calon yang diusulkan. Yang kemudian yang kedua yang tadi aspek apakah ia diterima cukup baik oleh publik dan memiliki kans untuk memenangkan pertarungan cukup besar. Itu saya kira pertimbangan kedua ini juga harus dilihat. Kalau soal tadi memajukan kader sendiri ya tentu itu masuk pertimbangan. Tetapi kalau kader sendiri kemudian dirasa tidak cukup kompetitif, saya kira ya pilihannya realistis harus mencari tokoh yang populer yang bisa diterima oleh semua partai politik yang tergabung di dalam koalisi. Mas Saidiman, terima kasih pengamat politik dari SMRC telah menyampaikan pandangannya dan juga Mas Viva Yoga. Terima kasih telah bergabung dalam Kompas Petang menyampaikan bagaimana sebetulnya arah dukungan dari Partai Amanat Nasional untuk Pilpres 2024. Saudara, usai jeda Kompas Petang akan kembali dengan informasi sidang kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa. AKBP Dodi Prawira Negara mengaku hanya menjalankan perintah Teddy Minahasa karena takut. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Eka Hospital resmi menjadi official partner Asosiasi Pesepak Bola Profesional atau APPI yang menaungi lebih dari 800 atlet. Ada dua bentuk kerjasama yang sekarang kita sudah jalankan. Yang pertama adalah edukasi. Nah, yang kedua itu adalah pelayanan. Eka Hospital itu akan siap memberikan sebuah layanan medis bagi atlet-atlet yang satu memang tanda kutip dia butuh bantuan medis sampai second opinion untuk permasalahan kesehatannya. Untuk menunjang performa maksimum para atlet, Eka Hospital memperkenalkan layanan sport medicine berupa gym center, fitness test, dan fasilitas lainnya. Kita menggunakan sport teknologi. Kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing yang bisa memberikan sport science kepada atlet-atlet kita. Artinya secara objektif kita mampu mengukur kekuatannya, kesiapan dia bertanding ataupun untuk kembali berolahraga. Kita berusaha menggunakan teknologi itu. Eka Hospital, care for better health. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal reda, aktivitas. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar, membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Ada vitamin A, B dan C, D3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. IP-nya dong, IP-nya dong, pilihan pas keluarga. IP-nya dong, IP-nya dong, dang ding dong, dang ding dong. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga.
Saudara, hujan yang mengguyur wilayah Sukabumi, Jawa Barat beberapa hari terakhir ini mengakibatkan rumah di bantaran sungai tergerus longsor. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tadi detik-detik sebuah rumah milik warga di Kampung Gudang, Kecamatan Cibadak, Sukabumi tergerus longsor di bantaran sungai Cialing. Dalam visual terlihat bangunan ini tergerus longsor, terbawa arus sungai. Akibat kejadian ini satu rumah warga longsor termasuk perabotan yang tak sempat diselamatkan. Meski satu rumah warga longsor, tidak ada korban jiwa ataupun luka akibat peristiwa ini. Informasi lainnya, saudara, sidang kasus narkoba yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 2 orang saksi dihadirkan, yaitu AKBP Dodi Prawiranegara dan Linda. Debat dengan pengacara Saditan Jaksa, Dodi mengaku hanya menjalankan perintah Teddy Minahasa lantaran takut, bahkan Dodi terpaksa mengorbankan keluarganya untuk menjalankan perintah Teddy Minahasa. Dodi menambahkan dirinya akan melawan jika Kapoldanya saat itu bukan Teddy Minahasa. Siapa yang menyetor uang kan pembeliannya melalui online kan? Wah, saya nggak tahu, Pak. Tanya sama Samsul Ma'arif, Pak, itu. Oh, jadi saudara juga tidak tahu. Keluarga saya korbankan demi seorang Teddy Minahasa, Pak. Ya. Oke, pertanyaan saya. Ada kaitannya tidak transaksi ataupun perintah yang saudara jalankan ini dengan kenaikan pangkat atau promosi jabatan saudara? Tidak ada, Pak, sama sekali. Tidak ada? Sama sekali tidak ada. Termasuk chat saya dengan saudara Samsul Ma'arif, itu membicarakan tentang tongkat komando, Pak. Sementara itu, Dodi mengakui menukar sabu dengan tawas atas perintah Teddy Minahasa. Dodi menyebut perintah awal sempat ditolaknya, namun akhirnya memenuhi permintaan Teddy Minahasa. Sebenarnya ada 11 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, salah satunya Teddy Minahasa. Di Bandara Ngurah Rai, Bali. Dari awal pada saat itu BP tawas tuh, saya bilang itu bukan candaan. Dari mana saudara simpulkan itu bukan candaan? Karena dia Kapolda saya, Pak. Oh gitu? Iya, karena setiap keluar yang dari kata Kapolda seperti saya, Pak Kapolres. Ya. Saya Kapolres yang memerintahkan anggota walaupun apapun pasti dilakukan. Kalaupun bercanda, saya akan menganulir. Mas, itu nggak jadi, saya mau bercanda kok. Ya. Tapi ini tidak, Pak. Ya. Dikuatkan lagi tanggal 20 Mei, Pak. Ya. Ya, sehingga saya yakin, loh, ini benar-benar diperintahin ini. Ya. Oke, jadi saudara menyimpulkan itu bukan candaan, tapi perintah ya? Bukan, Pak. Bukan kelakar, bukan candaan. Jahe dengan jahe emprit. Kecil jahenya, besar manfaatnya. Nah, ini jahe emprit. Jahe yang anget sari. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baruna sang penjaga samudra, menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Yo, buka betonnya. Buka mulutnya yang gede.
Kurang gede. Beneran gede, karena sekarang Better nambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Luna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Luna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Saudara kuasa hukum Mario Dandi Satrio hari ini datang ke rumah sakit untuk menjenguk sekaligus menyampaikan permintaan maaf kepada korban penganiayaan David Ozora. Kuasa hukum Mario Dandi, Dolvi Rompas, menyebutkan pihaknya tidak diizinkan menjenguk karena David masih berada di ruang ICU. Dolvi mengaku hingga kini pihaknya belum berkomunikasi dengan keluarga David Ozora. Dolvi ingin menyampaikan pesan kliennya terkait permohonan maaf kepada korban dan keluarga. Mungkin kondisinya belum saatnya mungkin untuk datang ya, jadi ya karena saat ini kan mungkin kondisinya masih kita belum tahu ya, jadi nggak apa-apa kami datang hari ini. Kami tadi sempat berdoa sih di bawah ya, kami doakan semoga Adinda David segera pulih lah ya. Jadi ini belum sempat ya, belum sempat ya, karena mungkin belum dari rumah sakit mungkin belum diizinkan. Iya. Karena kan mungkin masih di ICU. Bertemu dengan keluarga? Belum, saya nggak ketemu tadi. Saudara, kami akhiri Kompas Petang hari ini. Saya Rahmat Ibrahim. Dan saya Audrey Chandra. Berterima kasih Anda sudah bersama kami menyaksikan Kompas Petang. Sampai jumpa lagi. Kompas Petang didukung oleh Luwak Hitam Premium. Kemanisan mantap. Merayakan hari ulang tahun ke-66, PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA kembali menggelar BCA Expoversary 2023. Kegiatan ini diselenggarakan secara online mulai dari 23 Februari hingga 26 Maret 2023 dan juga offline di ASBSD Tangerang pada 23 hingga 26 Februari 2023. Gelaran Expoversary 2023, BCA menghadirkan berbagai penawaran menarik untuk para nasabah yang ingin berburu hunian, kendaraan impian, serta masih banyak lagi. Tidak hanya itu, sebagai bentuk rasa syukur di usianya ke-66, BCA menghadirkan Booth Bakti BCA yang merupakan perwujudan dari komitmen perseroan terhadap community development serta semangat untuk tumbuh bersama-sama dengan masyarakat. Bakti BCA memiliki tagline Bakti BCA untuk Indonesia.
Ini selaras tentunya dengan tagline BCA, BCA senantiasa di sisi Anda. Sehingga kami dalam BCA Expoversary kali ini juga menghadirkan langsung para pelaku yang berkolaborasi bersama BCA selama ini, baik itu dari bakti pendidikan, kemudian bakti pemberdayaan masyarakat, sampai bakti sinergi yang terdiri dari kesehatan, budaya, dan lain sebagainya, untuk kami beri akses bertemu langsung dengan customer kami. Bersama Perkumpulan Warna Alam Indonesia atau Warlami, BCA hadir memberikan pembinaan bagi penenun dari desa Neke Muniveto, Nusa Tenggara Timur, untuk meneruskan tradisi tenun ikat berwarna alam yang diiringi dengan penerapan fashion ramah lingkungan. Selama saya bergabung dengan BCA dan Warlami ini, ilmu yang saya peroleh lewat pewarnaan benang ini, saya menghasilkan sebuah selimut dan saya jual. Saya jual untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga kami, dan bahkan untuk kebutuhan anak sekolah. Secara khusus BCA juga menghadirkan 105 produk BCA bangga lokal, mulai dari kesehatan dan kecantikan, makanan dan minuman, fashion, hobi, dan rumah kopi Indonesia yang merupakan produk unggulan hasil dari kreativitas anak bangsa. Seneng banget sih ada acara ini, jadinya produk-produk lokal itu jadi makin banyak yang tahu, maka banyak yang bisa pakai juga, banyak yang bisa beli, gak kalah sama produk-produk luar. Menapaki usia ke-66 tahun, BCA tidak hanya menjadi solusi perbankan masyarakat. Melalui program Bakti BCA dan Bangga Lokal, BCA berkomitmen untuk menciptakan dampak positif, serta menjadi bank pilihan utama andalan yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. 66 tahun BCA, cinta kami berulang. Tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Kerinduan akan sanak keluarga di kampung halaman seakan menjadi energi yang menghidupkan harapan di setiap Ramadan serta menjelang Idul Fitri. Ketika saatnya tiba, bersiaplah untuk pertemuan paling dinantikan. Sama sahabat Kompas TV, perjalanannya gimana? Kami temani Anda untuk menyempurnakannya. Rajut kembali silaturahmi bersama Kompas TV. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat petang saudara, Sapa Malam kembali hadir dengan serangkaian informasi terkini. Hari ini polisi melakukan gelar perkara kasus penganiayaan anak ex-pejabat Ditjen Pajak. Gelar perkara dipimpin langsung Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron. Sorotan lainnya datang dari pemindahan Eliezer ke Lapas Salemba. Apa yang menjadi pertimbangan pemindahan Eliezer? Kita bahas lengkapnya di Sapa Indonesia Malam bersama saya, Friska Clarissa. Dan saya Liviana Charlisa. Inilah Sapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita mulai Sapa Indonesia Malam dengan informasi Kapolda Metro